Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Salam serta taslim tercurahkan senantiasa kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau yang mulia yang mengajarkan Islam kepada kita semuanya, sehingga nyata bagi kita kebenaran itu tidak abu-abu. Kebenaran itu tidak membingungkan. Kebenaran itu tidak bersifat khayalan, tetapi kebenaran itu adalah mutlak, sesuatu yang bisa ditelaah dengan akal sehat. Alhamdulillah. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, hari ini sama seperti semalam kita masih mengkaji terkait tema ini. Ada manusia yang keluar dari kubur lalu disembah, namun dasar pijakan penyembahannya terhadap dirinya itu tidak ada, sama sekali nggak ada. Pertama, karena dia manusia. Yang kedua, dia keluar dari kubur. Yang ketiga, dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Yang keempat, dia dibuat oleh Tuhannya Yahudi menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi bagi kita yang konon menurut mereka teman-teman kita menjadi objek untuk dimurtadkan, ya itu adalah sebuah kebenaran. Tapi ketika kita kaji, kita belum menemukan adanya saudara kita Kristen yang mampu menjelaskan sesuai dengan logika sehat yang bersumber dari kitab mereka sendiri. Baik, teman-teman yang di YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Sehatkah? Saya nggak bisa buka YouTube-nya, gimana ya? Tunggu ya, teman-teman. Oke, silakan teman non muslim ajukan permintaan untuk kita berdiskusi. Belum naik ya, belum duduk ya. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah,
Beberapa kali saya menyajikan data akurat dari Al-Quranul Karim, termasuk ketika Allah mengatakan wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin, bahwa Allah pencipta langit dan bumi menjelaskan kepada kita nanti pada saat hari penghakiman, apa yang orang-orang kafir sembah selain daripada Allah akan menjadi musuh mereka. Menjadi musuh mereka, dibenci oleh yang mereka sembah, tidak diakui, bahkan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan itu diingkari. Jadi ada dua kandidat di dalam perspektif Islam yang harus diakui oleh saudara-saudara kita non-Muslim, dalam hal ini orang-orang Kristen. Apa itu? Ketika Al-Quran mengatakan wa iyyaduuna illa syaitanan marida, saudara kita non-Muslim harus mengakui bahwa dalam pandangan Islam, sama ketika mereka mengambil kitabnya orang Yahudi lalu menerjemahkan dengan mengatakan kitabnya Yahudi itu menubuatkan akan datangnya Mesias. Begitu Islam datang, kita pun menjelaskan bahwa Al-Quran datang juga untuk menjelaskan Mesias. Jadi ketika mereka mencoba mengambil kitabnya Yahudi, kita juga mengatakan bahwa Al-Quran datang menjelaskan tentang Mesias dan pengikut-pengikut palsu dari Mesias ini. Al-Quran menyelaraskan. Ketika Nabi Isa alaihissalam ditanya oleh Allah, apakah ente yang kemudian mengajarkan mereka menyembah engkau? Nabi Isa mengatakan, tidak. Aku tidak pernah mengajarkan mereka menuhankan diriku. Satu. Berarti Nabi Isa dalam hal ini bukanlah yang mereka sembah. Apa pembenaran Al-Quran bahwa yang mereka sembah itu bukan Nabi Isa alaihissalam? Apa dasarnya bahwa yang mereka sembah, yang ingin disembah oleh mereka itu adalah sama-sama akan masuk ke dalam api neraka Jahannam? Apakah Nabi Isa akan masuk ke dalam api neraka? Enggak mungkin. Berarti yang mereka sembah memang bukan Nabi Isa alaihissalam. Al-Quran jelas, surah Al-Ankabut ayat 98. Apa yang mereka sembah selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala itu akan masuk bersama-sama dengan penyembahnya ke dalam api neraka. Berarti yang mereka sembah ini itu bukan Nabi Isa emang. Innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam. Apa yang mereka sembah, ya, dan mereka yang menyembahnya akan bersama-sama masuk ke dalam api neraka sebagai bahan bakar. Jadi tidak mungkinlah yang disembah mereka itu Nabi Isa alaihissalam, itu nggak mungkin. Karena tidak mungkin Nabi Isa alaihissalam masuk ke dalam api neraka sebagai bahan bakar. Tidak mungkin. Maka Al-Quran mengatakan wa iyyaduuna illa syaitanan marida. Yang mereka sembah tak lain adalah iblis yang durhaka. Nah, itu berbetul. Kalau yang mereka sembah di luar Islam itu adalah iblis, barulah betul bahwa apa yang mereka sembah itu bersama-sama masuk dalam neraka Jahannam. Jadi Nabi Isa yang mengatakan, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengajarkan mereka menyembah aku, menuhankan aku. Enggak pernah. Itu kata Nabi Isa alaihissalam. Bergema ya teman-teman. Maaf, soundcard saya belum tertolong. Maafkan diriku. Padahal sini sudah nggak ada echo, sudah mati dia. Begitu teman-teman sekalian. Innakum wa ma ta'buduna min dunillah
hasabu jahannam, kata Allah. Mereka orang-orang kafir dan apa yang mereka sembah sama-sama menjadi bahan bakar api neraka jahanam. Jadi bukan Nabi Isa yang mereka sembah, bukan. Tetapi yang diserupakan oleh Nabi Isa, oleh Allah terkait dengan Nabi Isa alaihissalam. Itu real, Al-Quran yang menyatakan itu. Kenapa ini kita bahas? Karena ada gerakan-gerakan pemurtadan, ada gerakan-gerakan kristenisasi, ada upaya-upaya pendangkalan akidah. Misionaris kemana-mana, merebak kemana-mana, mencari umat Islam yang mau dimurtadkan. Padahal kata Quran, kalau kau murtad, sembahanmu dan dirimu sama-sama ke jahanam, hasabu jahanam. Sama-sama sebagai bahan bakar api neraka jahanam. Artinya bahwa yang mereka sembah itu adalah sibilisisis berdasarkan Al-Quranul Karim. Gak bisa mereka menolak kalau landasannya Al-Quran. Mereka berlandaskan kitabnya Yahudi dengan kitab mereka. Ya sudah, kita datang belakangan dengan Al-Quran, kita pun berlandaskan apa yang mereka imani berdasarkan penilaian Al-Quran. Wa iyaduna illa syaitana marida. Bukan Nabi Isa yang mereka sembah. Apa yang mereka sembah itu bersama-sama, hasabu jahannam, bersama-sama menjadi bahan bakar api neraka jahannam. Dan itu tidak mungkin Nabi Isa alaihissalam. Lalu Allah mengatakan, antum laha waridun, dan kalian pasti masuk ke dalamnya. Apa yang mengisi neraka jahannam, teman-teman? Orang-orang kafir dan sibilisisis. Berarti yang mereka sembah itu, itulah jawabannya. Jadi tidak salah. Al-Quran menarasikan itu tidak salah. Kalau saya menarasikan itu enggak salah. EGP kalau mereka mengatakan bukan itu, mari kita buktikan bahwa Bible pun mengatakan itu. Ya toh? Akulah Yesus, tunas Daud, sang bintang timur. Bintang timur. Apa bintang timur itu? Tanya Yahudi. Saudara Yudaisme, bintang timur itu apa sih? Lucipe. Kata orang Yahudi, bintang timur itu Lucipe. EGP, dia mau mengaku bom-bom ke, akulah bom-bom sang bintang timur. EGP, akulah Edisa bintang timur. EGP. Yang jelas bintang timur menurut Yahudi adalah Lucipe. Inilah yang diterangkan Al-Quran. Innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam wa antum laha waridun. Masih mau kau murtad? Masih mau kau keluar Islam? Tinggalkan Islam? Masih mau kau? Mau nyembah Cipe? Mau? Yesaya 14, 12 sampai 15 yang digelari Lacipe adalah bintang timur. Lalu Yesus berkata, waspadalah kepada Lacipe yang datang memakai namaku. Pas banget. Coba baca tuh Wahyu 22:16. Banget. Pas banget. Tuh. Pasti yang jelas di situ. Akulah apa? Akulah Yesus, tunas Daud. Oh ya, serius loh. Sang bintang timur, gilang gemilang. Tahuan deh. Ada nggak Yesus mengatakan waspadalah kepada Lacipe yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang? Ada. Matius 24 nomor 4 nomor 5 nomor 24. Alamak. Lalu tidak mungkin Nabi
Nabi Isa, bukan? Kenapa tidak mungkin Nabi Isa? Karena yang disembah oleh orang-orang kafir sama-sama dengan penyembahnya masuk ke dalam neraka. Makanya Nabi Isa ketika ditanya, apakah engkau yang mengajarkan mereka menyembahmu selain daripada aku? Lalu bagaimana dengan Yesus? Ayo, apakah Nabi Isa menolak untuk disembah? Yes. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Menolak. Sorry lah dek ye. Aku tidak pernah mengajarkan mereka mengatakan, aku tidak pernah mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Lalu Yesus mengatakan hal yang sama. Yakin? Yakin. Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripada aku. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Gimana? Klop? Klop. Pas? Pas. Ayo. Jadi siapa yang mengaku bintang timur? Siapa yang mengaku Lacipe? Adakah? Ada? Ada. Di mana Lacipe mengaku? Ada banyak. Nah ini fakta, ini real. Maka kedatangan umat Islam ini di atas muka bumi ini jelas untuk memberitakan kepada saudara-saudara kita Muslim, Islam datang untuk mengembalikan kalian kepada kebenaran hakiki yang kalian tinggalkan karena kalian tidak beriman. Ini sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah yang pernah saya sampaikan kepada teman-teman sahabat-sahabat berulang-ulang. Seperti itu. Semangat siang, saudara Kondom, apa kabar? Mau kusiksa lagi kayaknya malam hari ini. Mantap. Mau kusiksa lagi abang ini. Gimana kabarmu Suma? Suaranya kecil bang, suaranya kecil. Gimana? Kemarin kan suaranya kecil, suara kecil. Ya, kemarin kan abang bilang suaranya kecil abangku, suaranya kecil banget, nggak kedengaran. Udah jelas suaraku? Enggak. Masa sih? Iya. Udah dengar? Kecil. Udah dengar? Kecil suaranya. Berarti mungkin di volumenya abang yang kecil. Enggak lah, aku full di sini. Masa sih? Yuk, coba tes. Masa suaraku enggak? Udah coba besar. teman-teman di luar dengar enggak? Udah besar. Oke. Ya, gimana Bang Suma? Sejarah tentang asal Kristen udah tahu belum? Asal Kristen itu pertama mulanya itu munculnya dari orang-orang yang disebut Yesus sebagai angkatan jahat. Yesus menyebutnya sebagai angkatan jahat. Yesus menyebutnya angkatan jahat, bang. Itulah yang percaya terhadap orang yang keluar dari kubur. Angkatan jahat ini minta satu tanda, dan Yesus menubuatkan Kristen di dalam Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, wahai orang Farisi, wahai orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu. Setelah kau jadikan dia pengikut agamamu, kau jadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Tuh sejarah nubuatan Yesus tentang Kristen jelas di dalam Matius 23. Iya. Putus. Apakah di situ sudah ada Kristen? Putus.
Ya, apakah di situ sudah ada Kristen? Kristen Jelas pertama kali di Antioquia. Udah. Murid-murid Paulus setahun bersama dengan Iya. Paulus di Antioquia, Di Matius lalu 20. pengikutnya itu disebut Kristen. Matius 23 itu baru nubuat. Paulus menjelajahi daratan sampai di Turki, sampai di Antioquia untuk menyesatkan orang menjadi pengikut agamanya. Setelah menjadi pengikut agamanya, dia menjadi orang neraka dan dua kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Jadi Kristen ini adalah penggenapan nubuat Matius 23 nomor Oke. 15. Anda mengatakan bahwa Anda berkata bahwa itu nubuatan. Sementara Yesus memberi kecaman itu kepada para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Paulus lah itu. Kamu bilang itu kalimat nubuatan. Iya. Faktanya di situ Celakalah Yesus engkau- menentang. Yesus Engkau menyeberangi menentang lautan. Siapa dan itu? mengutuk ahli Betul sekali. ahli Taurat dan Paulus lah orang-orang itu. Farisi. Paulus lah itu yang Yesus tidak dikutuk. sedang berbicara tentang. Saya mau validasi dulu. Silakan. Menurut Anda, iya, menurut oke. Mana? Di negara mana? Antioquia itu berada Turki. di negara mana? Di Turki, daerah Turki waktu itu. Yang disebut Yesus itu Antioquia. Anda Ankara Turki. Oh iya, berarti udah pintar ya, udah tahu ya. Anda sudah googling dan Anda sudah tahu, sudah mencari tahu bahwa Antioquia itu berada di Turki. Pintar ya. Kita kembali Kemarin lagi saya ke katakan pembahasan apa? Tadi. Kemarin saya katakan Anda di mana? menyebut Di mana kemarin saya sebut? di Roma. Di Roma. Anda menyebut di Roma. Aduh, umat Paulus celaka dia. Kau mau kabur. Celaka dia. Masa Antioquia di Roma? Alamak. Lanjut. Silakan. Satu-satunya manusia yang menggenapi Matius 23 Ya, itu sudah, hanya sudah. Paulus. Saya Silakan. anggap Silakan. Oke, jadi ya saya bisa maklumi saya bisa maklumi abang apa yang Anda sampaikan tentang firman, karena begitu banyak sekali viti-viti kamu saya saksikan bahwa ilmu yang kamu pakai itu juga seperti ilmu yang dipakai ketika iblis menggoda Hawa. Ketika iblis menggoda Hawa, iblis pakai firman. Tuhan berkata, jangan engkau makan buah di tengah pohon itu, ya di tengah taman itu, engkau akan betong. Tetapi apa? Iblis berkata tidak. Bahkan engkau akan sama seperti Tuhan. Engkau akan tahu mana yang salah, mana yang benar. Padahal Tuhan tidak memerintahkan kepada Adam untuk memakan buah itu. Karena engkau akan tahu apa yang benar, apa yang salah. Langsung ke Tetapi Matius firman 23. dari iblis, engkau akan tahu hal yang benar dan engkau tahu hal yang salah. Matius Nah, 23. mirroring firman ini, nah ini juga yang kamu pakai. Makanya masuk ke Matius Ya. 23. Makanya masuk ke nomor Matius 23. 15. Anda berkata bahwa itu nubuatan Yesus kepada orang Kristen. Padahal Yes. di situ jelas bahwa Yesus sedang mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang ada saat itu. Benar Karena mereka sekali. itu mentobatkan orang-orang. Coba Tetapi mereka baca sendiri dalil. bahwa orang-orang itu lebih celaka lagi. Baca dalil. Baca Apa dalilnya hubungannya? dulu. Baca dalilnya dulu. Siapa orang Farisi, ahli Taurat, orang munafik Ya, coba Anda bacakan. yang menjelajahi. Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Paulus ahli Taurat. Filipi 3 nomor 6 nomor 7 Paulus mengaku sebagai ahli Taurat. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Paulus mengaku sebagai orang Farisi. Anda boleh baca di Kisah Para Rasul 23 nomor 6, Oke. Filipi 3 nomor 5. Baik. Celakalah engkau wahai orang munafik. Paulus sebagai orang munafik jelas di 1 Korintus 9 nomor 19 nomor 20 21 22. Engkau menyeberangi lautan. Paulus jelas sekali menyeberangi lautan, Kisah Para Rasul 27 nomor 1 dan seterusnya. Dan menjelajahi daratan. Paulus menjelajahi daratan, Oke. Kisah Para Rasul 9. Sabar.
Dengar 19 nomor 1. Udah. Mentobatkan Oke, orang, baik. Iya. mentobatkan orang. Salah satu orang yang ditobatkan itu adalah Demetrius. Demetrius ini tertulis Diomaris ini tertulis di Kisah Para Rasul di kitab Anda sendiri 17 nomor 16 dan seterusnya. Lalu kemudian Dionysius juga dia tobatkan menjadi pengikut agamanya. Apa kata Yesus? Setelah kau tobatkan dia, kau jadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Tidak mungkin Yesus nubuatannya tidak terjadi. Pertanyaan saya, siapa yang keluar daripada Yerusalem menjelajahi daratan sampai ke Turki, mentobatkan orang di sana menjadi pengikutnya? Itu siapa? Jawab. Oke, boleh saya bicara sekarang? Silakan. Oke, boleh saya bicara sekarang? Baik. Silakan. Anda tadi menyebutkan bahwa apa yang dinubuatkan oleh Yesus pasti tergenapi. Saya mau tanya Anda, Yes. apakah Anda percaya kepada Yesus? Itu yang tertulis di Bible Anda. Anda percaya kepada Yesus? Saya membaca Bible Anda. Saya Ya, apakah Anda saya percaya ini kepada Yesus? apologet. Saya percaya dia adalah seorang rasul Iya. utusan Pak, saya Tuhan mau- kepada Bani iya. Israel. Iya. Kami menyebutnya Nabi Isa alaihissalam, dalam bahasa Oke. Yunani Isaus. Baik. Kalau Anda menyamakan bahwa Yesus itu adalah Isa sesuai dengan nabimu, saya mau katakan bahwa ini dua pribadi yang Lari. berbeda. Kenapa? Karena dari sejarah, fakta Lari. sejarahnya saja. Lari. Fakta sejarah Lari, sudah teman-teman. membuktikan bahwa dua Lari. pribadi ini berbeda. Ya. Lari lagi. Anda mengatakan bahwa Siapa lari. orang Bisa nggak kau Farisi diam? yang menyeberangi lautan sampai Bisa ke nggak? Turki, menjelajahi daratan sampai ke Turki? Oke, Siapa baik. itu? Orang Farisi itu siapa? Oke. Ah, Boleh saya bicara sekarang ya? Bibir sudah mulai ungu. Oke, kawan. baik. Boleh saya bicara Silakan. sekarang? Silakan. Boleh saya bicara sekarang? Oke, baik. Silakan. Memang Paulus adalah seorang Farisi dan dia adalah ahli Taurat. Tetapi ketika dia bertemu dengan Yesus, maka dia meninggalkan statusnya dia sebagai orang ahli Taurat dan orang Farisi dan mengikut Yesus, dan dia memberitakan Injil ke seluruh dunia. Siapa yang menggenapi nubuat Matius 23:15 ini? Siapa? Ayo, jujur. Oke. Jujur. Sebenarnya itu perkataan. Oke. Baik. Siapa orang Farisi yang menjual orang yang keluar dari kubur ini kepada orang-orang di luar sehingga mereka 2 kali lebih jahat daripada dirinya sendiri? Silakan. Lihat, dia mulai. Lihat, sebentar lagi dia akan mute saya dan kick saya. Karena ini pertemuan kita yang ke-19 kali nih, Bro. Ya, saya bersyukur pertemuan terakhir kamu nggak kick saya. Sudah 2 kamu nggak kali mute saya. 19. Saya berharap bahwa ini juga kamu nggak kick dan nggak mute saya. Silakan. Siapa yang Jadi, saya menggenapi berharap ini Matius juga kamu nggak kick dan 23 bisa. nomor Oke, baik. 15. Gak usah Ya. terlalu kemana-mana. Jangan Baik. buat gerakan tambahan. Silakan. Lihat, ini si Zuma ini, makanya saya katakan bahwa dia memakai ilmu iblis untuk mirroring firman Tuhan. Siapa Karena dia yang berkata bahwa menggenapi Matius 23 itu nubuat? Saya nubuatan. bertanya. Siapa yang menggenapi nubuat Matius Nubuatan itu 23 ditujukan nomor kepada 15? Ya. Kamu bilangnya itu Celakalah engkau nubuatan. wahai ahli Kami Taurat. Kristen tidak mengatakan bahwa itu nubuatan. Lalu kamu bukan orang Kristen. Siapa Kamu bukan orang orang Kristen. Farisi? Mirroring dan mengatakan bahwa itu nubuatan. Siapa yang ahli mengatakan? Taurat? Ketika Yesus Orang mengecam, munafik ketika Yesus mengecam orang Farisi, yang ahli Taurat, menjelajahi itu daratan, nyata. Yesus tujukan kepada mereka. menyeberangi Lalu lautan, kamu yang itu bukan Kristen, siapa? kamu mengatakan bahwa Jawab itu nubuatan. dulu. Siapa yang mengatakan bahwa itu nubuatan? Jangan Hah? panik, Coba bayangkan. jangan panik. Siapa Jangan para rasul panik. yang mengatakan bahwa itu nubuatan? Jangan yang panik siapa? panik. Lihat mukanya semua mulai berubah. Ekspresi Jangan wajahnya mulai berubah. panik. Karena Jawab lihat dulu. ketawanya aja sudah tidak bahagia lagi. Siapa Dia mulai ngaco, yang mulai ngaco. pergi menjelajahi daratan sampai ke Turki? Jawab. Zuma. Jawab. Oke, baik, saya Siapa jawab ya. Iya. yang pergi ke Kamu bisa Turki? diam? Orang Farisi. Dengar. Siapa yang ke Ya, Turki, ke oke. Antioquia, menjelajahi daratan dari Yerusalem sampai ke Antioquia, mentobatkan orang di sana menjadi pengikutnya. Dia orang Farisi, dia orang munafik, dan dia adalah ahli Taurat. Siapa itu? Jawab.
Dialah yang menjual orang yang keluar dari kubur ini menjadi Tuhan di luar sono. Orang yang keluar Saudara dari kubur, Muslim, ya. orang yang keluar dari kubur dijualnya, dijadikan Tuhan katanya. Lalu kapan saya bicara kalau kamu ngoceh terus, Uma? Siapa? Silakan. Saya bisa mempertanggungjawabkan kitab saya dan menjelaskan kepada kalian. Kapan? Kalau Siapa orang Farisi kamu ahli muka saya sudah Taurat merah, ekspresi yang tapamu saya sudah tidak bahagia. sampai ke Turki mentobatkan orang-orang sana, masuk menjadi pengikut agamanya, menjadi orang neraka, dan 2 kali lebih jahat dari dia? Itu siapa, Pak? Oke, baik. Kamu bilang lebih jahat. Saya tanya Anda, Paulus itu awal mulanya sebagai orang Farisi, ahli Taurat, ya. Dia Paulus ya, berarti udah terjawab. Udah terjawab memetongkan Paulus. banyak Jadi sudah mengaku Paulus. Asik. Makasih. Pengikutnya kata Yesus menjadi orang neraka, betul? orang. Pengikutnya menjadi orang Jadi ahli neraka, Taurat. betul? Ya, dia memburu, mengejar Enggak, saya murid-murid tanya Yesus dan siapa? membunuh mereka, memenjarakan Saya mereka. tanya siapa? Siapa oknum Farisi ahli Taurat yang sampai ke Turki, Antioquia, mencari pengikut? Kata Yesus, pengikutnya menjadi orang neraka. Itu siapa? Jawab dulu. Yang menjual orang yang keluar dari kubur itu sebagai Tuhan pengganti Tuhannya Yahudi itu siapa? Mirroring, seolah-olah apa yang Anda sampaikan itu benar. Nah, saya kan bertanya, Pak, Cuma siapa orang Farisi ahli Taurat yang sampai ke Antioquia, menyeberang kemudian ke sana, mentobatkan orang sana menjadi pengikutnya dan menjadi orang neraka, 2 kali lebih jahat dari orang Farisi itu sendiri? ini Silakan. bukan nubuatan Yesus. Ini bukan nubuatan Yesus. Seseorang Farisi akan bro. Siapa? Ayat ini menjelaskan Yesus sendiri mengingatkan kepada orang-orang Farisi ahli Taurat itu buat kejahatan-kejahatan mereka, karena mereka itu orang-orang munafik yang mempertobatkan orang. Ternyata mereka membuat orang-orang yang sudah dipertobatkan ini lebih Ya, jahat siapa dari itu? mereka. Ya, siapa Pak? Siapa? Siapa yang menyeberangi Kamu lihat, lautan? ya, Siapa yang ajarannya menyeberangi Paulus membuat lautan? banyak sekali orang Kristen hidup di dalam Farisi kebenaran. mana? Orang Farisi mana yang menjelajahi daratan? Apa hubungannya? Loh, itu kan Apa dikatakan hubungannya? Yesus. Eh. Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Celakalah Oke. engkau wahai orang Farisi. Celakalah engkau wahai orang munafik. 3 hal ini terpenuhi pada diri Paulus. Menjelajahi daratan, Paulus. Daratan, lautan, Paulus. Mentobatkan Oke, orang menjadi teman-teman yang pengikutnya, dibawa. Paulus. Ayo, selain Teman yang Paulus dibawa, siapa? Muslim, jangan kalian percaya dengan orang model kayak Zuma ini, karena ilmu yang dia pakai adalah ilmu setan, mirroring firman Tuhan. Ya, Ya harus dibuktikan bayangkan apa yang saja, tertuang dia di situ. mencomot ayat Matius 23. Lah, lah, emang itu buatan Yesus. Sekarang siapa orang Farisinya berangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang menjadi Menurut orang pengikutnya? Yahudi Itu ini sudah siapa? tersebar ke seluruh dunia. Siapa itu, Pak? Mereka- Siapa? Menjelajahi Mereka sudah daratan, membangun tempat-tempat ibadah menyeberangi di lautan, mencari mana-mana mereka, pengikut, karena mereka orang munafik yang mencari mengajarkan pengikut, kerajaan dan Allah, ternyata ya, firman pengikutnya kepada menurut para pengikut Yesus ini, itu menjadi tetapi orang mereka neraka. menjadikan penjahat, kata Yesus, sehingga Jangan Yesus mengatakan bikin mereka orang malu-malu, bilang munafik. lagi saja. Siapa orang Farisi nyebrang lautan? Coba sebut namanya selain Paulus. Siapa coba? Mau kak dengarkin namanya, bos? Siapa namanya orang Farisi pergi ke sana, Oke, ke boleh saya bicara daratan sekarang? sana, ke Turki? Dari tadi bicara, Boleh saya kok nggak bicara? ada jawabannya. Iya, oke, Nggak ada jawaban, cuma curhat. boleh, oke, kasih lah. Kamu cuma curhat. Siapa orang Farisi ahli Taurat yang sampai ke Antioquia, mentobatkan orang Yesus sana tidak menjadi mengancam pengikutnya? semua orang Itu Farisi, siapa? semua ahli Taurat. Termasuk Paulus?
Oke, baik. Saya tanya Anda, siapa yang menjadi pengikut Paulus sampai hari ini? Hah? Siapa yang menjadi pengikut Paulus? Masalah Sampai generasi hari ini. Harusnya kau senang, harusnya kau bangga bertemu dengan Bang Suma yang mengupas tuntas tentang apa yang ada dalam kitab lu. Hari ini ada. Harusnya, Hah? karena Al-Quran Siapa datang yang menjelaskan menjadi pengikut sifat-sifat Paulus sampai orang hari ahli ini? kitab. Paham? Al-Quran saya datang mengulas tentang ahli kitab. Paulus ngaku ahli kitab. Filipi Siapa 3, menjadi nomor 1, nomor 3, Ikut nomor 5, Paulus nomor sampai 6. hari ini. Saya tidak ke situ, saudaraku. Anak orang Nah, diupayakan siapa dibunuh. pengikut Paulus? Setelah Siapa diupayakan pengikut Paulus dibunuh, sampai hari ini? ada yang menggantikannya. Siapa pengikut Setelah dia Paulus sampai keluar hari dari ini? kubur, Paulus didatangin sama makhluk itu mengaku Yesus. Habis itu Paulus menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mengajak orang barat menyembah kepada oknum yang mereka sebut Yesus. Adakah Yesus mengajarkan itu? Enggak. Kenapa dia disebut celaka? Karena dia mengajar orang-orang di luar Yerusalem menjadi orang neraka. Apa buktinya menjadi orang neraka? Lihat. Matius 7 nomor 22, Zuma nomor tidak 23. membiarkan saya Pada bicara hari sedikit pun. terakhir nanti Hah? banyak orang berseru, Dia ngoceh, Tuhan, dia ngoceh terus. bukankah kami Karena dia bernubuat, sudah takut dengan mengusir saya. setan, Lihat bermujizat, wajahnya saja. pakai namamu. Wajahnya Pada saat saya sudah itulah aku berubah. akan berterus terang kepada mereka, 180 derajat lenyahlah berubah. daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Ketika Kalian Zuma semua bertemu adalah saya pembuat dalam kejahatan. diskusi seperti ini, Siapa itu? tidak pernah ada Pengikut ekspresi Paulus. sukacitanya dia. Lihat wajahnya dia. Lihat Saya wajahnya kasih dia. kesempatan Lihat lagi. wajahnya dia. Saya kasih kesempatan Lihat lagi. wajahnya dia. Siapa orang Farisi, ahli kitab, orang munafik yang sampai menjelajahi daratan ke Antioquia, mentobatkan orang sana menjadi pengikutnya? Jawab, silakan. Oke, baik. Ya. Lihat kamera, Bro. Lihat kamera. Supaya ditatap oleh Aku kasihan melihat wajahmu sudah kayak pisang. Udah kayak pisang rebus. Sedih aku melihatmu. Terlalu sombong soalnya kamu. Kau terlalu sombong. Sudah 19 kali pertemuan. Mencet kau kan. Al-Quran saya tidak akan pernah keliru menjelaskan kepada saya. Gak mungkin keliru. Al-Quran saya itu tidak pernah salah. Percayalah sama kami umat Islam. Kami adalah umat yang lurus, tidak pernah kemudian membuat sebuah kesalahan yang tidak tertuang di dalam Al-Quran kami. Inna hazal Quran ana yakussu ala bani Israel. Al-Quran ini datang, kata Allah, sungguh-sungguh menjelaskan kepada Bani Israel banyak dari hal yang mereka perselisihkan. Al-Quran saya nggak pernah keliru, Bung. Jadi ketika Nabi Isa mengatakan bahwasanya dia hanya mengatakan man ansari ilallah, nahnu ansarullah. Nabi Isa punya pengikut. Nabi Isa mengecam mereka yang ingin membunuh mereka, yang ingin menyalibnya, mereka yang ingin membunuh dan menyalibnya. Nabi Isa alaihissalam berserah diri kepada Allah. Maka dia mengatakan, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Tidak pernah keliru itu. Kenapa? Nabi Isa duluan datang, baru muncul tokoh Yesus. Nabi Isa dulu yang datang, coy. Baru muncul tulisan-tulisan tentang Yesus. Memang Al-Quran datang belakangan. Bibelmu memang duluan, tetapi Bibelmu tidak duduk semeja dengan Yesus. Yang kalian sebut Yesus itu adalah Nabi kami, Isa alaihissalam. Nabi Isa datang di tengah-tengah kaumnya. Wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Torah.
wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa duluan, Kristen belum ada, Islam pun belum ada. Nabi Isa bersama kaumnya Bani Israel. Lalu Nabi Isa alaihissalam melakukan mengalami penganiayaan, mengalami penindasan, mengalami makar dari kaumnya. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala yang mengutusnya, mengangkatnya ke langit. Lalu Allah membalas tipu daya mereka dengan sebaik-baiknya pembalasan. Apa pembalasan itu? Yaitu mereka dipalingkan dari menyembah Tuhan menuju menyembah kepada makhluk kuburan. Kisah Pewarta 2 nomor 36. Jadi seluruh orang Israel harus tahu bahwa Tuhan Eloa Abraham, Eloa Ismail, Eloa Yesha, Eloa Yakub, Eloa Musa, Eloa Isa telah membuat orang yang kau salib dengan jalan terkutuk itu menjadi Tuhan. Kalian kemudian kemana-mana mengajar orang untuk 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Apa buktinya? Orang Farisi masih punya Tuhan namanya Yod He Vav He, dan mereka tidak punya Tuhan yang bergelar Kristus. Tapi kalian punya Tuhan yang bernama Kristus. Yesus mengatakan waspadalah kepada Kristus. Waspadalah kepada Kristus. Sembahan kalian bernama Kristus. Waspadalah kepada orang Farisi. Rasul kalian orang Farisi. Hadapi saya dengan ilmu. Solusinya cuma itu. Saya akan paparkan, saya akan muntahkan semua isi Quran dengan Bible. Pakai ilmu, jangan emosi, tenang, gunakan akal sehat, jangan dalam pengaruh minuman keras kalau berhadapan dengan saya. Biar saraf-saraf otakmu yang kusut itu biar aku luruskan kembali. Tenang, jangan emosi, pelan tapi santai. Biarkan kebenaran itu menjamah kalian. Apa yang kalian tunai, apa kalian lakukan akan kalian tuai sendiri. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid. Bagaimana caranya? Bible kita rubah. Rubah gimana? Indonesia 87% Islam. Lalu apa hubungannya? Ganti Theos menjadi sembahan mereka, yaitu Allah. Buku gimana buku? Buku kau ganti sampulnya menjadi Alkitab. Kalian yang menanam, kalian yang menggali lubang. Hadirlah Bang Suma dan kawan-kawan menghalau pergerakan kalian untuk memurtadkan orang. Shalom. Ada onde-onde kah? Silakan yang berilmu, jangan emosian, jangan suka berpura-pura seakan-akan pintar, intelektual tapi kosong. Ini dia habis isap oksigen baru naik lagi. Topi miring 1 gelas baru coba naik lagi. Silakan saudara King Dong naik lagi di sini. Ya, jangan lari-larian, santai aja, jangan tegang, jangan ketakutan, jangan gemetaran, santai aja. Risiko kan, risiko. Siapa suruh hidup bersama dengan saya? Risiko. Siapa yang tegang Suma? Siapa yang gemetar Suma? Kamu berusaha Kau yang kick saya. Kick lagi. Lah, kau yang kick saya. Apa keterangannya di situ? Kau yang kick saya. Apa keterangannya? Apa keterangannya pada saat kau turun? Keterangannya apa? Bro, kau yang turunin saya. Keterangannya saya. apa? Makanya saya apa? minta up. Oke. Keterangannya apa? Umat Paulus kalau tidak berdusta bukan umat Paulus namanya.
Silakan kau jawab, siapa orang Farisi ahli Taurat yang Kembali ke sampai pembahasan di tadi. Turki, Antioquia, selain Paulus? Silakan. Iya, nggak apa-apa. Saya akan ikuti permainanmu. Saya akan ikuti permainanmu. Jadi apa yang dilakukan oleh Paulus dan Petrus dan semua rasul-rasul mengikuti melakukan apa yang sudah diperintahkan oleh Yesus dalam. Aku bertanya, siapa orang Farisi yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan sampai ke Antioquia? Bukan saya minta menjelaskan Paulus itu siapa. Saya tidak minta Anda menjelaskan Paulus, enggak. Saya lebih tahu Paulus itu siapa daripada Baik. Anda. Saya minta siapa orang Farisi ahli Taurat yang menjelajahi daratan sampai ke Antioquia, membuat pengikutnya menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Pertanyaannya, siapa dia, Abang? Oke. Boleh Richard? Coba kamu buktikan apa yang diajarkan oleh Paulus yang kamu klaim bahwa membuat pengikutnya itu 2 kali lebih jahat. Coba kamu buktikan. Kejahatan yang mana yang dilakukan oleh pengikut Paulus? Ajaran. Ini ucapan Yesus. Kejahatan yang Anda mana? percaya nggak itu ucapan Yesus? Anda percaya nggak? Telan dulu, minum. Kan kamu mencomot ayat firman Tuhan kan? Bahwa ketika engkau bertobat, engkau akan membuat dia lebih jahat, 2 kali lipat lebih jahat. Siapa? Saya minta tidak Anda tanya. buktikan. Saya tidak Kira-kira apa tanya yang diajarkan itu, oleh Paulus yang membuat pengikutnya saya itu tidak 2 tanya kali lebih itu. jahat. Saya bertanya, siapa orang Farisi ahli Taurat, orang munafik yang sampai ke Turki menjelajahi daratan, mentobatkan orang menjadi pengikutnya dan menjadikan pengikutnya orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada dirinya. Jangan kau bahas dulu apa buktinya Paulus. Tentukan dulu siapa orangnya. Gampang itu. Ini sudah di luar kepala. Kalau materi itu di luar Tidak kepala ada. yang Tidak ada. Bagaimana kami bisa membuktikan bahwa ayat itu nubuatan terhadap orang Farisi yang jadi akan tidak ada mempertobatkan orang Farisi. Jadi Padahal Yesus mereka orang omong munafik, kata kosong. Yesus. Itu kecaman Yesus kepada orang Farisi. Nah, siapa Lah. yang menjelajahi daratan? Siapa? Lihat ini yang suka dipakai Zuma untuk mirroring firman Tuhan ayat Alkitab. Ini ilmu Mulai yang dipakai. ngaco. Dan ini ilmu dari iblis yang dipakai. Kalau tidak ada, coba. berarti Yesus itu berbohong. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang munafik, celakalah engkau wahai orang Farisi. Di situ benar-benar ada oknum yang celaka atau enggak? Jawab. Minum dulu, minum. Minum dulu, minum. Minum, Bang. Minum. Saatnya Saat itu Yesus mengatakan kepada mereka bahwa mereka adalah orang-orang munafik. Ini bukan satu nubuatan merujuk kepada satu pribadi siapapun. lalu Jadi kamu jangan siapa ngaco. yang dimaksud? Ada nggak orang yang dimaksud oleh Yesus di situ? Ada atau nggak ada? Botol kau Suma. Ada atau tidak ada? Kenapa ya ada orang botol kayak kamu Suma ya? Ada atau tidak ada? Firman Tuhan itu tidak merujuk kepada siapapun. Itu bukan Berarti nubuatan Paulus- untuk merujuk kepada satu pribadi. berarti Tidak. Yesus itu omong kosong Tetapi itu gitu. merujuk kepada semua semua yang gelar orang Farisi, semua yang gelar Tadi ahli nggak ada. Tadi nggak ada satu orang pun. Taurat. Sekarang Saman semua. kepada mereka. Sementara Yang mana yang betul? Sahabatku, Masya Allah, stringer. Itu Anda bukan nubuatan mengatakan- botol, Zuma Tadi botol. Kamu paham nggak? Kamu paham nggak nubuatan? Kamu paham nggak nubuatan? Hah? Kamu paham nggak arti menjelajahi. Engkau menjelajahi. Ada nggak di situ oknum yang dimaksud?
Oke, saya tanya Anda, ketika Matius 28 ayat 19 dan 20, Yesus berkata, pergilah ke seluruh dunia. Kalau orang pergi ke seluruh dunia, kira-kira dia menjelajahi laut dan darat enggak? Hah? Dan ketika Paulus ini menjelajahi laut dan daratan, artinya dia pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil siapa itu Yesus. Udah mulai nangis dia. Dan apa yang menangis? Lihat, suaramu berubah, mukamu aja berubah. Hah? Look at my face. Look at my face. Saya ulang I'm lagi, happy. saya ulang lagi. Ya, Saya ulang lagi, tidak tegang. saya ulang lagi. Coba Saya lihat ulang mukamu. lagi. Mukamu yang mulai berubah. Gak Saya ada ulang ekspresi lagi. sukacita. Ya, Ketika lihat Al-Quran saya ekspresi mengatakan wajahmu inna hazal penuh dengan Quran ketakutan. yakussu Karena ala apa? bani Karena Israel. Itu Al-Quran yang mengatakan itu, abangku. Bagaimana Al-Quran kamu menjelaskan bicara tentang Bani bohong. Israel. Ya, kita validasi, sekarang, validasi Mr. M nabimu itu ya. Ketika dia menjadi nabi, kita validasi. Ketika kemudian dikatakan oleh Yesus, celakalah orang Farisi bukan orang Arab. Jangan kemana-mana. Celakalah orang Farisi. Nabiku bukan orang Farisi. Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Nabiku bukan ahli Taurat. Ketika Celakalah engkau wahai orang munafik. mukanya Nabiku semua bukan berubah orang banyak. munafik. Ketika dia bertemu sama Engkau saya, menjelajahi daratan. ketika dia bertemu sama saya, Engkau menyeberangi suaranya lautan. enggak pernah seperti ini. Dia selalu lantang Mentobatkan dan naik. orang. Tetapi ketika bertemu dengan saya, orang tiap untuk kali menjadi ketemu dengan saya, pengikut agamamu. ekspresi wajahnya berubah. Setelah kau jadikan dia menjadi pengikutmu, kau jadikan Wajahnya dia orang berubah, neraka. ekspresinya berubah. Dan 2 kali Nah, lebih jahat look at daripada my face. engkau sendiri. I'm happy. Pertanyaan I'm saya, happy. Ya. Sementara siapa wajahmu engkau di penuh situ? ketakutan. Wajahmu penuh dengan ketakutan. Siapa engkau di situ? Siapa orang Farisi di situ? Engkau menjelajahi daratan. Siapa engkau di situ? Coba buka maskermu. Coba lepas maskermu. Coba buka maskermu. Coba. Siapa engkau di sana? Coba buka maskermu. Siapa engkau di Saya sana? pengen lihat mukamu secara utuh, ekspresi mukamu. Coba. Siapa engkau di sana? Put off. Ya, buka maskermu. Siapa Put on your engkau di masker, sana? please. Put off your yang masker, pengikutnya please. orang neraka. Buka maskermu. Buka maskermu. Siapa pengikut orang Farisi yang adalah orang neraka? Siapa pengikut orang Farisi yang pengikutnya orang neraka? Siapa engkau yang menjelajahi daratan sampai ke Antioquia? Silakan, saya kasih ruang Anda untuk berbicara. Lihat. Silakan. Mukanya berubah, saudara. Silakan Anda jawab. Silakan. Ahli Taurat dan orang-orang Farisi ya. Karena mereka adalah orang-orang Yesus katakan bahwa mereka adalah orang-orang munafik yang mempertobatkan orang ternyata di 2 kali sama tujuannya pada Paulus. Ketika Paulus itu menjelajahi lautan dan daratan dan mengajar tentang siapa itu Yesus, apakah kami orang-orang yang ikut Kristus ini hidupnya jauh lebih jahat? Seperti Paulus, dia dari penjahat dia bertobat. Kalau bukan Paulus, saya nggak bilang Paulus loh, Pak. Saya nggak bilang Paulus. Anda yang merasa. Anda yang merasa loh. Aku tidak bilang Paulus loh. Anda yang merasa. Makanya saya tanya, siapa engkau? Jangan ke Paulus. Jangan ke Ini, Paulus. oke. Siapa engkau di situ? Siapa Oke. engkau yang sampai ke Berarti kita sudah dapat Antioquia? poinnya. Nah, Baik. siapa orangnya yang ke Antioquia 6.600K dengarkan. orang-orang Oke. menjadi pengikutnya dan Boleh saya menjadi bicara? orang Boleh saya neraka. bicara? Boleh saya bicara sekarang? Siapa? Kalau bukan Paulus siapa? Oke. Silakan. Oke, baik. Lah, tadi kan kamu bilang kamu tidak mengatakan Paulus. Lalu kenapa sekarang Iya. kamu menyebut Paulus? Anda yang Hah? merasa Paulus, Anda yang tersinggung. Kamu bilang ketika saya bicara Paulus, kamu bilang bukan Paulus. Tetap sekarang saya katakan kepada saudara. Oke, baik. Kalau Ini berarti bukan poinnya kita dapat. Paulus, kalau bukan Paulus, lalu siapa? Jawab.
Baik. Saya yakin 100%. Sebenarnya ayat ini kamu merujuk kepada pribadinya Paulus. Tetapi ketika Anda mengatakan bahwa bukan Paulus, Merasa berarti- nih, merasa nih, merasa nih. Kalau bukan Paulus lalu siapa? Sebutkan tokohnya, silakan. bahwa Ya silakan. Kalau bukan Paulus lalu siapa? Sebutkan. ya surat Kamu aja yang Lah, merasa. berarti tidak ada. Berarti ini bukan nubuatan. Kalau berarti ini tidak bukan nubuatan. ada, Lah, berarti Yesus berarti ini bukan nubuatan. pembohong. Berarti Makanya Yesus saya tanya pembohong. Anda. Berarti Yesus berbohong. Berarti Yesus berhalusinasi berarti. Berarti Yesus menghayal, ternyata nggak ada. Tuhanmu berarti penghayal. Hah? Kalau kau katakan tidak ada berarti penghayal, Tuhan kau itu omong kosong. Berarti pendusta kan? Hah? Saya tanya Berarti Anda. pendusta. Apa Pendusta arti berarti Tuhan nubuatan? kau. Apa arti nubuatan? Berarti pendusta. Tuhan kau itu berarti Itu pendusta. datang. Oke, saya tanya Anda. Berarti pendusta berarti ya. Saya mau bahas Tuhan dulu itu Isa dan Yesus. pendusta. Tadi Anda mengatakan bahwa Isa Lari. itu datang, setelah itu baru Lari Yesus. lagi. Saya tanya, Isa itu datang kapan? Lari lagi. Isa itu datang kapan? Lari lagi, lari lagi. Selesaikan dulu PR-mu. Siapa yang lari? Selesaikan. Siapa yang lari? Siapa yang Selesaikan takut? dulu. Siapa Lihat, orang Farisi yang dikecam Yesus? Engkau menjelajahi daratan, engkau menyeberangi lautan, engkau menempatkan 1.600 orang. orang, Celakalah dengarkan. engkau orang Farisi, engkau orang munafik, engkau ahli Taurat. Siapa engkau di sini? Siapa engkau? Siapa engkau? Setiap kali Siapa engkau? Zoom Yang mentobatkan orang di luar agamanya menjadi pengikutnya dan 2 kali lebih jahat. Siapa? Ayo jawab. Kusiksa kau ini, kusiksa kau. Syukur kau terlalu sombong kau. Jawab. Jangan diturunkan moderator, jangan diturunkan. Biarkan orang sombong ini mati dengan kesombongannya di sini. Siapa orang Farisi yang dikecam oleh Yesus? Celakalah engkau. Engkau ini siapa? Merujuk kepada seseorang. Engkau di situ siapa? Jawab. Silakan. Silakan. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah engkau yang menulis sebuah buku dengan tanganmu sendiri lalu mengatakan ini dari Allah. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah engkau yang menulis buku. Aku menuliskan suratku dengan huruf-huruf dari tanganku sendiri. Nangis kau kan? Makanya jangan sombong. Kalau mau daftar jadi murid Bang Suma, ya aku aja Bang. Aku mau daftar jadi muridmu Bang. Aku pingin kali, weh. jangan turunkan Aku saya. pingin kali menjadi muridmu Bang Suma. Jangan sombong Bang Suma. Cepat, siapa? Gak usah kau sombong kau. Inilah tabiat iblis. Sudah dibakar di neraka masih sombong juga. Gak usah kau sombong. Jangan kau sombong. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyastaru bihi thamanan qalila. Nyok hari ini Zoom ah. Fawailul lahum mimma katabat Berkoar aydihim.
wa wailul lahum mimma yakzibun. Galatia 6 nomor 11. Galatia 6 nomor 11. Abang. Lihatlah Abang. bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis dengan Kenapa tanganku kamu nggak berani sendiri. tatap kamera ketika kau bertemu sama saya? Pertemuan yang ke-19 ini, wajahmu selalu begitu ketika ketemu saya. Kenapa? Siapa? Hah? Saya kasihan lihat mukamu, kasihan lihat mukamu, nggak tega. Siapa? Apa Orang-orang muka saya? Farisi. Hah? Wajah saya tetap pada Siapa? kamera, tidak pernah berubah. Sementara Siapa wajahmu, orang kamu nggak sanggup Farisi? lihat kamera. Coba lihat kamera, lihat. Saya Ekspresi kasihan wajahmu lihat saja sudah mukamu. berubah. Ya, Kasihan lihat mukamu. kamu selalu lantang kasihan. diskusi sama orang lain. Kamu teriak-teriak. Kasihan. Tapi sama saya, kamu nggak pernah Kasihan. teriak-teriak. Oke, Kenapa? oke. Look at my face. Nothing changed with my face. Hah? Oke, nih ini wajah saya. Nih dengar. Saya bertanya samamu, siapa orang Farisi yang dikecam Yesus menyeberangi lautan, menjelajahi daratan dan mengatakan, celakalah engkau. Engkau mentobatkan orang menjadi pengikutmu dan 2 kali lebih jahat daripada engkau. Engkau itu siapa di situ? Engkau siapa? Oke, saya bicara sekarang ya, bro ya. Ya, Saya bicara sekarang. Siapa Saya bicara engkau? sekarang. Nah, siapa Kamu diam engkau? ya. Ya, silakan. Oke. Silakan. Oh ya, sudah. Tolong diam. Baik. Yesus kata engkau itu merujuk kepada semua orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ya, di situ kata engkau ini plural, jamak. Artinya semua. Engkau di sini bisa kedua tunggal dan kedua jamak. Nah, Termasuk di sini Paulus? Yesus pakai kata orang Farisi dan ahli Termasuk Taurat. Paulus? Ya, ini juga merujuk. Termasuk Paulus ketika dia menjadi orang ahli Taurat. Ketika saat itu apa yang Stop. dilakukan Paulus ketika dia Stop. bertobat? Stop. Hah? Anda sudah jawab. Anda sudah jawab. Paulus Anda sudah bertobat jawab. dan Anda bawa sudah orang jawab. pada kebenaran. Pertanyaan Lah, lanjutan. Lihat, Pertanyaan dia mulai lanjutan. mirroring. Dia mirroring. Dia mirroring. Dia Pertanyaannya, mirroring. dengar, Dia dengar. mulai mirroring. Ketika Anda mengatakan bahwasanya termasuk Paulus, pertanyaan saya kepada saudara, apa nama sekte yang didirikan oleh Paulus? Jawab. Baik. Apa nama pengikutnya? Apa nama pengikutnya? Gelar-gelar pengikut Paulus itu apa namanya yang orang neraka itu? Kejebak. Oke, Silakan. baik. Mau ku tatap Kau lagi, tatap mau? kamera terus. Lihat tatap mukamu kau. udah berubah kan? Coba lepas masker. Coba lepas Aja masker. jawab. Apa nama Coba lepas kumpulan masker. orang-orang yang menjadi pengikut Paulus? Jawab. Oke, baik. Baik. Bro, kau dengar baik-baik ya. Ketika Paulus bertemu dengan Yesus, dia dari penjahat bertobat. Saya Ya, tidak dia tanya mal- itu. Yang saya tanya, siapa nama dan apa nama gelar orang-orang yang ditobatkan Paulus yang orang neraka itu? Jawab. Yang celaka orang Farisi, Anda sudah menjawabnya. Paulus, jangan lagi Anda mencari pembenaran bahwa dia menyelamatkan. Pret. Coba lihat dia mirroring. Celaka tidak? Kutanya dulu, Mirroring celaka dia. enggak menurut Pakai Yesus? ilmu iblis dia. Celaka Zuma enggak pakai ilmu Paulus iblis menurut dia. Yesus? Zuma Anda pakai sudah ilmu mengakui. iblis dan dia mirroring. Anda dia barusan mirror, mengakui lihat itu, Paulus. lihat itu. Dia mirroring. Anda mengakui barusan Paulus. Pertanyaan saya, menurut Yesus celaka enggak Paulus? Oke, tolong besarin saya. Tolong besarin saya. Ngapain? Tolong besarin saya. Ya udah, kamu lagi yang ku besarin. Tolong besarin. Oke, yes. Dua-dua besar, dua-dua besar. Kaulah dulu, biar muka No, kamu. enggak. Kita dua bicara ya. Oke, baik. Mantap, mantap, bro. Apakah menurut Yesus orang Farisi termasuk Paulus ini celaka atau tidak? Jawab. Oke, saya jawab ya bro ya. Anda sudah menjustified bahwa ayat itu merujuk kepada Paulus ya. Ya Dan ampun. memang Tadi kau yang mengaku. Sebentar. Tadi kau Sebentar. mengaku termasuk Iya. Paulus. Pertanyaan Baik. pertanyaan selanjutan saya adalah, apakah termasuk Paulus celaka?
Apakah Yesus mengatakan orang Farisi ini celaka atau tidak celaka? Jawab. Oke, baik. Ketika Yesus mengutus Paulus untuk menjadi rasulnya, dan ketika Paulus ini mengajarkan Bagaimana jalan kau, Tuhan, bagaimana kau Apa yang- mengatakan, bagaimana saudara mengatakan Yesus mengutus sementara Yesus mengutuk? Pengakuan penyesat ini menjadikan pengikutnya 2 kali lebih jahat karena dia mengaku-ngaku utusan Yesus. Makanya dia dikecam. Makanya pengikutnya 2 kali lebih jahat karena dari dialah kemudian pengikutnya itu menuhankan makhluk kuburan. Paham? Oke. Makanya Kau dia dengar, katakan ya? celaka. Pertanyaan dengar. saya bukan ke sana. Dengar. Kau dengar, bro. Kau dengar. Dengar. Kau sudah bicara Paulus- saya, saatnya saya bicara. Dengar. Kau sudah bicara saya bicara. Apakah Paulus celaka menurut Yesus sesuai dengan yang tadi, celakalah engkau, celakalah engkau? Apakah Paulus celaka? Jawab. Kita kembali ke firman Tuhan, ya. Kita kembali ke Matius 23. Ketika Yesus mengecam ahli-ahli Taurat, Yesus mengatakan kepada mereka bahwa mereka orang-orang munafik. Mereka adalah orang-orang yang datang ke rumah-rumah janda. Artinya hidup mereka tidak selaras dengan apa yang diajarkan. Celaka Dan atau kalau tidak? kamu bilang bahwa itu Celaka atau Paulus tidak? juga orang Farisi, ya, memang Celaka Paulus atau tidak? sebelumnya dia adalah ahli Celaka Taurat. atau Artinya tidak? itu juga merujuk kepada Paulus. Oke, celaka Tetapi atau tidak? bedanya, Celaka atau Paulus tidak? pasti tidak celaka. Paulus Loh, tidak celaka. Yesus Kamu lihat mengatakan hidupnya Paulus. celaka. Yesus mengatakan celaka. Kenapa kau Oke. membantah Yesus? Baik, di mana hidupnya Paulus celaka? Di mana hidupnya Paulus celaka? Yesus yang mengatakan itu, bukan saya. Di mana hidupnya Paulus celaka? Digerek lehernya, dipotong, disembelih kayak ayam. Oke, Kuulang sama baik. kamu. Kuulang samamu. Good. Apakah orang dengar? Apakah orang Farisi yang dimaksud Yesus celaka atau tidak celaka? Jawab. Oke, saya Celaka jawab, ya. atau tidak celaka? Silakan. Saya jawab, ya. Ya. Tadi kamu sudah menyebut bahwa Paulus itu dipancung seperti ayam. Itu hebatnya Paulus. Demi kerajaan Allah, Saya dia ulang rela lagi. mengajarkan kebenaran Tuhan. Celaka atau Rela tidak celaka? metong, rela menjadi martir. Deritamu itu Dia deritamu. rela menjadi Yang saya martir. tanya, menurut Rela Yesus menjadi celaka martir. atau tidak celaka? Apa Celaka celakanya atau Paulus? tidak celaka? Apa celakanya Paulus? Celaka atau Di tidak mana? celaka? Tidak celaka? Berarti kau Tidak bantah celaka. Yesus. Berarti kau bantah Tidak Yesus. celaka. Berarti Yesus kau bantah. Kamu tahu nggak apa yang dikatakan Yesus itu kepada siapa? Kepada orang Tadi yang Anda hidupnya tidak benar. Anda sudah mengakui tadi Orang yang Paulus. hidupnya tidak benar. Seperti Anda tadi Anda sudah yang selalu mengakui, mencomot ayat firman Tuhan dan kami mulai meroling. comot lagi. Itu Comot terkutuklah lagi. engkau, celakalah engkau. Karena Tadi engkau juga guru saudara palsu. sudah mengakui. Zuma, Tadi saudara engkau sudah guru palsu mengakui. yang dinubuatkan Alkitab. Tadi Anda sudah Engkau mengakui. guru palsu yang dinubuatkan Alkitab. Anda Engkau tadi guru sudah palsu yang dinubuatkan mengakui Alkitab. bahwa Paulus adalah orang Farisi yang dikutuk Yesus tadi. Kenapa lagi Anda melawan Yesus? Yesus mengatakan, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau orang munafik. Kenapa sekarang Anda Celakalah membantah tidak kau celaka? Zuma, celakalah kau Zuma Saya bukan yang orang Farisi. memutarbalikkan Alkitab. Saya bukan ahli Taurat. Ya. Oh iya. Saya bukan orang Kamu guru munafik. palsu yang Gak kamu guru ada palsu yang urusan, gak dinubuatkan. ada urusan, gak ada Kau urusan. guru palsu yang dinubuatkan. Tidak ada urusan. Hah? Yang guru palsu Kau guru itu palsu yang yang Yesus katakan dinubuatkan. celaka. Kau guru palsu yang tapi dinubuatkan. kau rubah menjadi tidak celaka. Hah? Ayo. Yesus sendiri mengatakan celaka, tapi kau merubahnya menjadi tidak celaka. Berarti kau yang guru palsu. Ayo. Oke, sekarang gantian kamu besar. Sekalian kamu besar. Udah ya, udah. No. Jangan jangan lagi, siksa ya. Jangan lagi. siksa Ya ya. udah. Oke, baik. Sekarang Anda sudah mengakui kan? Paulus mendirikan agama apa? Ku jawab dulu kau. Baik, saya jawab ya. Ya. Paulus tidak mendirikan agama apapun. Yang disebut Kristen itu dari mana? Kamu sendiri yang sudah menyebutkan bahwa Kristen itu datang dari Antioquia dan Nah, itu kata Kristen itu itu datang pengikutnya dari siapa? orang-orang kafir. Itu pengikutnya Pengikut siapa? Yesus. Pengikutnya Pengikut siapa ya? Yesus. Siapa yang Pengikut ada di Yesus. Antioquia? Di Antioquia itu siapa? Pengikut Yesus. Siapa Pengikut orang Yesus. Farisi? Siapa orang Pengikut Farisi? Yesus. Siapa? Pengikut Yesus. Siapa orang Pengikut Farisi? Yesus. Mulai Pengikut dia. Yesus. Mulai Kami teman-teman. pengikut Yesus. Murid-murid disebut Kristen pengikut Yesus. Hah? Mulai dia. Siapa yang disebut
disebut pengikut Paulus. Siapa Tidak yang ada yang menjelajahi tidak ada daratan? yang disebut pengikut Paulus. Siapa yang Tidak ada yang menjelajahi mengikut daratan? tidak ada yang disebut pengikut Paulus. Lalu yang Semua tadi, disebut pengikut Kristus. lalu yang Oke, tadi arti Kristen, kau jadikan baik. kau jadikan Arti dia menjadi Kristen apa? pengikut agamamu. Arti Kristen apa? Coba kau jawab. Siapa? Apa nama agama yang diyakini oleh orang-orang pengikut Paulus hari ini? Apa nama agamanya? Saya tanya Anda. Tadi Anda berkata bahwa Paulus yang mendirikan Kristen. Kapan Kristen itu jadi agama? Oke, baik. Saya bertanya berdasarkan pengakuan Yesusnya ya. Yesus mengatakan, Kapan Kristen itu jadi dulu, agama? Dengar dulu. Saya berdasarkan Yesus, Bos. Yesus mengatakan, kau menjadikan mereka pengikut agamamu. Agama apa? Nah, sekarang lihat pengikutnya Yesus, Paulus. Ahli Taurat, shit. Ahli Taurat dan orang Farisi agama apa? Sekarang saya tanya, Ahli Taurat dan orang Farisi sekarang agama saya apa? tanya samamu. Juma. Pengikut Ahli orang Taurat Farisi. dan orang Farisi agama apa? Pengikut orang Mereka agama Farisi apa? ini yang ada Agama di apa? Agama Antioquia. apa? Yang ada di Antioquia digelari apa? Ketika Yesus mengecam orang-orang ahli Farisi dan ahli Taurat, itu mereka agama apa? Antioquia tadinya yang di Antioquia Agama disebut apa? apa? Agama orang Farisi agama apa? Saya ulang lagi. Yang di Orang Antioquia Farisi, disebut apa? ahli Taurat, orang Farisi KPR dan ahli Taurat agama apa? 26. KPR cepat. Orang Farisi, Cepat. orang Farisi dan ahli. Menangis dia, teman-teman, menangis dia. Yang ada di Antioquia Kau itu yang disebut nangis. apa? Kau yang nangis. Agama apa? Cepat. Yang di Parisi itu, yang di sana di Kisah Para Rasul 26:11 itu disebut apa? Ayo. Pengikut orang Parisi yang ada di Antioquia disebut apa? Ayo dek, adik. Disebut apa pengikut orang Parisi yang ada di Antioquia, dek? Dalam rumah-rumah ibadah, cepatlah mereka menyebut diri mereka apa, dek? Ayo, dek. Ayo. Apa nama orang-orang yang ada di Antioquia, gelarnya apa, dek? Ayo. Buka mic-nya. Ayo, dek. Adekku yang imun. Kisah Para Rasul 11 nomor 26, dek. Ayo, dek. Apa nama pengikut orang Parisi yang ada di Antioquia? Sebut. Bro, Disebut jangan apa? mute. Moderator, jangan mute saya. Disebut apa pengikut orang Parisi di Antioquia? Disebut apa? Oke, baik. Nah, Yesus disebut mengatakan, apa? saya jawab ya. Oke, saya jawab ya. Disebut apa pengikut orang Iya. Parisi yang ada di Antioquia tadi? Disebut apa? Boleh saya jawab sekarang? Iya, silakan. Oke, baik. Yesus mengatakan bahwa ketika engkau menjadikan mereka agamamu, saya tanya kamu, ahli Taurat orang Bahlul, penipu. Tadi Paulus ke Antioquia sudah diakui. Saya bertanya, apa nama agama, apa nama gelar pengikut Paulus yang ada di Antioquia? Orang-orang menyebutnya dengan sebutan apa? Cukadama. mereka agama apa? Ahli Taurat ini agama apa? Orang Saya Farisi ulang agama lagi. apa? Paulus ketika sebagai orang Farisi di Agama Antioquia, apa? Mereka agama murid-murid apa? Paulus, murid-murid Paulus digelari apa di Antioquia? Cukaulu. Paulus sudah jelas Jangan mute, orang jangan Farisi. mute. Makanya jawab. Gelar terhadap pengikut Paulus yang ada di Dia mulai mute Antioquia saya. itu disebut apa? Dia mulai mute saya. Dia mulai mute saya. Disebut apa? Dia mulai mute saya. Bentar lagi dia kick saya. Disebut Oke. apa gelarnya murid-murid Paulus yang ada di Antioquia?
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia pingin loncat kemana-mana, teman-teman. Oh, tolong. Oh, dewa. Oh, dewa, bantulah anakmu. Anakmu sedang antara pengajak membelang. Kemudian Apostolos Paulus, aku dalam beban berat. Oh, dewa, Knostos Theos, datanglah bantu aku. Datang dewanya bernama Dinda Ardiansyah. Maka tertolonglah hamba dari Kristus tadi. Hey. Masih mau datang besok. Udah jelas sekali tuh, nggak bisa diragukan itu. Inilah cakupan daripada 40 hari ini. Hasilnya apa hasilnya? Ada agama yang didirikan di Antioquia. Apa nama agamanya di Antioquia yang tertulis di KPR 1126. Setahun lamanya murid bersama Paulus di Antioquia dan mereka menyebutnya karis teng teng teng. Tepak 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 bum bum bum. Jadi kau menjadikan dia menjadi pengikut agamamu. Apa nama agamamu? Apa? Apa? Dan menjadi orang apa? Menjadi orang neraka. Dan apa? 2 kali lebih jahat dari orang Farisi. Kenapa bisa disebut 2 kali lebih jahat? Sejahat-jahatnya orang Farisi. Orang Farisi tidak menyembah makhluk kuburan, cayo. Tapi orang-orang yang ditobatkannya, dijadikannya menyembah orang yang keluar dari kubur. Orang yang keluar. Jangan marah, santai aja. Kita diskusi santai tapi berilmu. Semangat siang teman-teman sekalian. Ketemu lagi. Saya kan. Selamat siang Bang Juma menjelang sore. Siang juga saudaraku, mantap. Sehat Bang. Sehat, Itu dulu. sehat. Kalau abang sehat, alhamdulillah. Itu dulu nomor pertama. Kenapa tadi menyala banget itu? Kenapa kekristenannya? Kenapa Kristen itu Bang? Ngeri kali lah abangku ini Bang. Kalau profil saya nggak saya ganti, kayaknya nggak diterima lagi. Nggak apa-apa lah. Tetap saya senyum, tetap saya menghormati apapun yang abang sampaikan di publik yang tercinta ini. Tadi malam saya dengar, saya berusaha masuk tapi admin abang tuh nggak memperbolehkan apa abang sering, saya nggak tahu. Karena tadi malam ya izin sebentar saya masuk hari ini siang ini untuk memberikan sesuatu kesejukan. Kenapa saya bilang begitu ya? Saya sebagai umat Kristen tidak merasa terwakili oleh yang tadi malam itu loh. Oh, sedih banget itu hujatan, ampunilah dia. Maafkan dia Bang. Iya. Maafkan dia. Saya aja nggak terima, malu saya. Hati saya tuh nggak terima. Kok ada orang Kristen begitu ya? Maksud gini, Nabimu begini, kok dia tahu? Tahu dari siapa? Idis dalam hati suara, goblok kamu. Jadi siapa? Maka saya bilang, siapapun apologet Kristen ya, saya harus berbicara Kristennya. Saya nggak mau masuk ranah yang bukan ranah saya. Siapapun apologet Kristen, saya tidak merasa terwakili mulut-mulut ember yang bikin merusak seperti tadi malam.
nanti begini. Pas ditanya dalilnya mana, ternyata Bang Juma terangkan itu sepupunya ya, kata Bang Juma ya. Sepupu sekali. Begitu ya, kata siapa? Kata Bang Idris yang bicara. Astaga naga, astagfirullahaladzim, Allah, ini orang bikin malu loh. Terus yang kedua tuh, si juntak-juntak brengsek gitu loh. Abang tanya, dia bertanya, di mana tertulis kalau kita Islam itu bersunat? Dia Islam, dia bertanya begitu. Kenapa harus bertanya di publik? Tanda kutip lah. Akhirnya Bang Juma marah, menyala itu saya bilang. Satu, roda 4, roda 2, roda 5 keluar. Aduh, Bang Juma sampai hilang loh. Aura kebaikanmu tuh hilang loh Bang. Sampai saya melihatnya tuh, wow, sampai senyala itu loh, api apa tuh kayak udah. Karena botolnya memang terlalu gede menurut saya, yang dua itu ya, satu dari Pulau Nias, satu dari saya sendiri tuh. Bisa lu juntak, ini orang goblok kali ya, pikir saya. Kenapa saya bilang begitu? Bertanya seolah-olah apa ya, seolah-olah mempermalukan, seolah-olah bikin apa sesuatu yang tanda kutip gitu loh. Kalau sudah menganut itu, hormatilah apa yang kau anut, pelajarilah, jangan bertanya yang gak semestinya ditanya gitu ya. Memang boleh bertanya, nggak seolah-olah mempermalukan dirinya gitu loh. Iki lo KTP ku, iki lo suruh dikaku. Nah di sana di pramuka sana banyak sampai jasa palsu banyak. Allahu Akbar. Bukan itu yang terutama. Izin penonton ya, saya tadi malam biarpun mulutnya yang berucap, saya sebagai umat Kristen, sebagai umat Nasrani, saya minta maaf atas ucapannya, karena saya tidak tadi malam 30.000 lebih tangkap. Ya tangkaplah, memang mulutnya sudah menghujat. Saya bilang ya, izin ya teman-teman Kristen yang ada di atas nih, kalau ada yang nonton ya, izin ya, saya bukan bermaksud merasa lebih pintar dari teman-teman, merasa lebih jago, lebih apa, nol itu semua. Kalau lu jago, yang jago itu tidak menyakiti, itu yang jago. Itu yang jago, teman-teman, khusus Kristen ya, yang saudaraku ya. Kalau Anda merasa kayak tadi tuh, kayak tadi belum lama nih yang orang timur kalau nggak salah, apalah di marah-marah personal nggak selesai kok masih ada ya. Kasihan Bang Juma tadi malam jadi naikin yang kayak gitu-gitu tuh, sedih hati saya. Saya tidak merasa terwakili orang-orang seperti itu. Saya sudah bilang ya, khususnya nih orang Kristen nih, kita sebagai umat Kristen, pertahankan keimananmu. Kalau nggak ngerti, banyak belajar. Nggak usah iman kamu tuh kau bela-bela kayak bela-bela apa? Kayak bela negara NKRI. Kalau negara ini kau bela-bela nggak apa-apa. Negara Kesatuan Republik Indonesia, mari kita bela, nggak apa-apa. Lebih kalau agamamu, kau merasa gimana? Kalau kau merasa tertuduh, belajar, jawab, berikan narasimu, berikan pendapatmu. Narasimu apa? Itu jawabannya. Ini loh Bang Juma jawabannya seperti ini. Kata Bang Juma salah, nggak apa-apa dibilang salah. Tapi kau sudah menyebutkan, sudah menyampaikan begini loh. Bang Juma tidak terima, itu haknya beliau, tidak masalah. Perkuat keimananmu, belajar banyak seperti itu, khusus yang Kristennya ya. Jangan ngaur sampai menghujat Nabi. Saya sendiri sebagai manusia menghormati karena beliau ciptaan makhluk ciptaan Tuhan yang mulia, sama kita seperti manusia ciptaan Tuhan. Lain, berbeda binatang, jangan disama-samakan, berbeda. Izin teman-teman yang Kristen, jangan naik-naik menghujat. Waduh, tadi malam sampai hampir jatuh air mata itu, mulutnya itu loh. Begitu ya. Kok tiga orang sampai 11.000 tadi malam. 11.000 dia sakiti. Kuping sakit mendengarnya itu. Jangan nanti kalau Bang Niko mah
pengen mualaf. Nah, begitu tuh komennya tuh. Dasar roda lu. Ya disebut tuh yang enggak tuh. Silakan lu berpendapat. Saya hadir sebagai orang Kristen ya, buat khusus orang-orang Kristen. Kalau lu naik, berarti lu udah bawa modal dibuat Bang Juma berperang narasi. Benar gak Bang Juma? Betul Jangan Bang. datang. Loh. Lah ini apa terminal aja nggak ada begitu loh. Orang dalam saya naik. Ini belum kalau bisa saya tarik dari layar saya tarik, nggak bisa ditarik dari HP orang itu. Malu saya. Mau ngapain tapi Bang Juma kenapa nggak turun-turunkan ya? Saya bilang turunkan Bang Juma, udah nggak sejuk, turun. Tapi Bang Juma meminta untuk dia pertanggungjawabkan apa yang keluar dari mulutnya itu, memang saya tahu itu tujuannya. Tapi nggak nongol si bangsat itu memang memalukan itu. Kok ajaran sendiri aja nggak paham. Nyebrang lagi sih. Aduh, ada lagi nih yang kemarin Almeida kayak gitu, yang kemarin tuh sampai lautan manusia. Nah, apa mulutnya nggak dipelihara ya, nggak dijaga gitu ya? Ampunilah, itu benar-benar. Izin saudaraku ya yang menonton, saya mohon maafkan yang tadi malam, maafkan mungkin dia kayak mukanya juga rada-rada kayak gimana. Kasih syukran sahabat. Kayak mabuk apa ya? Jangan dinaikin yang mabuk-mabuk Bang. Jadi kurang sejuk, jadi nggak elok. Kasihan penonton, kecewa. 40.000 tangkap ya. Aku pukul aku, saya tangkap, saya bawa ke kantor polisi itu. Kurang ajar emang. Naik apa ya, menghujat. Silakan, ada kali saudara Kristen di sini. Ya, sore Bang Kiko. Sore. Benar abang Kristen? Benar, sangat benar. Oke, abang gereja di mana? Bukan mukamu, saya nggak mau berbicara dengan mukamu, tunjukkan. Ya baik, jadi kan abang banyak yang typing bahwa kalian ini kan bersandiwara, makanya saya juga mau pastikan. Sandiwara? Saya nggak kenal Bang Juma. Baik, ya. Apakah abang benar-benar Kristen? Wis. Kalau kata siapa tahu namanya tuh Enggak. yang kemarin. Abang jawab aja, abang Kristen? Sangat Kristen, bahkan saya sekarang Oke. sekolah Alkitab. Kenapa Pak? Ada Oke. yang mau tanya? Baik. Abang gereja di mana? GBI Sangrila Jakarta Selatan, ibu kota. Saya di ibu kota Pak. Bapak Ya. di mana Pak? Oke, pendetanya siapa? Pendetanya Bapak siapa? Pat Ketut Sumita Jaya. Pak Ketut. Sumita Jaya. Oh, orang Bali ya? Bali, yes. Oke, baik. Hiduplah Indonesia Raya. Iya, saya juga orang GBI. saya juga orang GBI. Amin. Saya akan pastikan. Oke, Bapak betul-betul berjemaat di sana? Sangat, nggak usah Bapak bicara gaya-gaya seperti itu. Bapak tuh Nggak. bukan penyidik. Bapak penyidik. Bukan. Saya mau pastikan supaya tidak ada dusta di antara kita, bro. Duh, Kenapa di-kick? Beliau tuh Kristen. Itu lawan diskusi Makanya saya. jangan di-kick. Jadi saya mau pastikan supaya tidak ada dusta di antara kita. Ya. Ya, Jadi tinggal jangan lihat ngaku-ngaku profilnya. Kristen. Profil itu bisa dibuat, siapapun bisa buat. Makanya saya mau pastikan semua orang yang mengaku dia Kristen, apalagi lagi diskusi kayak begini, mengaku dia Kristen, tetapi lebih banyak dia arahnya ke seberang. Nah, saya harus Iya. pastikan. Naik dulu Bang, naik Bang. Karena saya sudah Jelaskan dulu temukan sama dia nih. contoh ya, kayak otak waras, kayak pendeta otak waras itu, dia ngaku Kristen, dia sekolah pendeta di Vatikan. Makanya saya pastikan tidak ada seorang Kristen pendeta itu sekolahnya di Vatikan, karena itu basisnya Katolik. Nggak mungkin seorang pendeta Protestan sekolah di Vatikan. Saya tahu bahwa dia sudah menipu. Makanya saya juga harus pastikan Bang Kiko ini apakah benar-benar Kristen atau bukan. Ya, sepagi ini abang, kita harus belajar untuk berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Stop dulu sampai di situ Pak.
Anda memastikan sesuatu yang Bapak tidak tahu. Dalam konteks hukum Anda itu sudah bermasalah. Anda pendeta sekalipun harus sebagai pendeta. Mungkin ya, Bapak pendeta, maaf saya bertanya, izin. Abang, saya hanya mau pastikan saja, abang ini Kristen. Ya, Bapak pendeta bukan, saya mau bertanya. Spell Ya, Pak. Pertanyaan saya juga bukan. melayani di GBI. Hormat Bapak, hormat saya. Ya, Jadi begini baik. Bapak, saya ya yang dididik dari mulai lahir sampai hari ini. Oke, Aslinya orang tua saya HKBP. Bapak, saya masuk GPI dari 2014. Masih muda ya. oke, baik. Ya, usia kekristenan saya bukan mencerminkan sesuatu yang bla 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 bla. Bukan itu Oke. patokannya, Pak. Maksud saya Bapak, kenapa Bapak ragu saya Kristen? Ya, oke, baik. Karena abang ini sedang sekolah Alkitab kan? Baru masuk saya bilang Bapak. Oh, oke, baik, baru masuk. Menurut abang, Matius 23, di mana Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang tadi saya sama Bang Zuma bahas ini. Menurut abang, Cari pahlawan ternyata. firman ini merujuk kepada siapa? Bapak jangan bahas firman dulu ke saya. Nanti Bapak nggak bakal sanggup melawan saya. Sombong ya jadinya kan. Saya Tidak, mau minta saya. tentang jawabannya. Nih, bikin malu saudara. Datang-datang mau berdebat sama saya, nggak ada urusan yang. Bukan, saya tidak mau berdebat sama Bapak. Saya hanya mau Kata pastikan. Dengar Bapak, tadi Bapak bilang, Bapak pastikan saya bukan Kristen. Bapak Ya. kami yang di surga. Saya teruskan ya. Tapi banyak hafal juga nanti diomong seperti itu. Nih, Jadi gini, saya mau validasi gini abang. apa Pak? Berarti abang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Sangat percaya 1000%. Sudah. Puji Tuhan. Artinya Haleluya. ya, haleluya. Artinya Saya abang- menghormati Bapak sama-sama GBI, tapi jangan menuduh seperti tadi Pak. Tidak ada ajaran Kristus menuduh yang tidak tahu kebenaran seperti apa. Baik. Kenapa saya kalau kompak sama Bang Juma? Di mana salahnya? Saya mau sampaikan ya. Konsep kekristenan itu Bapak, saya bukan mengajari. Saya Ya. tak terlalu hormat sama orang-orang pintar, tapi saya hormat bagi mereka yang hadirlah di tengah-tengah sebanyak apapun umat, tidak memerlukan gaduh, tetap nyaman di sarang di tempat serigala pun tetap bisa beradaptasi sama siapapun, bisa bergaul. Itu Bapak maksud saya. Bukan harus sesama Kristen damailah selalu. Itu nol bagi saya, nggak Baik, jago. abang. Jadi gini abang, maksud saya hanya mau validasi saja. Ternyata pengakuan abang seperti itu. Pertama, saya minta maaf karena saya sudah menjustified abang bahwa abang penipu. Ya, saya juga minta maaf karena banyak sekali saya temukan orang-orang di TikTok ini yang mengaku ternyata mereka banyak yang penipu. Gini Dari Bapak, sini. izin Bapak sedikit aja. Saya tidak suka naik ke room besar ini, naik-naik menghujat. Seperti Bapak tadi saya sebelum ini ya, sejam yang lalu. Kenapa masuk-masuk ke personal Bapak? Kita seorang Kristen berikan gambaran seorang Kristus. Benar gak Pak sih Bapak? Izin Bapak. Dan tiba-tiba Bang Juma kau bahas-bahas. Silakan Bang Juma bahas itu. Kuatkan iman kita. Bukan. Silakan Bang Juma. Jangan kita datang-datang. Kau ini agamaku. Berarti belum ada kita apa-apanya. Saya bangga ada Bang Juma seperti ini. Membuat saya masih semakin banyak belajar. Kalau kita benci gak masuk. Gak ada ajaran Kristus benci Papa. Bang Juma kayak gitu. Silakan Bang Juma. Jangan kita larang. Tidak ada pun seorang manusia melarang Ya, manusia. gini abang. Saya ini belajar juga dari kesalahan yang dibuat oleh Adam. Ketika Hawa Terlalu digoda bau oleh juga ke Adam, iblis. Pak. Terlalu lama kita ke Adam. Sebentar. Izin Bapak, saya nggak mau Pak. dengar itu. Iya. Lah kalau abang nggak mau dengar, terus bagaimana kita bisa bicara kebenaran? Kita kalau itu teleponan aja, jangan di depan Abang Juma. Bukan. Kita umat banyak. Gini, saya ini belajar dari apa yang dilakukan oleh Adam. Ketika Apa itu, ular Pak? menggoda Hawa, ya, ketika ular menggoda Hawa menggunakan firman. Iblis ini dia memakai firman untuk menggoda Hawa. Padahal firman yang disampaikan oleh iblis ini tidak seperti yang disampaikan oleh Tuhan kepada Adam. Nah, disitulah Hawa tergoda dan memakan. Tapi Kenapa saya saya bukan bilang iblis begitu? itu ya Pak. Saya maksudnya Bukan, saya tahu Pak.
Ya. Saya paham. Makanya saya Naluri saya sangat peka mempelajari sikap perkataan aja belok sedikit saya paham Pak, karena saya diberi hikmat sama yang kuasa. Apabila seseorang berbicara tapi saya tidak mau menjas, tapi saya bisa merasakan sesuatu yang tidak benar, yang tidak lazim, yang tidak pantas. Pantas tidak pantas, apa tujuanmu, apa keinginanmu, hanya kita sendiri yang tahu sama yang di atas. Oke, baik Saya Abang. tidak ada tujuan. Makanya saya bilang begini Abang. Ya, Karena silakan. apa? Karena apa? Contoh, Bang, sorry ya, saya langsung ke pribadi ya. Bang Suma sama Bang Nandar itu selalu mengutip ayat bahwa Nah, ini nggak boleh kayak sebentar. gitu. No, saya straight to the point. Saya tidak mau tutup-tutupi. Mereka membahas bahwa seorang penolong roh kebenaran itu merujuk kepada Mr. M. Nah, apa hubungannya firman Tuhan ini, nubuatan janji Yesus ini kepada murid-murid dengan Mr. M yang baru datang dari abad ke-7 dari Arab lagi? Apa hubungannya Yesus memberikan janji itu kepada para rasul ini, para murid-murid? Makanya di sini saya mau bicara tentang kebenaran. Izin dulu Bapak, saya mendengarkan aja nggak sejuk bahasa Bapak tuh bawa Arab, bawa ini, nggak bisa seperti itu Bapak. Berbicara Abang, secara bukan di situ universal, poin. secara umum. Kalau bicara umum depan publik yang sebanyak ini manusia, jangan bawa Arab, bawa Juma, Pak. Itu sudah personal Bapak. Makanya saya bilang, saya Buatlah minta maaf. kalimat-kalimat, kata-kata yang benar-benar tidak menyinggung, tidak beralamat pada suatu golongan jenis atau apa. Kita itu harus pinter Bapak. Minta hikmat supaya kata-kata yang keluar dari mulut kita ini tidak menyakiti. Seperti tadi malam Bapak, hancurnya itu dia yang mengucap sayang sakit. Iya Bapak, makanya saya bilang begini. Mr. M, kalau saya Mr. M sebut aja nggak apa-apa. Ya, jadi gini Abang, Apa nggak cocok? saya ini menghormati semua saudara Islam karena saya, nenek kandung saya juga menikah dengan orang Islam, suaminya itu dari Sulawesi Selatan. Saudara kandung saya itu banyak yang Islam, makanya saya respect terhadap semua. Tetapi kalau kita mau membahas kitab, jangan kita mirroring ayat-ayat itu untuk mengambil untuk kemuliaan kita. Jangan. Kalau kita mau bahas kitabmu, jangan kamu membahas kitab orang lalu kamu mirroring, framing. Nah, ini yang nggak boleh kita lakukan. Makanya saya bilang saya respect terhadap semua. Izin. Lalu bagaimana dengan agama Kristen yang mengambil satu bundal kitabnya Yahudi? Ayo. Sorry Abang, suaranya putus-putus. Ya. Lalu bagaimana dengan agama Anda yang mengambil satu bundal kitabnya Yahudi? Ngeri-ngeri Baik. juga ini Pak. Oke, baik. Ayo. Abang, kami Kristen memiliki kitab perjanjian lama dan perjanjian baru. Iya, dari mana asalnya Anda miliki Oke. itu kitabnya orang? Apa legalitasnya? Abang, Memiliki Pak, mempercayai Pak, bukan memiliki, mempercayai Pak, meyakini Pak. tidak mungkin benar ya Pak Kiko ya. Tidak mungkin kami Kristen itu mempercayai perjanjian baru tanpa mempercayai kitab perjanjian lama. Tidak Nah, mungkin. enggak, bukan maksudnya Karena apa yang dinubuatkan di perjanjian lama itu? Kenapa menggunakan Abang. kitabnya Yahudi? Dengarkan dulu Bang Juma Pak, dengarkan Bang Juma bentar. Oke. Nah, coba kalau saya menganalisa Bang ya, kalau saya menganalisa Al-Quran saya menjelaskan kitab-kitab sebelumnya, termasuk kitab Anda. Al-Quran saya menjelaskan itu. Jadi ketika saya berbicara tentang Oke, kitab baik. Anda tidak bisa membatasi itu, sebagaimana Anda tidak ingin dibatasi oleh orang Yahudi ketika Anda membahas kitabnya mereka, bahkan mengambilnya. Bedanya Baik. orang Islam tidak mengambil kitab Anda, hanya mengurai isinya, tapi Anda mengambil kitabnya orang Yahudi Pak, mengambil. Baik. Makanya ini yang saya bilang, Abang, buat Bang Suma saya minta maaf. Ketika kami Kristen, kami bicara tentang fakta sejarah, ya. Kristen ini datangnya dari mana? Artinya pengikut Yesus. Yesus itu datangnya dari mana? Dari orang Yahudi. Salah. Kalau Anda mengatakan Kristen pengikut Yesus itu salah. Pengikut Kristus itu yang betul. Luruskan dulu. Ini kesalahan Oke, fatal yang Anda baik. lakukan. Baik. Pengikut Nah, ini yang Kristus, Pak. baik. Ini yang ada Abang juga tidak paham mengenai sejarah. Karena Yesus itu adalah nama kemanusiaan yang bergelar Kristus, artinya Sang Mesias. Hati-hati. Jadi Yesus Kristus ada palsu, Pak. Kristus itu ada palsu. Jadi kalau Anda mengatakan Anda pengikut Yesus, Anda keliru. Anda pengikut Baik. Kristus. Nah, nanti Kristusnya akan kita bedah lagi. Kristus yang mana Anda Oke. ikuti? Kan begitu. Saya setuju. Jadi Jangan Abang, Anda mengatakan Anda makanya pengikut Yesus. Ya, baik. Kristus belum tentu Makanya Yesus. Yesus sudah pasti Kristus, tapi Kristus belum tentu Yesus. Camkan
silakan. Baik. Benar. Jadi ketika Yesus mau disalib ada dua Yesus di situ. Yesus Barabas dan Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus adalah Yesus yang benar disalib. Benar. Abang harus bilang kita harus betul-betul hati-hati. Makanya ketika kami Kristen disebut pengikut Bukan di Yesus, situ. pengikut Kristus. Kristus itu artinya kan yang diurapi. Mesias itu gelar yang diberikan kepada Yesus Kristus. Bukan di situ Nah, itu poinnya, Pak. kebenarannya. Bukan di situ poinnya. Lalu poinnya di apa? Poinnya ketika Yesus berdoa, dia menyerahkan kehendak dia disalib atau tidak disalib, dia serahkan kepada Elohim. Baca Lukas 22 nomor 43-44. Betul. Nah, sekarang Makanya ketika dia berdoa, Oke, boleh saya ketika bicara? dia berdoa kepada Bapa, apakah Bapa menjawab doanya? Oke, baik. Bagus. Menjawab Ini kan? pertanyaan bagus. Maka Bapa mengutus malaikat, bukan? Tetapi seorang Sip. malaikat turun memberikan kekuatan kepadanya. Baca Ibrani 5 nomor 7. Baik. Sebagai manusia, Bagus. dia mempersembahkan doa kepada Bapa yang sanggup menyelamatkannya dari kematian, dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Baik. Bukan saya ngomong. Oke. Kita Oke, Ibrani boleh saya yang bicara ngomong. sekarang? Nah, Oke, baik, silakan. Abang. Oke, baik. Nah, Anda membahas tentang doanya Yesus. Dia didengarkan. Abang tahu nggak bahwa doanya Yesus itu tidak didengarkan oleh Bapa? Tahu nggak? Ada yang tidak didengarkan. Ibrani 5 nomor 7 Anda kurang tidak yakini. Oke, baik. Ketika Yesus di atas kayu salib sebelum dia menyerahkan nyawanya itu, dia berkata, Eli Eli lama sabaktani, ya Abaku, Bapakku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kamu tahu nggak di mana ketika Yesus doanya tidak dijawab oleh Bapa? Ketika Saudara. berada di Taman Getsemani. Selama Yesus melayani, doanya tidak dijawab oleh Bapa. Tetapi ketika berada di Taman Getsemani itu, doanya Yesus tidak dijawab lagi oleh Bapa. Karena apa? Karena dosa manusia ini sudah ditimpakan kepada Yesus. Nah, Itu doktrin, Bapa sang itu sumber doktrin. itu suci lah. Itu cocokologi. Izinkan saya berbicara. Ketika Anda mengatakan Eli 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 lama sabaktani, itu hanya merujuk kepada kitab Mazmur. Itu hanya cocokologi. Yang pasti ucapan Yesus harus Anda percayai. Yohanes 8 nomor 29, Yohanes 14 nomor 31. Bapa akan senantiasa menyertai aku dan tidak akan pernah meninggalkan aku selama-lamanya. Catat itu. Udah? Ya sudah. Benar nggak Oke. Yesus tidak akan pernah ditinggalkan oleh Bapa? Baik, saya tanya Anda. Artinya kamu nggak percaya kalau Yesus itu disalib? Enggak percaya. Dia Nggak Yesusku percaya. manusia suci, Yesusku manusia mulia, tidak akan pernah mungkin dihinakan oleh orang-orang kafir. Oke. Aku mencintai Yesus. Oke, kalau Anda nggak percaya, sampai hari ini dunia mengakui dan fakta sejarah ya, ini bukan orang Kristen sendiri, tetapi orang Yahudi sendiri mencatat bahwa Yesus itu benar-benar disalib. Jangan Lalu lupa, bagaimana Pak. Anda? Jangan lupa, iblis mengatakan apa di Matius 4 dan di Lukas 4? Sembah aku, kata iblis. Sebab kalau kau menyembah aku, maka segala kemuliaan dunia, kemegahan dunia dan serta kerajaannya akan aku berikan kepadamu. Sebab Saya aku tanya, berkuasa. apakah Yesus menyembah iblis? Tunggu. Sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Iblis tidak berhasil. Baca nomor 13-nya. Lalu iblis mundur dari mencoba Yesus dan titik 2, menunggu waktu yang tepat. Waktu yang tepat. Tepat. Nah, Menunggu sekarang waktu yang tepat. Oke. Bagus. Sekarang Waktu yang tepat itu yang mana? Anda jawab saya. Apakah Yesus menerima segala kuasa dari iblis? Kamu lagi. Jawab dulu. Boleh saya jawab sekarang? Boleh saya Iya. jawab? Apakah Yesus Jawab aja, Pak. menerima segala Jawab. kuasa? Dengan senang hati aja. Iya. Jawab aja, Pak. Terima enggak? Yesus Oke. terima enggak? Emang iblis itu siapa? Jadi Yesus terima kuasa dari Saya dia? ulang. Yesus mengatakan Yohanes 12 nomor 4 nomor 31. Apa kata Yesus? Penguasa dunia telah datang. Siapa penguasa dunia, Pak? Kata Yesus. Iblis. Iblis. Anda akui kan? Sekarang pertanyaan saya, apakah Yesus menerima kuasa dari iblis? Yesus tidak menerima kuasa dari iblis. Lalu siapa yang keluar dari kubur berkata kepadaku telah diberi kuasa? Siapa itu, Bang? Set. Ayo, jawab. Bapa sang
sumber. Jawab. Oke, bagus. Jawab. Baik. Siapa yang mengaku kepadaku telah diberi kuasa? Itu siapa? Oke, Yesus. Setelah dia Di bangkit mana dari Yesus kematian. pernah mengatakan? Di mana Yesus mengaku menerima kuasa dari Tuhan? Oke. Saya tanya Yohanes Anda. 5 nomor 30 yang punya Yesus mengatakan, kuasa. aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Oke, Yesus tidak menerima bagus, kuasa bagus. dari iblis. Lalu siapa ini yang menerima kuasa ini? Oke, baik. Bapa di surga Baik. yang memberikan Saya tanya kuasa. Saya minta dalil. Saya tanya Di Anda, mana Abang. Bapak di surga Juma. memberikan kuasa Baik. kepada dia setelah disalib. Baik, Juma, sebentar Abang Bang Kiko. Juma, menurut kamu yang punya kuasa atas segala alam semesta ini di bumi dan di surga itu siapa? Yang Saya punya jawab- kuasa. Tunggu dulu, Pak. Kamu jawab dulu ini, kamu Tunggu jawab ini dulu. Kalau siapa orang Kamu- bodoh pun tahu itu adalah Allah. Tetapi Oke. yang diberi kuasa menurut Yesus Yohanes 12 nomor 31 itu siapa? Iblis kan? Kata Yesus kan iblis. Kenapa Anda tertawa? Iblis. Di mana ayatnya iblis memberi kuasa kepada Yesus? Di mana? Lukas Di mana? 4, Matius 4, Di mana iblis? iblis menawarkan. Iblis menawarkan. Yesus menolak. Segala. Oke, kita Yesus baca menolak. ayatnya di Lukas. Oke, kita baca ayat di Lukas itu. Sabar. Yesus menolak. Bang Data Kiko, nomor ada 13-nya. Alkitab di situ, Bang? Nggak ada. Data Bang Kiko, ada 13-nya. Nggak ada, Pak. Iblis mundur dari Oke. mencobai Yesus lalu Baik. menunggu waktu Kita yang baca tepat. ayatnya, Juma. Waktu tepat itu maksudnya Juma, kita baca ayatnya. Iblis memberikan Oke, kuasa kepada pengganti Yesus. Makanya ketika dia keluar, kepadaku telah diberi kuasa. Coba, Pergilah oke, Bang ke seluruh Kiko. dunia. Bang Kiko. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi Oke, Menurut Bacanya, Abang, Bapak. apa yang disampaikan? Menurut Abang, apa yang disampaikan Bang Zuma ini benar? Sabar dulu. Saya Abang selesaikan. sebagai Pak. seorang di GBI. Saya selesaikan. Saya 15 tetap detik. mengatakan tidak. Saya selesaikan. Apa yang 15 detik saya selesaikan. Siap-siap, Bang Apakah Zuma. Yesus pernah berkata kepada orang Yahudi, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku dan menyesatkan banyak orang? Anda percaya? Lanjut aja kau bicara. Saya Ya, bertanya. ada itu tertulis. Udah selesai. Percaya nggak bahwa iblis datang memakai nama Yesus dan menyesatkan banyak orang? Percaya nggak? Siapa orang banyak yang Akan datang. disesatkan dalam nama Yesus? Silakan jawab saya. Siapa Oke. orang banyak yang menjadi pengikut Yesus tapi ternyata mereka adalah komplotan orang-orang yang disesatkan iblis? Jawab. Islam bukan, Hindu bukan, Buddha bukan, ateis bukan. Siapa Oke. pengikut Yesus yang banyak di bumi ini? Coba Apa Bang nama Kiko gelarnya? jawab pertanyaannya Bang Zuma. Kalau saya bicara pasti dia akan bantah. Izin, apapun yang ditanyakan Bang Juma tetap saya jawab sesuai dengan iman percaya saya. Kalaupun tidak sesuai itu nggak apa-apa Pak. Ya Bapak siapa yang di atas izin Bapak. Jadi beliau itu Iya. berhak bertanya nggak apa-apa. Kita Ya, jawab abang sesuai jawab. dalil dan Abang aja yang jawab. Abang aja yang jawab. Jadi saya bilang sampaikan sama Bang Juma itu kalau hal itu bukan semata-mata pada masa itu aja berlaku dan sampai hari ini pun itu berlaku, pertanyaan itu, dalil itu berlaku sampai hari ini, tidak semata-mata hanya Rasul Paulus yang kalian anggap seolah-olah menduakan Kristus. Silakan itu berpendapat siapapun boleh, namun tidak akan merubah keyakinan saya dan mungkin teman-teman yang lain, tapi itu tetap saya hormati Bang Juma pertanyaan itu. Sekeras apapun tetap saya dengar dan harus saya jawab. Peribahasa itu, bukan peribahasa, dalil itu bukan menyatakan kejadian itu hanya berlaku pada masa itu, termasuk sekarang yang mengaku-ngaku siapapun termasuk di dalamnya tidak akan dibenarkan. Bang Juma izin kalau memang nggak sesuai pun izin Bang Ya. Juma, seperti itu Bang Juma. Kiko, terima kasih Bang Kiko. Makanya Yesus ajarkan kepada kami, lihat buahnya. Ya, Dari mantap. buahnya lah kamu akan tahu Oke. dia asli atau palsu. Dari Apa buahnya buahnya? lah. Apa buahnya? Ada 4 buahnya. Oke. Satu, memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai Hah? nama Yesus, bermujizat Hah? pakai nama Yesus, mengusir Apakah itu setan buah pakai nama yang Pak, Yesus. dengerin Pak, dengerin, jangan digituin Oke. Pak. Ya. Biar indah Pak. Saya bacakan Dengan dalilnya ya. Saya bacakan dalilnya. Matius 7 nomor 15, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba, tapi dia adalah serigala yang buas. Dari buahnya kamu mengenal mereka.
Apa buahnya? Apa buahnya? Memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu Matius 5, Matius 7, nomor 15 sampai nomor 23. Sekarang saya kembalikan kepada saudara. Apa buah dari nabi palsu atau pengajar palsu yang Yesus maksudkan? Silakan. Saya Oke, Bang ingin Kiko. dengar. Menurut Abang, apa yang disampaikan buahnya itu benar, Bang Kiko? Yang dimaksudkan oleh Yesus? Silakan, Bang. Saya tidak bermaksud ya untuk Bang Juma itu beliau ini memang pintar, tapi tidak klop antara apa namanya itu ya, karena akar pohon, tangkai dan daun-daun ada salah satu yang hilang seperti itu. Kalau menurut pengamatan saya, beliau ini pintar, tapi nggak klop dia semua, akhirnya salah. Dia paham, tapi penjabarannya dalam penerapan dalam hidup manusia kurang pas seperti itu, tanpa mengurangi rasa hormat. Saya bahasa Bang Juma, kalau konteksnya Kristen itu Bang Juma bukan sedemikian yang disampaikan Bang Juma sebenarnya. Karena apa? Kalau seperti itu akan keliru Bapak, akan keliru Bang Juma, akan keliru. Kami sampai hari ini kalau mengikuti guys seperti itu, tidak satu pun yang akan percaya kepada ajaran Kristus itu. Contoh kayak Rasul Paulus. Bukankah dulu saya sudah pernah bilang, dulu ini penghujat, pembenci, bahkan membunuh, menindas orang-orang yang mengikuti ajaran Kristus, yang sangat tidak suka ajaran, bahkan minta kuasa untuk menghabisi orang-orang yang mengikuti ajaran Kristus itu. Tapi setelah cahaya itu datang, pertobatan itu ada, dia belajar banyak, bahkan hidupnya pun siap mati untuk ajaran itu Bapak, dan terbukti dia pun mati Oke, itu Bang baik. Juma. Saya Sampai tanggapi. nyawanya pun dikasih Bang Juma, nyawanya tanggapi. dikasih. Oke Bang Saya Juma, tanggapi. silakan. Kalau tidak memperlihatkan kebaikan di permukaan, apakah nubuatan Yesus akan tergenapi bahwa namanya dipakai penyesat untuk menyesatkan banyak orang? Contohnya Bang, langsung aja contoh. Saudara tadi mengatakan bahwasanya Paulus bertobat bla bla dan seterusnya. Di dalam Lukas 21, sabar. Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah dia, waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Nomor 12-nya, sebelum itu terjadi terlebih dahulu kau akan ditangkap, disesa, disiksa, dimasukkan ke dalam rumah-rumah ibadat, di penjara-penjara dan diperhadapkan kepada raja-raja. Pertanyaan saya, siapa yang melakukan penyiksaan terhadap murid-murid Yesus? Silakan. Sebelum terjadi penyesatan, datang memakai namanya si penyesat ini terlebih dahulu, si penyesat melakukan penganiayaan terhadap murid-muridnya. Itu siapa? Kenapa? Bapak gantian Pak, biar adil Pak. Oke, saya mau tanggapi dulu ya tadi mengenai Abang berkata bahwa buahnya itu berbicara tentang nubuatan. Orang yang bernubuat, orang yang melakukan mujizat, itu bukan buah. Ya, nubuatan atau melakukan mujizat atau melakukan apa itu bagian daripada pengajaran. Tetapi di sini Yesus berbicara tentang buah. Itu lihat dari hidupnya. Hasil hidupnya seperti apa? Buah hidupnya seperti apa? Apakah dia penjahat? Apa dia orang baik? Apakah dia melakukan suka minum mabuk, penjudi, apa perbuatan jahat apapun itu? Itu yang disebut dengan buah hidup. Saya Jadi kasih buah dalil, itu Pak. tidak merujuk. Buah itu tidak merujuk kepada nubuatan. Ia bisa bernubuat, atau ia bisa mengajar, atau ia bisa melakukan mujizat apapun. Tetapi yang namanya buah. Pertanyaan Bang Juma agak kurang pas dijawabnya sama Bapak. Coba lebih pas lagi dijawab. Kurang pas Pak. Enggak, saya mau bahas tentang yang itu dulu. Buah hidup itu. Makanya saya kasih clear dulu. Jadi yang namanya buah itu berbicara tentang hasil hidup kita. Kira-kira kita ini hidupnya baik atau benar apa enggak? Dikasih mantra enak. Kalau buah kita jahat, kita ajarkan hal yang baik, tetapi kita menghasilkan buah yang jahat, hidup yang jahat, maka itu tidak sesuai. Jadi sangat jauh Bang Juma sekali, tadi Pak, Abang. izin Bapak, siapa pribadi yang dimaksud Bang Juma dalam
istilah yang tadi itu, siapa yang disebut personalnya, siapa pribadinya, siapa yang dimaksud Bang Juma itu, Ya. Pak? Nanti ke situ Pak arahnya, Pak. Jadi apa yang dibicarakan Yesus di dalam Matius 23 ketika Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang Farisi itu tidak merujuk kepada siapa pribadi yang nantinya, tetapi itu merujuk kepada kaum orang-orang Yahudi dan orang Farisi ini yang mengajarkan sesuatu yang baik dan benar kepada orang lain, mempertobatkan mereka. Tetapi ternyata mereka membuat orang-orang ini hidupnya lebih jahat 2 kali lipat. Kalau Anda komparasinya dengan apa yang dilakukan oleh Paulus, nah apakah ketika Paulus mengajarkan tentang ajaran Kristus, lalu apakah orang yang percaya kepada Kristus itu hidupnya lebih jahat 2 kali lipat? Enggak mungkin, karena Paulus sendiri yang sudah dikatakan oleh Pak Kiko sebelumnya bahwa dia itu penjahat. Tetapi ketika bertemu dengan Yesus, hidupnya berubah 180 derajat. Menjadi pembumbun, mengasihi orang, bahkan dirinya dia rela dipancung, membela, hanya mengajarkan kerjaan Allah. Coba kamu bayangkan, seorang yang jadi pembumbun, dia rela metong, martir demi kerajaan Allah. Makanya Paulus berkatakan bahwa ketika dia mengenal Kristus, maka segala sesuatu yang dia anggap semua itu, ahli Taurat itu adalah sampah. Tetapi ketika dia mengenal Kristus, dia bertemu dengan namanya kebenaran. Nah, yang diajarkan dahulunya ternyata itu sampah. Anda paham itu sekarang, bro? Jadi Ya. dari buahnya lah kamu akan lihat hidupnya dia. Paulus Dulu dia sampah, pembumbun Bang, menjadi emang orang yang sampah. baik. Sampah dulu, Ya. Pak. Hasilnya, Bang. Dalil Matius 7 yang saya maksud tadi itu, dari buahnya kamu dapat mengenal mereka. Nah, dari buahnya makanya Ya, udah perbuatan benar itu, Bang mereka. Juma. Perbuatan mereka. Buahnya apa? Benar itu. Buah Buahnya. perbuatan. Kan Yesus mengatakan. Bukan Kan buat. Yesus mengatakan. Bernubuat itu bukan buah. Yesusnya mengatakan, dari buahnya kau mengenal mereka. Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Oke. Pada hari terakhir nanti banyak orang akan berseru kepadaku, bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermujizat, mengusir setan pakai namamu? Pada saat itulah aku akan Oke. berterus terang, enyahlah daripada Saya aku. jawab ya, Kan Bang, ya. Yesus sudah Saya jawab. kalian semua Oke, adalah saya jawab. pembuat kejahatan kan? Nah, Oke, pada baik. hari terakhir nanti banyak orang yang melakukan tapi bukan Ya. kehendak Bapa. Nah, Baik, siapa ya. mereka yang Dengarkan. diusir ini? Silakan. Oke, baik. Oke, dengarkan Bang Juma ya. Saat itu Sedikit akan dulu, tiba. Pak. Sedikit Ya. aja. Ya. Jadi Bang saat itu Juma, akan tiba. Izinnya bangku yang terhormat. Kira-kira aja dulu. Jadi aku memberikan bahasa-bahasa kata-kata yang sederhana aja. Apa yang berseberangan atau apa yang menyimpang, apa yang disampaikan Rasul Paulus terhadap pengikut Kristus, kira-kira hal apa yang menyesatkan dalam persi kehidupan kami sehari-hari? Izin bertanya dengan segala hormat, di mana yang berseberangan, Abang? Coba. Baik. Kira-kira benar nggak pertanyaan saya, Pak? Baik. Oke. Yang pertama. Bang Juma. Oke. Yang pertama, Oke. Yesus mengatakan hidup kekal. Ketika dia mengatakan barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Pertanyaan saya, apakah Paulus meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil? Tidak meniadakan. Tidak meniadakan. Iya. Tidak meniadakan. Saya Efesus pastikan. 2 nomor 15, dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Taurat dan segala ketetapan yang ada di dalamnya. Yang kedua, Elohim mengatakan jangan ada ilah lain. Ya, Paulus betul. mengajarkan Yesus ilah. Yang ketiga, Keluaran 31 nomor 14, bunuhlah orang yang tidak kemudian mengkuduskan hari Sabat. Paulus Kolose 2 nomor 16, jangan lagi kau mau diatur tentang hari Sabat. Keempat, Imamat 11 nomor 7, jangan kau makan babi karena itu haram bagimu. Paulus mengajarkan Kolose 2:16, jangan lagi kau mau diatur tentang haram halal.
Semua yang diajarkan Paulus hari ini itu bertentangan dengan ajaran Yesus. Selama 33 tahun Yesus mengajar kurang lebih. Ending dari pengajarannya, adakah orang-orang Yahudi masuk ke sebuah gedung menyembah Yesus? Bisa dijawab Bang Juma? Silakan. Begini Bang Juma, dalam konteks pemahaman kami tentang keimanan kekristenan, itu akan berbanding terbalik. Begini, kalau kami terpaku pada hukum-hukum Taurat Perjanjian Lama, maka umat manusia sekarang, katakanlah ya, apa yang kami yakin tidak terselamat. Karena apa? Terpaku hanya pada hukum tersebut, tidak menyeberang loh Bapak, terbatasi, tertembok, terpisah. Kira-kira itu yang kami pahami Bapak, tidak menyeberang. Jadi kami, bagaimana masa depan kami? Kira-kira seperti itu bahasa sederhananya. Gini, kalaulah Yesus itu tidak datang untuk menyelaraskan, karena di Tuhan ya, dia maha tahu, maha bijak, maha berpikir, bukan berpikir, maha bijak dengan segala apapun yang ada di dunia ini, karena ciptaannya, karena sudah tidak sesuai. Sorry, saya tenggelam Apapun sebentar ya. terjadi lewat kuasanya, apapun dibuat untuk merubah segala bentuk tatanan berkehidupan manusia untuk menjadi lebih benar. Karena apa? Kalau terpaku pada hukum Taurat Perjanjian Lama, maka hanya orang Yahudi lah yang terselamatkan, kira-kira begitu. Masalah sunat, kalau berfokus pada sunat, sunat kan hanya sebatas katakanlah wajib sunat. Orang Yahudi itu kan wajib sunat, jadi tidak terpaku lagi pada hanya harus sunat, harus melakukan ini, harus, tapi sulit dilakukan Bang Juma. Jadi tidak serta-merta hanya melakukan sunat apa namanya lahiriah, lebih berfokus pada bagaimana kalau dua-duanya saling melengkapi. Tata laksananya dilakukan, perilakunya juga berubah gitu Bang Juma. Bukan hanya apa namanya, bukan hanya taat pada aturan-aturan, tapi tidak dilaksanakan seperti itu. Yang utama itu buahnya. Saya tambahkan dikit ya Bang Kiko ya. Jadi Bang Cuma, saya respect sama Abang, sorry ya sekali lagi buat teman-teman apologet ya, Islam semua, saya minta maaf. Kalau kita bicara tentang kitab Taurat saat ini, saya minta supaya teman-teman jangan sampai membahas ini lagi buat Bang Suma dan teman-teman dengan Kristen. Karena apa? Karena hukum Taurat itu diberikan hanya kepada Bani Israel saja. Hukum Taurat itu tidak diberikan kepada semua manusia, hanya kepada Bani Israel saja. Makanya Yesus katakan bahwa aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Makanya ketika Paulus berbicara tentang hukum Taurat, ya, bukan berarti dia meniadakan dan dia membatalkan hukum Taurat. Paulus tidak punya legitimasi untuk membatalkan hukum Taurat. Tetapi Yesus ketika dia datang dan dia berkata bahwa aku datang untuk menggenapi. Hukum Taurat yang digenapi itu apa? Hukum-hukum seremonial seperti apa? Korban, darah, binatang. Itu yang digenapi. Hukum apa lagi? Sunat. Makan apa? Haram halal. Jadi jangan kamu membawa Paulus mengajarkan tidak. Ketika Petrus disuruh untuk makan makanan yang haram itu, Petrus berkata, yang namanya haram itu belum pernah aku makan. Tetapi firman datang kepada Petrus, apa yang sudah dinyatakan halal oleh Tuhan jangan kau haramkan. Artinya ketika kami Kristen makan saat ini apapun itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dengan ucapan syukur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya dek, sabar. Jadi tidak ada istilah halal haram lagi bro. Oke, saya tanggapi boleh sebelum Ya, saya silakan. izin ibadah. Ya. Gini, Bung. Sederhananya gini. Saya mau tanya Bang Kiko dulu. Ketika ada perintah di dalam Taurat jangan makan babi. Itu untuk kaum Israel Bani Yakub. Lalu terlepas Anda Kristen atau bukan Kristen, Anda makan babi. Dosa enggak?
abang ini saudara saya dosa. terpaku pada ajaran Ketika ada perintah jangan makan babi, yang mana perintah itu hanya berlaku kepada Bani Israel. Saudara yang bukan Bani Israel makan babi, apakah Anda dihitung berdosa? ini kalau dijawab ya seperti kayak kanak-kanakan gitu, karena konteks keimanan kita gak begitu, Bang. Bukan. Ini Ya, bukan masalah jawab, iman. Jawab iya, jawab tidak. Bukan begitu. Bukan Jawab masalah iya, iman. jawab tidak. Oke, saya jawab. Iya, apakah berdosa ketika orang Kristen makan babi? Tidak berdosa? Tidak berdosa. Tidak berdosa. Oke, pertanyaan saya apa? Pertanyaan saya. Ya, silakan. Kalau orang Islam makan babi berdosa apa enggak? Berdosa, ada di Berdosa, Al-Qurannya. oke, baik. Bukan berdasarkan Taurat. Oke, Bukan baik. berdasarkan Taurat. Siap. Kalau Anda diperhadapkan dengan masa sulit, tidak ada makanan lagi, terus di situ hanya ada daging babi saja, Anda makan nggak? Makan sebagaimana Nah. Daud, sebagaimana Yesus. Yesus. Dengan sabar dulu, sabar Bang. Gak ada hubungannya dengan pertanyaan kita. Gak ada hubungannya dengan pertanyaan kita. Gak ada hubungannya. Saya hanya ingin mengatakan kepada saudara-saudara, kenapa di agama Anda diajarkan membatalkan kitabnya orang lain? Padahal itu gak ada hubungannya dengan agama Anda. Apa hubungannya kitab ini, aturan yang ada di dalamnya, dengan kalian yang Nggak bukan Bani Israel? Gak ada hubungannya. Terus kenapa kalian harus usilin kitab orang? Kenapa kalian harus menjadikan Yesus sebagai tumbal untuk membebaskan kalian melakukan hal yang dilarang oleh Taurat? Anda Pertanyaan sendiri saya, mengakui, sabar dulu. Anda sendiri mengakui apapun yang ada di dalam Taurat hanya untuk Bani Israel. Jadi ketika ada larangan di dalam Taurat, tidak berlaku untuk di luar orang Israel. Anda ketika orang Israel dikatakan jangan kau menyembah ilah lain, orang di luar Israel mau nyembah kancing baju, mau nyembah ban dalam mobil, mau nyembah BH-nya istrinya, tidak dihitung berdosa. Kenapa tidak dihitung berdosa? Karena tidak ada perintah Tuhan yang datang kepada kalian. Catat itu. Jadi kalau misalnya orang Yahudi yang mendapatkan perintah, di luar Yahudi tidak melakukan perintah itu, Tuhan tidak akan menyentuh orang itu sedikit pun. Karena aturan Tuhan hanya berlaku kepada umat pilihannya saja, yaitu Bani Israel. Di luar Bani Israel, dia mau berzina, dia mau apapun itu, selagi tidak ada utusan datang kepada mereka, maka selama itu juga mereka bebas hidup seperti apapun. Kecuali setelah datang utusan untuk mereka, lalu mereka melanggar perintah utusan tersebut, baru dihitung mereka berdosa. Kesalahan fatal yang dilakukan oleh orang Kristen adalah mengambil kitabnya Yahudi lalu mengatakan sekarang Yesus sudah tumpah darahnya untuk kepada kita tidak lagi tunduk kepada aturan-aturan Taurat. Contoh Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Orang Kristen mengaku merasa dirinya yang ditebus dari hukum Taurat. Sejak kapan Taurat itu untuk Kristen hingga Yesus harus menjadi tumbal dari kutuk Taurat untuk kalian? Sejak kapan? Sejak kapan kalian itu melanggar Taurat? Sejak kapan Taurat itu mengikat kalian? Kenapa harus Yesus menjadi tumbal untuk kalian dari hukum Taurat? Sibuk sendiri, bikin konsep sendiri, bikin aturan sendiri yang sama sekali di dalam hukum Taurat. Ketika orang berdosa, tumbalnya hanya binatang, bukan manusia. Tapi karena adanya penyesat yang menjual Yesus keluar memakai namanya, maka kalian terjerat dengan tipu daya tersebut. Saya simpulkan, sebelum Islam datang, manusia mau hidup apapun selagi dia di luar dari Bani Israel bebas, sebab mereka hidup di zaman Patra. Tidak ada aturan bagi mereka, nggak ada nabi bagi mereka, nggak ada rasul bagi mereka, tidak ada kitab suci bagi mereka. Maka mereka bebas mau melakukan apa. Masuk surga ketika mereka mati. Karena tidak ada hukum bagi mereka. Oke, baik. Itu saya sementara. Silakan adik saya lanjutkan nanti. Saya pamit dulu 15 menit. Saya ibadah Jangan asar turun dulu, jangan turun. 2 menit aja Bang Cuma, jangan turun dulu. Abang
orang yang hidup di luar hukum Taurat, mereka punya hukum sendiri di dalam hati mereka yang disebut dengan hukum hati nurani. Jadi walaupun tanpa Dari mana hukum itu, Pak? Sebentar saya jawab. Dari Saya mana jelaskan. hukum itu? Sebentar. Siapa saya yang buat jelaskan. hukum itu? Iya, sebentar saya jelaskan. Hukum Taurat itu diberikan kepada Bani Israel, jelas. Tetapi orang di luar Bani Israel itu juga punya hukum yang disebut dengan Dari- hukum hati nurani. Sebentar Dari saya jelaskan. mana? Sebentar Oke. saya jelaskan. Hukum hati Silakan. nurani itu artinya setiap kita yang walaupun tidak memiliki hukum Taurat, tetapi kita sudah tahu yang namanya benar dan salah. Itu yang disebut dengan hukum hati nurani. Ketika kita tahu bahwa mencuri itu dosa dan tidak disenangi oleh Tuhan, lalu kita tidak melakukan itu, maka kita itu akan dibenarkan oleh Dari karena kita mana tahu. Anda mengatakan? Sabar. Makanya saya bilang itu disebut hukum hati nurani. Iya, dari mana Anda mendapatkan Hukum hati aturan nurani mencuri hukum itu lisan dilarang? yang ada di dalam hati kita. Ya. Jadi walaupun Dari kita mana tidak- hukumnya? Saya tanya Anda, sebelum ada hukum Taurat itu, apakah ada hukum yang tertulis sebelum ada hukum Taurat? Tidak ada. Hah? Tidak ada. Tidak ada. Setelah Tuhan menciptakan Adam, apakah ada hukum tertulis saat itu? Enggak ada. Nggak ada. Benar, artinya yang ada adalah hukum lisan, hukum hati nurani namanya. Artinya di dalam sekarang hati yang, kita yang tertulis makanya hukum saya itu. bertanya, makanya sering saya jelaskan kepada saudara kami Kristen, ketika Adam makan buah, itu perintah untuk seluruh manusia atau Adam tok dengan istrinya? Sip. Manusia pertama yang diciptakan Tuhan itu kan hanya satu saja, yaitu Adam Nah, saja. berlaku Bukan- nggak itu perintah? Perintah itu berlaku nggak untuk umat manusia yang lain? Bro, Nenek moyang loh. kok abang ini nggak cerdas sih abang? Sorry itu sih abang. Loh, Begitu, Pak. perintah itu berlaku nggak untuk keturunannya? Jangan baik. makan buah Itu ilmu jangan pengetahuan begitu. jahat dan Sorry, bodoh. sorry. Jangan Baik. begitu. Perintah Pak. itu, Ya. perintah itu apakah berlaku untuk keturunan Adam? Oke, baik. Perintah itu Tuhan hanya berikan kepada Adam karena waktu itu hanya Ya ada sudah. satu manusia saja. Berarti yang melanggar cuma Adam kan? Bapak salah sedikit. Itu dosa waris, Pak. Karena apa? Apapun dunia ini ya, orang pertama yang diciptakan Tuhan itu ya Adam. Secara otomatis, Ketika manusia Bapak. melanggar ini, Iya. Teruskan, Pak. ketika manusia melanggar ini artinya kan sudah beralih ke pemimpinan. Dulunya taat kepada Tuhan, dia taat kepada iblis, artinya iblis ini sudah menjadi tuannya manusia. Makanya Dikutuk Alkitab dua-duanya, katakan, Pak. Bapak izin, Pak, sedikit aja. Iblisnya pun dikutuk, manusianya pun dikutuk. Namun betul. tetap di saya Dalilnya mana? diberikan. Dalilnya mana manusia dikutuk? Ada di perjanjian lama. Nanti Ya, kalau nanti. kutuklah Cari- tanah yang akan cari- dikutukkan. Ada. Tanah yang Saya tahu, dikutuk, tahu. ular yang dikutuk, nggak ada manusia dikutuk, ada. Dan engkau Kutuklah akan ular. melahirkan dengan sakit. Oke. Itu Ular bukan mendapat kutukan, kutukan itu dari bukan tanah kutukan. engkau makananmu. Ada mendapat Itu kutukan, bukan engkau kutukan. harus keringat. Abang Joel. Ketika keluar keringat itu baru bukan engkau makan. kutukan. Ya, Apa Itu dong? bukan kutukan. Kutukannya hanya berlaku kepada tanah dan berlaku kepada ular. Ingat, ketika Tuhan mengatakan, Aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya. Hari ini kalau ada yang mengada-adakan konsep terhadap Adam dan keturunannya, berarti satu, orang itu bisa jadi keturunan iblis, atau orang itu adalah keturunan Adam yang sudah kerasukan iblis. Karena yang memusuhi Adam adalah dia yang memfitnah Adam dan memfitnah keturunannya. Hanya iblis yang membenci, sebab di Kejadian 3 nomor 15, Aku Tuhan akan mengadakan permusuhan antara keturunan Adam dan keturunan iblis. Oke, baik. Apabila hari ini tanpa dalil saudara mengatakan Anda mewariskan dosa, berarti iblis sudah merasuki Anda. Sebab Kejadian 5 nomor 2, Kejadian 1 nomor 8, Tuhan menciptakan Adam dan keturunannya, baik laki-laki maupun perempuan, diberkati, bukan dikutuk. Saya izin ibadah dulu teman-teman. Lanjut dengan adik saya. Saya ibadah Jangan, dulu. Bang Juma. Jangan kemana-mana. Oke, makasih Bang, makasih. Siap, Jangan siap. kemana-mana. Panglima. Selamat Siap. asar. Lanjut. Kasih. Ya, ini kawan-kawan Kingdom sama Kiko masih menyangkut soal hukum Taurat gitu.
Dalam hukum Taurat itu kalau kalian ketahui, Abang, ya. Bang. Saya pamit turun dulu karena baterai saya tinggal 16 aja ini. Sambil dicas aja. Supaya nggak Pak, noise. saya Supaya lagi nggak- di jalan Pak, nggak bisa. Ya, Izin dengan segala hormat. Oke. Saya akan naik lagi. Saya akan naik lagi. Karena saya lagi di luar. Supaya saya di rumah biar nggak noise, saya ngecas dulu. Berapa menit itu sampai rumah? 3-4 menit lah. Oh, siap. Oke, kurang Yo, lebih moderator di bawah ya. Oke. Nanti itu pantau Kingdom. Kalau dia tuh request langsung naikin, oke? Kalau Kiko itu konsepnya gimana ya Kiko itu ya? Kiko itu apa? Kristen bela Islam atau gimana? Ya, Ya, saya sedikit kasih jawaban masalah pertanyaannya Bang Jumaidi. aduh ya, kalau di sini harus open cam, oi. Ya sebentar aja dulu, saya bacakan dalil aja baru turunkan. Boleh ya? Oke. Ya. Ya. Waduh, belum baca dalil, Roy, kasihan. Sadio, assalamualaikum warahmatullahi. Mute. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kores, sehat Bang, sehat. Lelah dan tampan seperti biasa. Luar biasa. Masya Allah. Ya mau penghujat, mau penyepong encus juga nggak ada masalah, Ikhwan. Cuma posisinya aturan di sini kan harus open cam gitu, jadi nggak bisa. Kita harus menghargai aturan. Ini ada yang mau syahadat nih, Bang Kores. Oh, alhamdulillah. Ya, jadi saya Ya, saya bacain dulu ya, menjawab tentang pertanyaan Zuma bahwa Adam itu tidak dikutuk sama Tuhan. Boleh ya? ya silakan. Bawakan dalil. Ya, mulai dari ayat yang Waduh, moderatornya nggak kompak ini. Ada yang naikin, ada yang nurunin. Ya, Ikhwan yang belum yang belum asar dulu kalian semua. Halo Bang, halo. Halo. Desma Monto Muslim ya? Oh, iya Bang, turunin saja Bang. Siap iya. Ikhwan Oke. Muslim ini nggak lihat itu logonya bendera Filistin. Nah ini awal dan akhir biasanya. Akhi umumin milad api, tahu aja. Awal dan akhir, selamat sore. Assalamualaikum Bang, saya Muslim. Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Muslim Bang. Oh alhamdulillah, siap atuh. Di bawah dulu berarti ya. Sip, mantap semua. Jadi buat gini konsepnya, kalau misalnya Muslim naik, dia salam langsung turun gitu. Kalau dia jawab salam langsung turun juga gitu loh. Jadi tek cepat, tidak memotong salamnya dan juga tidak memotong waktu yang ada. Mantap. Dinmo Muslim atau Kristen? Dinmo? Muslim atau Kristen ya? Aduh, nggak jelas. Nah, mantap. Milano Kaleng. Selamat sore. Milano Kaleng. Selamat sore, Muslim atau Kristen ya? Muslim. Alhamdulillah, di bawah dulu ya. Ya, boleh saya bacain ya teman-teman. Sebentar aja, jangan main-main turunin. Ya. Ya, silakan. Saya jawab pertanyaan Juma. Aduh. Buset. Kenapa dia itu? Oke, jadi gini lah. Nggak paham itu dia. Naik tenggelam lagi apa lo lagi ini? Apa? Turun sendiri dia nge-framing. Ah, gimana sih ya ini? Halo Mike's. Wih, ini yang ini. Mikes.
Mike. Ya, shalom. Selamat sore. Kristen ya? Selamat sore, Bang. Ya, Kristen. Boleh open cam? Bang, saya ingin bertanya dulu, Bang. Bisa? Ya, sambil open cam. Bisa? Sekarang ini saya di tempat yang tak boleh open cam, Bang. Bisa? Saya tanya saja, Bang. Lepas Ya itu boleh saya tanya aja. Ya tanya dulu baru turunin gitu loh, Ikhwan. Gue mau ngobrol apa di sini nggak ada pertanyaan. Tanya dulu nggak apa-apa. Tanya dulu nggak apa-apa. Ya sambil nunggu ya, sambil nunggu ya. Maksudnya itu. Hmm. Gimana, Sat? Nggak mungkin moderator beranggapan karena dia nggak open cam langsung diturunkan. Iya. Maksudnya. Ya. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullah. Tetap Muslim ya, akhi ya. Selalu. Alhamdulillah siap. Wa iyyakum. Oke. Salam semuanya. Salam balik akhi sekeluarga. Siap, Bang. Shoot. Turunin dong moderator. Jadi ada satu pertanyaan untuk kawan-kawan Kristen yang gue belum menemukan jawaban apa ya, telak gitu loh, jawaban yang memuaskan hati. Ini sering gue bawakan juga dalam dialog. Ketika kan ini ya, Kristen itu percaya dengan penyaliban Yesus ini menebus dosa kan gitu. Nah, menebus dosa. Ketika ada konsep menebus dosanya, ya itu imannya Kristen, nggak ada masalah ya kawan-kawan. Cuma posisinya kenapa penebusan dosanya ini menggunakan hukumnya Romawi? Kenapa nggak pakai hukum Torah gitu? Kan Torah kan tebel ya, Torah itu Kejadian, Bilangan, Kejadian, Keluaran, Ulangan, Kejadian, Keluaran, Imamat, Ulangan, Bilangan. Kejadian, Keluaran, Ulangan, Imamat, Bilangan. Ah iya, gitu urutannya. Nah itu kan ada 5 tuh, ada 5 kitab digabung jadi satu kitab. Kenapa malah penebusan dosanya kok pakai hukum Roma? Roma kan nyembah Jupiter, dia dewa Jupiter, gitu. Apa nggak kerasa kayak pindah server langsung gitu loh? Harusnya, oh iya ini penebusan dosa. Oh, dari mana konsepnya penebusan dosa? Dari Taurat, di Keluaran, nomor sekian, pasal sekian, nomor sekian. Nah, kayak gitu. Oh iya, keren ya. Penebusan dosanya, Tuhannya langsung yang menebus dosa di Taurat tertulis gitu. Tapi kenapa ini pakai penyaliban? Penyaliban kan hukumnya Roma, kawan-kawan. Apakah Tuhan Israel ini menggunakan hukumnya orang-orang penyembah dewa Jupiter untuk meneruskan kehendaknya gitu? Gimana itu konsepnya ya? Nah gitu, itu mungkin bisa dijawab mungkin ya kawan-kawan Kristen ya. Itu yang satu. Terus kalau ada lagi pertanyaan ini yang bikin WK bingung, kalau kalian nontonin VT Kores ya, jangan lupa nonton VT terbaru. Pertanyaan untuk adik-adik Kristen. Nah itu, nonton ya yang belum nonton. Nah terus yang kedua gitu, ini kan Tuhannya katanya berdarah Israel, kok namanya nama Yunani gitu. Ah ini Kingdom sudah naik lagi, Kingdom. Iya, sorry abang, saya sambil makan ya, tapi saya waktunya nggak banyak nih, karena saya mau kerja. Oh iya nggak Jadi, apa-apa, dimaafkan, jangan diulangi aja. Ya. Ya, ini masih menyambung sama hukum Taurat, Kingdom. Kalau mendengar di bawah, gua ulang aja. Kenapa penebusan dosanya orang Kristen itu kok pakai hukumnya Roma gitu, nggak pakai hukum Taurat? Baik. Emang Jadi boleh apa? sama Tuhan kayak begitu? Sambil Ya, open apa? cam ya? Ya. Jadi gini, sebenarnya saya kalau mau menjawab ini juga, pasti abang juga akan bingung karena gini, Kristen itu kan datang setelah Yesus disalibkan. Ya. Penyaliban Yesus itu memang kan sudah dinubuatkan bahwa dia akan mati. Makanya Yesus katakan bahwa anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani dan memberikan nyawanya untuk menjadi tebus bagi banyak orang.
Iya. Yesus juga katakan, Kenapa pakai hukum Roma penebusannya gitu loh? baik. Makanya Yesus sudah katakan sebelumnya bahwa ia anak manusia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa kafir untuk disalibkan. Kenapa Iya. bukan Yahudi? Oke. Kenapa Yahudi? Karena hukum yang Kenapa nggak pakai hukum Taurat gitu loh? baik. Karena bagi hukum Taurat, kalau hukum Taurat maka yang dipakai itu dirajam pakai batu. Itu hukum Taurat. Iya, betul. Nah, sementara orang Yahudi tidak bisa membumbun seseorang karena pada saat itu, karena besoknya itu kan hari Paskah. Mereka tidak akan melakukan itu hukuman itu. Makanya supaya genap seperti nubuatan bahwa ia akan diserahkan ke bangsa-bangsa kafir. Makanya ini terjadi. Berarti Tuhannya orang Yahudi merestui ajaran pagan. Bang, jadi penyaliban Yesus itu sudah menjadi rancangan sebelum dunia diciptakan. Berarti penyaliban ini hukumnya ala Israel. Ya memang Bapak yang merancangkan ini semua. Tapi kenapa nggak pernah dibahas penyaliban di Kejadian, Ulangan, Keluaran, Imamat, Bilangan? Abang, Nggak pernah dibahas ya penyaliban? apa yang dia lihat Abang? Waduh, tergagap. Gimana? Ini berbicara tentang korban ya. Sambil open cam, Brethren Kingdom. Enggak apa-apa, teman-teman udah lihat saya tadi. Nggak apa-apa dong, supaya seru. Jadi gini Abang, Iya. apa yang penyaliban Jadi gini, itu tergenapi sebelum, bahkan ketika Tuhan mau menyelamatkan Adam dan Hawa, Tuhan mengorbankan domba, ya kan? Waduh, kesana dia. Ya, semua yang terjadi pada Yesus itu semua sudah itu tipologi daripada apa yang akan terjadi, ya. Ngapain bikin hukum Taurat Tuhannya kalau gitu? Kalau ujung-ujungnya nggak dipakai buat penebusan dosa. Makanya bro, dengarkan dulu. Iya, siap. Ya, seperti Tuhan ketika mengorbankan Adam dan Hawa ketika mereka jatuh ke dalam dosa, Tuhan korbankan binatang. Domba itu Ada di Taurat itu. Ya, memang Ada di Taurat. Nah, kenapa penyaliban kok nggak ada? sebentar. Oh, sebentar lagi. Aduh, suruh nunggu mulu. Bro. Siap. Santai aja. Iya. Jadi sudah apa yang dilakukan Tuhan sebelum menyelamatkan manusia Adam dan Hawa, Tuhan sudah korbankan domba. Kenapa kok domba tidak berdosa, domba tidak bersalah, lalu kenapa dia jadi korban untuk menyelamatkan manusia Adam dan Hawa dari malu? Karena ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, mereka baru tahu mereka telanjang. Lalu Tuhan mengambil domba, membumbun, ambil kulitnya, dijadikan pakaian menutupi maulanya Adam dan Hawa. Kemaluannya ya. Ya, itu pertama Tuhan menyelamatkan manusia pertama. Ada korban Dari dosa, menyelamatkan dari dosa ya. ya, ketelanjangan mereka. Menyelamatkan dari ketelanjangan. Ya. Nah, yang kedua, Ketelanjangan diselamatkan. Abel mempersembahkan korban. Ya. Abel itu korbannya korban binatang, sementara Kain korban dari hasil pertaniannya dia. Ya. Hanya persembahannya Habel saja yang diterima. Karena apa? Karena itu sesuai imannya. Karena Tuhan juga mengorbankan binatang. Nah, Kenapa tiba-tiba jadi mengorbankan orang dia? Sebentar lagi. Oke. Semua itu kan tipologi daripada Yesus yang akan mengorbankan dirinya. Ketika Abraham, juga ketika Tuhan meminta untuk mengorbankan anaknya yang tunggal yang namanya Ishak, Tuhan menggantinya dengan domba. Kenapa Ishak tidak dikorbankan? Karena kalau waktu itu Ishak dikorbankan, maka itu akan melawan kodratnya Allah, kan Tuhan itu suci. Oke, ngerti. Nangkap gua di sini Kingdom. Artinya semua binatang-binatang terdahulu yang dikorbankan ini semuanya disalib ya, dipaku kaki tangannya. Ini abang nggak paham lagi nih. Nggak paham ya? Salah. Waduh, terdiam ya. Disalib nggak itu binatang-binatangnya? Kambingnya dipaku, kakinya tuk gitu. Ini bicara tentang esensi daripada Tuhan mau menyelamatkan manusia ini. Iya. Nah, kan dengan pengorbanan kan binatang. Kan gitu. Binatangnya pada disalib berarti. Gitu. Gini. Karena bukan gitu, tapi gini. Oke. Abang juga nggak akan memahami. Jadi kita ganti topik aja deh, karena saya jelaskan juga.
Kok ganti? Kenapa ganti topik? Oh, nggak paham nih dia. Inilah kenapa gue bilang gitu loh. Nggak ada orang Kristen yang menjelaskan dengan mutlak dan jelas gitu loh. Kok tiba-tiba pakai penyaliban hukum Roma? Ya. Gini Bang Abang. Toris tadi itu apa? Apa tadi menyelamatkan Esensinya telanjangan? adalah Menyelamatkan ketelanjangan, mengorbankan domba, mengorbankan binatang. Nah, ketika ditanya binatangnya disalib nggak? Disuruh ganti topik gua. Jadi esensi di sini adalah pengorbanan. Bukan lama deh. Pengorbanan. Kalau berbicara tentang salib pada saat itu, Iya. emang kenapa binatang itu harus disalib dan belum ada hukum tentang salib, Bang? Nggak ada. Loh karena lambang agama kalian salib loh, bukan pisau. Oke, Abang. Kalau Ya. berbicara seperti pertanyaannya Abang itu, saya nggak perlu jawab jauh-jauh. Kita validasi sejarah saja. Boleh, boleh. Oke, menurut Abang, Kristen ini adanya kapan? Abad kedua, ketiga. Hah? Kristen kan? Iya. Abad kedua, ketiga. Oke, menurut Abang di tahun berapa itu? Kalau tahun itu di tahun seratusan kesini lah, seratusan, 200-an. Berarti Abang juga sudah salah. Oh salah ya, oke. Abang nggak memahami sejarah. Oh ya udah nggak apa-apa. Boleh kita kembali dombanya ini disalibkannya apakah sama hurufnya Apakah dengan sudah ada- Yesus? Ya, ada undang-undang. Apakah di situ sudah ada undang-undang? Waktu itu sudah ada undang-undang bahwa yang bersalah itu dihukum melalui salib. Waktu kapan? Waktu Adam? Iya. Nggak ada. Nah, lalu kenapa Abang bicara domba disalib, binatang disalib? Lah, karena Yesusnya disalib. Lah, Abang, Yesus disalib Iya. itu tahun berapa? Yesus disalib tahun 30-an lah ya, 30-an Masehi. Nah, artinya kan sudah ribuan tahun, ya kan, berjalannya kan? Iya. Nah, kenapa harus melalui salib? Iya. Kenapa? Itu kan tidak sesuai dengan hukum Yahudi. Oke, gini. Supaya kita satu frekuensi gini. Ya, Yesus kita udah tahu lah ya kematiannya dengan cara penyaliban. Kalau si binatang-binatang pengorbanan ini matinya tuh gimana mereka kalau bukan disalib? Nanya ini. Kalau disalib, lalu darahnya bagaimana bisa diambil? Kalau hanya ditikam saja kayak begitu, nggak ada darah keluar, ya kan? Yesus keluar darahnya gimana waktu disalib? Esensinya di sini bukan di aksi salibnya, tapi esensinya adalah mengorbankan binatang ini, mengambil darahnya, terus dipercikan. Itu konsep. Kalau esensinya pemercikan, kenapa kalian mengkultuskan lambang salib? Kan esensi lambang itu kan berangkat dari esensi gitu loh. Jadi kan kita melihat ini kami dari orang luar ya, kami melihat tidak nyambung gitu antara pengorbanan binatang di Taurat dengan penyaliban Yesus. Di Taurat itu tipologi daripada Kristus yang akan mengorbankan dirinya. Makanya Yesus katakan, Kristus mengorbankan dirinya. Ini kambing berarti mengorbankan dirinya, ini kambing ini. Kambingnya Adam sama Ishak. Sorry Abang, nggak nyambung kalau diskusi sama Abang. Iya, karena Abang ini buat pertanyaan seolah-olah pertanyaan pintar. Ternyata pertanyaan ngawur. Betul, sorry Abang. Kenapa pertanyaannya kok emang nggak boleh ditanyakan? Kalian ini kalau buat pertanyaan, coba pertanyaan yang qualified dong. Jangan masa pertanyaan receh kayak gitu. Loh ini makanya kita ulang ke pertanyaan awal gitu. Kenapa penebusan dosa di Kristen menggunakan hukum Roma, tidak menggunakan hukum Taurat? Nah, silakan dijawab. Baik. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa kalau dipakai hukum Yahudi, yaitu dirajam pakai batu, maka dirajam pakai batu maka tidak akan tergenapi nubuatan bahwa Yesus akan diserahkan kepada bangsa-bangsa kafir untuk disalibkan. Dan kenapa Yahudi tidak melakukan saat itu? Karena besoknya itu Paskah, dilarang untuk membumbung. Nggak peduli bangsa siapa yang melakukan hukuman penebusan dosa ini, nggak peduli, tapi hukumnya pakai hukum Taurat gitu. Mau orang Yunani ngelemparin batu nggak ada masalah, karena lempar batu itulah hukum Taurat. Penyaliban kan bukan gitu loh.
orangnya, misalnya orangnya mau orang, maaf ya, misalnya orangnya mau orang Senegal atau orang Afrika Selatan gitu, nggak ada masalah. Tapi hukum Jadi, yang digunakan hukum Taurat gitu loh. Gini ya, Abang. Jadi Iya. intinya di sini orang-orang Yahudi sendiri yang menyalibkan Yesus ini melalui bangsa kafir. Makanya Yesus sudah katakan sebelumnya bahwa ia akan diserahkan oleh Taurat ini kepada bangsa-bangsa kafir untuk disalibkan. Oh, berarti orang-orang Yahudi boleh pakai ini ya, seragam tentara Roma itu boleh ya? Nah, abang ini kok, saya pikir abang ini pinter loh. Jangan dipikirin, dipastiin. Nah, Jangan dipikirin. Abang, Ya. abang mengatakan bahwa orang Yahudi memakai seragamnya orang Rom. Ya. Sorry, abang menertawakan kebodohanmu sendiri, bro. Sorry. Ya to kalau say. misalnya gue bodoh di enlighten me Oke. gitu loh. Cerahkanlah gue. Oke, fine. Let me enlighten you. Ya. Oke. Ya. Jadi, ketika Yesus mengatakan bahwa ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa kafir untuk disalibkan, orang Yahudi sendiri mereka tidak boleh melakukan itu karena apa? Karena besok itu mereka harus ada Paskah dan dilarang untuk menghukum mati orang di hari Paskah. Makanya sudah jelas Yesus katakan bahwa Ya udah aja setelah hari Paskah dieksekusi hukum Tauratnya. berarti tidak sesuai dengan nubuatan. Memang nubuatan Tauratnya apa sih? Ya, tentang pengorbanan Yesus. Ia akan metong disalib untuk menebus dosa manusia. Nah itu gua nyari kata salib atau penyaliban di Perjanjian Lama, kitabnya Yahudi, itu nggak nemu loh. Oke, nanti ada abang cari aja sendiri. Sorry, karena saya harus kerja. Saya belum selesai. Waduh. Abang lanjut aja sama yang lain. Gitu ya. Nanti saya akan Bukan mau googling dulu. Memang bener ya nggak ada penyaliban Perjanjian Lama. Bukan mau googling dulu ya. Memang. Oh iya iya. Tidak ada. Karena penyaliban itu bukan hukum Yahudi, bro. Nah kalau gitu batal dong penebusan dosa. Batal dong penebusan Taurat batal dong karena dilakukannya tidak menggunakan hukum Taurat. Ini apakah Yesusnya kejebak sama Yahudinya atau gimana? Next time I will discuss with you. Not now Okay. because I have to do something else. So see you. I'll be waiting. Okay. So just waiting for me. Ya. Oh no. Ya. Oh no, man. Selamat datang di No, man. kebenaran. Will be waiting ya. Waduh. Itulah kebiasaannya. Waduh, baru nih pertanyaannya nih. Kok bisa gitu ya pertanyaannya? Padahal baru santai-santai aja kan. Iya, baru santai loh. Ini belum yang soal kenapa namanya Yunani, belum yang soal kenapa penyalibannya kok enggak di zaman Muslim- Adam. Kenapa Muslim pertanyaannya gitu-gitu aja katanya. Receh kali pertanyaannya loh. Yang receh aja nggak bisa dijawab, apalagi yang berat. Iya loh. Belum Gurunda loh, baru masih Kores ini. ngeri Bang Gores. Iya. Oke, aku izin dulu Bang. Ini Pada Stan. ada Katolik mau masuk Islam nih, alhamdulillah. Alhamdulillah, mantap. Nanti aku upload di VT nanti kalau ini, insyaallah. Siap. Soalnya nggak bisa live ini tertutup. Oh, Keluarga gitu. Katoliknya ini pada ngumpul di depan masjid. Dokumentasi, Stan, dokumentasi. Oke, siap, insyaallah. Jadi gitu ikhwan ya, apa ya namanya tuh kita bisa dapat pertanyaan-pertanyaan kayak gini kalau kita benar-benar mempelajari lawan kita gitu. Benar-benar kita dengarkan penjelasan mereka, lalu kemudian nanti kita akan dapat ini loh, dapat apa ya? Dapat inspirasi gitu dalam pertanyaan gitu. Kayak misalnya tadi pertanyaannya, ya itulah apa namanya, kayak misalnya iman mereka itu kan penyaliban, begini dan begitu, penebusan dosa gitu kan. Nah kita cari nih keyword sejarah penyaliban, asal usul salib, kayak gitu-gitu. Nanti ketemu tuh keluar tuh, nggak ada Yahudinya sama sekali. Gitu. Yahudi jadi korban ada ya gitu. Tapi hukum pertama penyaliban nggak ada sama sekali Yahudi di sana. Di situ baru keluarlah pertanyaan. Kenapa penebusan dosanya Tuhan Israel menggunakan hukum pagan gitu loh? Nah, jadi nanti korbannya kayak kingdom gitu, Iwan. Nah, next berikutnya aku pengen bertanya ini untuk kawan-kawan Kristen yang ada di bawah ya, kalau misalnya nyimak.
ini yang garis terdepan TSCC udah pada tahu lah. Pertanyaannya gini kawan-kawan Kristen. Yesus itu kan kematiannya untuk menebus dosa seluruh manusia, kan gitu ya? Untuk menebus dosa seluruh manusia, Yesus itu. Oke, fine, menebus dosa seluruh manusia. Lalu, oh udah ada tamu ya? Halo Mike. Ya, selamat sore Bang. Sore Mike. Tahu tadi Ya, mau bertanya saya ya? ingin Iya, mau bertanya apa ya? Ya, saya ingin bertanya Bang. Jangan dulu diturunin ya Bang. Iya. Ya, saya mau bertanya. Tuhan yang disembah oleh umat Muslim itu apakah Tuhan seluruh umat manusia, Bang? Iya, Robbil Alamin, Ilahin Nas. Oke, Tuhan saya bertanya seluruh dengan alam semesta, Tuhannya para manusia. Iya. Oke, baik. Saya ingin bertanya tentang surah An-Nahl 27 ayat 91. Surah An-Nahl Mengatakan ayat begini, 91. ya. Oh, ya ini ya, Ya. pemilik negeri Mekah itu ya? Iya, sesungguhnya aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini, Mekah. Artinya, Nabi Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan Mekah, Bang, negeri Mekah. Kalau Iya. mengatakan Biarin aja, naikin weh, nggak ada ini. Sambil dinaikin lagi ya, ini gue jawab posisinya. Tapi di kami itu tidak mengkultuskan Tuhan Mekah gitu. Seperti Yahudi yang Allah Israel, yang dimana kalau di konsep kami orang awam, oh ini Tuhannya Patreon gitu, tidak menciptakan wilayah lain selain Israel, kayak gitu jatuhnya. Oke, ya Gerard, selamat sore. Bisa open cam? Masih siang bang, waduh. Oh iya, oke. Boleh open cam? Waduh di kamar mandi bang. Ntar, apa nunggu di kamar mandi selesai dulu apa gimana? Boleh. Ya, jadi bagaimana nih bang? Teruskan apa? Iya open cam aja dulu, nggak apa-apa, waktu panjang kok. Oke, berarti. Kita live biasanya 2 tahun baru off. Biarin dulu Ikhwan, kita kasih berapa waktu sampai dia open cam. Kalau misalnya berapa waktu nggak open cam baru turun. Putra Jaya, selamat sore. Selamat sore Kores. Wah, boleh open cam, Mabre? Cuma nanya doang sebentar, nggak usah lah. Oh ya udah silakan. Oke, nggak apa-apa. Gini, Kores. Kalau menurut iman Islam kan harus sesuai dengan logika dan akal ya. Iya, mengenai konsep ketuhanannya. Konsep ketuhanannya dan imannya gitu ya. Iya, iman kan mempercayai kan dalam bahasa Indonesianya. Oke, nanti harapan saya Anda harus jujur menjawab, jangan berbeli-beli kemana-mana ya. Enggak lah, itu biasanya kawan-kawan Kristen yang kalau ini ketika menjelaskan Tritunggal berbelit-belit. Kalau Islam enggak, cepat ya. Tadi udah kita sepakatin iman Islam itu harus bisa diterima akal dan logika ya. Iya udah. Oke. Jadi masalah nabi-nabi terdahulu kan ada mujizat. Ya. Masuk Yesus ada mujizatnya, Musa ada mujizatnya. Musa mujizatnya membela laut. Yesus mujizatnya menyembuhkan orang mati dan membangkitkan orang mati. Mengobati mata yang buta. Ya, terus dari pertanyaan saya, Baginda mujizatnya membela bulan. Ada banyak, membelah bulan itu salah satunya. Ya, coba dulu jelaskan secara ilmiah bagaimana cara Baginda itu membela bulan, bulan di atas, Baginda di bawah. Sementara Musa membela laut, medianya ada laut dengan tongkat. Yesus menyembuhkan orang mati, dipegang dan didoain. Dan mata yang buta itu ilmiah itu apa? Sains maksudnya? Sains gitu. Penjelasan mata dilumurin ke yang buta itu sembuh. Masuk ludah, pakai ludah. Jelaskan bagaimana ilmiahnya, logikanya Baginda bisa membela bulan dengan cara apa dan ke langit dia naik apa gitu loh. Gurunda pakai ucapan. Gurunda Baginda pakai ucapan.
kalau baginda. Jadi dalam hadisnya itu Nabi sedang perjalanan pulang ke Mekah. Kalau lu baca hadisnya ya, biasanya penghujat nggak baca hadisnya. Lalu kemudian penduduk Mekah berpapasan dengan Nabi yang sedang jalan pulang. Ditantang Nabi ini. Kalau kau memang utusan Tuhan, tunjukkan satu mujizat. Lalu Nabi memerintahkan kepada mereka, pandang bulan itu terbelah. Ketika si para penduduk Mekah ini memandang, bulan terbelah. Nah, di situ penduduk Mekah bilang apa? Waduh, ini sihir yang nyata ini, gitu kan? Makanya di situ turunlah ayat mereka itu mau dikasih tanda apapun, kalau hatinya sudah tertutup tidak akan pernah mau beriman. Itu adalah salah. Iya. Bisa saya tanggapin? Boleh. Disinilah saya bilang tadi itu mujizat itu bukan sekonyong-konyong, artinya bim salah bim. Mujizat itu juga Yesus itu membuat mujizat, sama kayak murid-muridnya pernah 2 hari 2 malam nyari ikan di laut tidak ketemu. Apa dibilang Yesus? Campakkanlah jalamu ke sana, pasti dapat, katanya. Orang itu baru campakkan jalannya baru dapat ikan. Jadi medianya itu ada jala dengan air. Sementara Muhammad medianya apa? Membela bulan. Coba jelaskan. Ya kan kalau nabi terakhir nggak pakai media dong. Kalau pakai media ya bukan nabi terakhir. Itu tidak bisa kau jelaskan. Coba. Lo kalau misalnya dongeng itu ada bintang turun di atas rumahnya Yesus yang mau lahir, tapi bumi nggak meleleh, itu baru dongeng. Ya, artinya jelaskan dulu bagaimana bim salah bim bisa membela bulan. Nah sekarang gimana caranya tangan jala itu bisa mengambil ikan yang banyak? Penjelasannya gimana? Jala bisa mengambil ikan yang banyak. Artinya medianya itu ada jala. Enggak, penjelasannya ilmiahnya pengen tahu. Penjelasan ilmiahnya gimana? Jala, Yesus lempar jala, lalu kemudian ikan 5.000 masuk ke jala tersebut. Penjelasannya gimana? Benar dulu, bukan Yesus yang mencapakkan jala, muridnya disuruh. Iya, sekarang enggak ada masalah. Jalanya itu ngapain sampai bisa ngejerat 5.000? Coba penjelasan ilmiahnya gimana? Bukan 5.000, artinya. Bukan, jangan artinya. Lu kan pengen ilmiah nih, supaya ini jala nggak dibilang dongeng karena cuma 4 orang yang cerita ya. Di samping ilmiah itu dibantu. Nggak boleh. Ilmiahnya apa? Itu jala itu bisa ngambil ikan yang beribu-ribu. Nah, ilmiahnya gimana? Ilmiahnya kan kalau udah di jala, disuruh di jala, so kan pasti dapat ikan karena ada. Lo pasti dapat ikannya, kenapa beribu-ribu? Kalau bisa pasti dapat ikannya, itu nelayan bukan mujizat. Gini, itu kan ada sekarang. Ya udah jangan yang jala lah ya. Kalau jala kan itu lu lu malah menyamakan dengan nelayan yang biasa-biasa ya. Ini sekarang ketika Yesus menyembuhkan mata orang mati pakai tangan. Tangannya itu gimana itu? Kok bisa sembuh? Apa? Orang yang buta itu tanah dilemurin di matanya. Oke, tanahnya itu ada apa? Ilmiahnya tuh gimana tanahnya itu? Ada apa? Kok bisa sembuh tanah? Ada medianya untuk menyembuhkan. Nah, medianya itu kenapa tanahnya itu kenapa? Kok bisa menyembuhkan mata tanahnya itu? Kenapa bisa menyembuhkan mata? Itulah ada medianya Iya, medianya itu ngapain gitu loh. Ini kan sama aja kayak Yesaya 6 nomor 6 gitu. Ketika Serafim ngasih batu ke mulutnya Yesaya terhapuskan dosa gara-gara nyium batu tersebut. Anda tidak jujur. Bagaimana? Bukan Putrajaya yang kemakan sama omongan sendiri. Lu minta ilmiah. Ketika gua tanya ilmiahnya apa itu tanah bisa nyembuhin mata, lu kebingungan. Yang jelas ada medianya ditambah dengan doa. Sementara membela bulan. Nah sekarang kalau misalnya ada medianya ngapain medianya? Medianya ngapain? Imanmu itu tidak masuk akal, ilusi. Lo bukan loh. Iman yang tidak masuk akal. Tuhan gua pribadinya ada 3. Bagaimana bisa manusia kalau pribadi ada 3 aja disebutnya pribadian ganda? Bulan di atas, baginda di bawah. Gimana caranya membelanya? Lah lihat sekarang satu Arab Islam. Kenapa Kristen yang jadi Kristennya di Italia? Tidak logik agamamu. Kau bilang tadi logika itu nggak ada di agama lo. Tuhan 3, Tuhan keluar dari vagina. Itu logikanya di mana? Menghayal itu, agama kau itu yang menghayal. Tuhan keluar dari vagina. Kristen lahir di Yerusalem malah gedenya di Italia. Francesco Totti itu yang ada. Pohon itu kelihatan dari buahnya, tidak. Nah itu pohon yang kelihatan dari buahnya. Kenapa di Italia Kristen menyebar? Kenapa di Israel nggak ada sama sekali? Cuma 1,9%. Logikanya di mana itu? Artinya pikiranmu tidak luput dengan selangkangan. Itulah kalian semua. Woi, pikiran Tuhan kau itu. Hosea 2 nomor 2. Buah dada istri Tuhan kau itu dipakai berzina. Ada perkawinan anak domba lagi nanti di surga. Tuhan kau di dunia tidak kawin, tapi ketika di dunia selangkangan semua isinya. Mau marah.
ya. Habis kau di sini. Jangan mulai, bre. Kalau soal pas selangkangan Tuhannya para penghujat itu ahlinya itu. Gitu, bre. Ya. Jadi jangan mulai. Santai ya, santai. Kurir batu bara. Dia lupa dia ada siapa di atasnya. Assalamualaikum Bang Kures. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, lain kali kalau ada konten naik Bang disuruh omken aja biar seru. Iya, mereka kan penakut mereka. Nggak lihat kehidupan mereka kayak gimana. Setiap hari mengeluh, kami dipersekusi, kami tidak bisa beribadah, gitu kan. Mana berani mereka buka camp kan gitu? Ya nggak? Ya Putrajaya, gimana? Kenapa kau turunin? Gue di sini tangannya nggak ada nurunin, lu yang ketakutan. Kenapa lu kabur terus naik lagi? Aku nggak pernah turun. Maksud saya gini loh, Anda itu harus. Weh, di showtime bre, buset jahat tuh moderator. Maksud gue gini loh bre, gitu loh. Semua hujatan lu tuh akan kembali kepada Tuhan lu gitu. Contoh misalnya tidak logika ya, tidak masuk logika. Ya lu coba logikanya di mana? Tuhan turun ke bumi ya melalui vagina seorang wanita gitu. Tuh di mana logikanya? Logikanya di mana gitu? Dalam Islam nanti di surga orang-orang yang syahid itu salah satu kekhususannya mendapatkan 72 bidadari. Di iman lu apa? Kawin sama Tuhan sendiri. Mending kalau lu gilirannya pertama gitu ya masih bagus bentuk Tuhan lu walaupun laki-laki. Tapi kalau lu gilirannya ke 1081 udah kayak gimana bentuk Tuhan lu dikawinin? Coba logikanya di mana? Logikanya di mana? Jadi jangan main logika gitu loh. Jangan sakit hati gitu. Selangkangan Tuhan lu aja dikawin di surga selangkangan bukan itu? Kalau iman saya itu tidak semua bisa saya cerna dengan logika. Itu saya akuin. Tadi kan lo kalau misalnya tidak semua bisa dicerna sama logika, artinya Tuhan lu keterbelakangan mental untuk menjelaskan iman kepada umat-umatnya. Tadi kan kita udah sepakat gitu. Iman Islam itu kan harus bisa dicerna dengan logika dan akal. Iya kalau misalnya udah bisa dicerna, yang namanya mujizat tidak dipertanyakan. Mujizat itu ada saksinya gitu loh. Atas, baginda di bawah dengan alat apa? Tadi dengan ucapan, dengan sabdanya terjadi itu. Jadi sama kayak Allah Bapa dalam Kristen ketika berucap jadi manusia. Kalau Nabi kami ketika berucap bulan terbelah. Beda itu. Loh beda gimana? Beda gimana? Tuhan lu aja berkata jadi manusia perkataannya. Dari surga, bukan dari bumi. Loh, itu. dia Allah Bapa berkata jadi orang nggak? Firman menjadi manusia kan? Lu gimana sih? Yesus tidak berdosa. Tidak berdosa kok. Kok kau salah? Yesus membolak-balikan barang-barang di bait Allah itu bukan dosa. Yesus membunuh babi 2000 ekor itu bukan dosa itu. Yesus pernah memberikan makan 5.000 orang dengan. Jangan soal memberikan makan. Yesus pernah membuat mati 2.000 babi. Udah diganti belum sebelum dia ke surga? Buat tanya. Ada medianya roti dengan ikan. Enggak. Jangan kabur lu. Lu bilang Yesus gak berdosa, Nabi kami berdosa. Sekarang gua tanya, ketika Yesus membunuh babi 2.000 ekor, sudah diganti belum itu? Sudah diganti belum? Kamu kemana? Logika lu di mana? Tuhan lu naik ke surga belum ganti 2.000 ekor babi. Logikanya di mana itu? Logikanya di mana? Hah? Di mana logikanya? Tuhan kok 2000 ekor babi belum diganti waktu naik ke surga? Kau itu, hayalan saja kau itu. Tuhan kok dikawin manusia? Hayalan kau itu. Mati pakai baju bagus-bagus, gua kira mau ngapain, ternyata mau kawin sama Tuhan di surga. Hayalan itu, bre. Makanya kalian itu sedih, sakit hati, tidak pernah bisa menjadi mayoritas di Indonesia. Ya, sakit hatinya, pedih gitu. Kenapa sih orang-orang Indonesia tidak mau menyembah Tuhan yang ada kelaminnya, yang bisa dikawin nanti di surga? Ya iyalah, hadir logikanya di mana? Logikanya di mana Tuhan ada kelaminnya? Buat apa Tuhan berkelamin? Apa kemahakuasaan dari kelaminnya Tuhan kalau ada? Nauzubillah min dzalik. Kamu ngobrolin logika sama gua, dibilang agama gua yang hayalan gitu. Agama gua yang hayalan, kok Tuhan lu yang ada kelaminnya? Otak lu di mana? Waduh turun dia. Waduh, batinnya sakit deh. Batinnya sakit kayaknya ini. Maaf ya.
Aduh, selamat datang di kebenaran. Jangan mulai, bre. Jangan mulai gitu. Ini kores. Lu kalau ketemu muslim yang lain masih menghargai iman lu gitu. Lu kalau udah ketemu kores, udah dicap lu penghujat, iman lu, Tuhan lu, sama apa yang lu percaya nggak ada harganya di mata kores, bre. Diinjek-injek gitu. Sampai jadi abon babi, tau nggak lu? Gitu. Ya, ada Sudah, Bang. Sore dari Kristen atau Islam ya? Katolik, Bang. Oh, Katolik. Oh, mukanya Islam banget loh. Jangan terlalu keras ya, saya belum siap pindah ini. Wah. Enggak, di mana tinggal? Papua, Bang. Oh, enggak, asli mana? Asli mana? Papua. Oh, asli Papua. Orang tua darah apa? Papua. Oh, Masya Allah. Siap, mantap. Oke. Enggak lah, ya. Kalian kalau Apa kenal yang kores, Bang? kalau nggak dimulai, nggak gua hajar, Ikhwan. Kalau santun, malah malas biasanya kores itu. Ya? Apa yang kita bahas ini, Bang? Oke, kalau minta bahasan kayak begini. Judulnya kah? Nah, itu nanti sama Gurunda itu. Bangkit. Itu nanti sama Gurunda ya. Bikin judul baru ini. Iya, kita judul baru aja, Bang Adam. Gini, Bang Adam. Judulnya ini kita. Judulnya begini. Yesus itu, kematian Yesus itu untuk penebusan dosa bukan? Atau gimana? Iya, Bang. Oh, Iya. oke, mantap. Nah, ketika Yesus menebus dosa manusia, yang pertama kali berdosa itu siapa? Manusia pertama yang melakukan dosa. Iya, Begitu? iya. Adam lah. Saya lah. Oh, alah, Adam ya, Adam udah ribuan tahun kayaknya nih. Nah, kalau kayak gitu konsepnya, kalau misalnya Adam yang pertama kali melakukan dosa dan berbuat dosa, kenapa Yesus nggak matinya di zaman Adam? Kenapa di zaman Yohanes? Apa nggak kelamaan? Nah, itu juga yang saya pikir. Iya kan? Kok lama sekali? Iya toh? Nah inilah, makanya gue tuh lebih seneng ditanya sebenarnya Ikhwan ya. Jadi kalau Ya, gimana? kalau kayak pertanyaan kasar kan kayak begini juga, Bang. Kenapa kita ini lakukan dosa? Kan bisa saja Allah tidak membiarkan dosa itu kita. Kalau itu bisa dijawab karena manusia ada kehendak bebas. Kalau itu bisa dijawab. Terus kenapa ada iblis? Ya, atau kenapa bisa iblis berkeliaran juga? Ya karena iblis itulah yang untuk menguji. Karena kalau dalam Islam, Bang Adam, iblis itulah bentuk ujian untuk pembuktian bahwa kita ini layak masuk ke dalam surganya Allah. Kalau misalnya nggak ada iblis nih ya, terus manusia nggak ada yang sesat, gimana caranya terbukti bahwa memang manusia ini layak untuk mendapatkan surga Allah? Kan jadinya nggak ada pembuktian, kan gitu. Nah, sama juga kayak pertanyaan abang tadi, kenapa tidak waktu di zaman Adam Yesus mati? Nah, karena itu konsep Allah kan mungkin dia mau memberikan kesempatan apakah orang-orang ini bisa kembali ke jalan yang benar atau bisa tetap percaya dan dekat dengan saya tanpa ada pengorbanan, kan begitu. Nah, kalau kayak gitu jawabannya, Beri kesempatan juga. kalau kayak gitu jawabannya, udah berapa juta manusia mati sebelum Yesusnya di kayu salib? Udah berapa juta manusia mati sia-sia kalau kayak gitu? Belum ketebus. Iya, itulah urusan Allah lah itu, Bang. Allah aja dia membunuh, dia yang itu apa, bah itu apa, Air bah. yang itu air bah itu, ya kan teganya Tuhan itu memusnahkan manusia, itu kan begitu. Ya bukan perkara tega nggak tega, kalau misalnya itu azab ya, itu azab dari Tuhan gitu kepada manusia, itu nggak ada masalah ya. Nah, kita kan milik Tuhan, mau diapain sama Tuhan juga nggak ada masalah kan gitu. Cuma konsepnya ketika Tuhan mau menebus dosa manusia, ini kan menebus dosa manusia kan banyak, nggak tahun satu baru nongol manusia. Dari belum ada kalender manusia udah ada. Itu kan urusan dia juga. Kenapa kan suka-suka dia lah itu, dia kan Tuhan. Kenapa tidak Ya, masa dia bunuh saja begini? Gini, dalam Islam Ini itu loh, Bang. ketika kita diperintah ada penjelasannya. Wah, kan dimarahin kan, kamu tuh dialog sama kores, kamu jangan sama kores.
Polres itu pertanyaannya mematikan. Tunggu sebentar. Iya, ditungguin. Iya, asar dulu Ikhwan yang belum asar. Aku juga nunggu ini. Ya lanjut kita bang, minta maaf bang, ada ini teman. Oh, nggak dimarahin? Enggak lah. Oh iya. Manusia bebas. Oh iya. Ya gitu Dam. Jadi Tuhan itu kalau memerintahkan sesuatu ada penjelasannya. Contoh kita disuruh sholat untuk apa? Untuk zikrullah, untuk mengingat kepada Allah. Itu Tuhan sendiri yang bilang gitu. Iya, Kan maksudnya sekarang begini loh bang. apa yang dimasukin? Kalau pertanyaan itu kan pertanyaan kehendak Allah, siapa yang tahu kan? Itu pertanyaan seperti itu kan manusia siapapun tidak bisa menjawab. Kalau memang Tuhan yang ngomong seperti itu, nggak akan gue pertanyakan, karena Tuhannya udah ngomong. Ya gue toleransi lah, gue hargai, gue respect gitu, karena beriman. Contoh misalnya di dalam kitabnya Hindu, Krishna, avatarannya Dewa Wisnu di dalam Hindu, dia berkata dia pencipta langit dan bumi itu di dalam Bhagavad Gita gitu. Ya gue respect, gue hargai, memang dalam keimanannya begitu. Nah posisinya kalau penebusan dosa kan Tuhannya ini, Tuhan Israel ini kan nggak pernah ngomong seperti itu. Tiba-tiba kalian anggap itu misteri Tuhan. Ya Tuhan yang nggak pernah ngomong lu bilang misteri. Lu mengfitnah Tuhan, namanya itu Adam. Tidak lah bang, kan begini. Apa yang begitu? Setelah Adam diciptakan, kan manusia tidak taat, ya dia tidak taat, dia sombong, dia mau samakan dengan Tuhan, karena dia makan buah itu kan ditipu kan sama ular. Kalau kamu makan buah ini kamu jadi pintar, tahu segala sesuatu kan. Nah terus? Jadi dia yang pertama kan dia tidak taat larangan Ya, terus? Nah, karena itu manusia makin jauh, manusia jauh dengan Tuhan. Manusia jauh dengan Tuhan. Pas itu kan karena Tuhan melihat manusia itu semakin menjauh, maka dia buatlah perjanjian dengan Adam, perjanjian pertama antara manusia dengan Allah, perjanjian untuk menyelamatkan, begitu maksudnya, untuk menebus dosa-dosa manusia. Makanya ada perjanjian dengan itu Adam kan begitu. Dilanggar nggak perjanjiannya? Kalau Adam kan dia tidak melanggar. Adam tidak melanggar, kenapa diusir dari sorga? Siapa yang diusir? Bukan Abraham bang. Perjanjian antara salah. Karena perjanjian pertama antara manusia dengan Allah itu kan Abraham. Oke, Kak. Jadi perjanjian pertama sama Abraham. Sebelum Abraham, jadi Tuhan sama manusia ngapain? Ya jauh-jauhan. Kalau jauh-jauhan, kenapa Henok diangkat ke mendekat kepada Tuhan? Henok sama Henok. Kenapa? Katanya jauh-jauhan. Henok itu kan sebelum Abraham. Atau Henok belum? Iya, makanya sebelum perjanjian dengan Abraham, Tuhan sama manusia ngapain? Sebelum Abraham kan sesudah Abraham itu. Sebelum dong Henok. Iya kah? Iyalah. Abraham kesini-sininya Abraham. Tidak percaya. Mana catatannya coba? Tuh. Ini sekolah minggu diajarin begini nggak sih? Bukan bang, pertama itu manusia itu pertama berkomunikasi dengan Allah itu ya Abraham. Henok diangkat ke hadirat Allah, Henok. Ya, kalau misalnya hubungannya jauh antara tuh manusia dengan Allah, kenapa Henok ini yang jauh sama Allah diangkat ke hadirat Allah? Henok ini maksud saya, Henok ini lahirnya sebelum Adam atau sesudah Adam, Bang? Kan sesudah Adam kan, bukan? Ya Henok ya sesudah Adam lah.
Iya kan, maksudnya manusia itu, maksudnya Tuhan, maksud saya begini, Tuhan itu mencoba mendekatkan kembali kepada manusia untuk rencana penyelamatan manusia itu kan di zaman Adam. Adam lah yang melakukan komunikasi pertama, dan dari saat itu buatlah perjanjian. Jadi lu mau bahas Adam atau Abraham ini sebenarnya? Dari manapun, maksud saya dia punya maksudnya karena manusia jatuh dalam dosa, ya, maka Allah merendahkan diri atau menyediakan dirinya untuk berjumpa sama manusia buat perjanjian, kan begitu. Jadi yang buat perjanjian Adam atau Abraham? Abraham yang buat perjanjian. Nah, sebelum perjanjian dengan Abraham, ini Tuhan sama manusia ngapain? Ya mungkin berantem, kan tidak tercatat juga. Tidak tercatat, oke, mungkin berantem. Kalau misalnya berantem, kenapa Henok diangkat ke hadirat Allah? Kenapa? Iya kan, Henok itu kan dia setelah Adam, Bang, adanya, Bang. Iya, tapi kan sebelum perjanjian dengan Abraham. Kok sebelum perjanjian dengan Abraham? Setelah perjanjian dengan Abraham kan ada Henok, lahir Henok kan? Enggak, Henok itu dia di Kejadian 4, Abraham itu baru ada di Kejadian 12 kalau nggak salah. Iya kah? Astagfirullah. Coba. Astagfirullah. Kata kuncinya kalau Henok itu cucu, Henok itu cucu langsung Adam, Henok itu. Henok tuh cucu langsung Adam gitu loh. Gimana gue mau dialog ini dia enggak. Berarti kan begini, Bang. Gimana coba pakai berarti pula. Itu walaupun diangkat tapi tidak ada dalam rencana besar Tuhan untuk penyelamatan. Nah, ya untuk Henok sendiri lah itu kan begitu. Iya katanya bukan untuk orang lain. Iya, jadi tanpa maksud gue gini, kalau berarti sebelum Abraham ada perjanjian dengan Allah, mungkin mereka kadang berantem, kadang baik juga, ya kan begitu. Ada Henok juga. Jawaban apa ini? Tapi maksud saya belum ada perjanjian gitu antara untuk penyelamatan umat manusia. Nah, maksudnya gini, tanpa penyaliban, tanpa perjanjian, tanpa hukum Taurat, manusia tetap bisa diselamatkan ke hadirat Tuhan sebagaimana Henok itu di Kejadian 5. Tapi satu-satu. Itu mah orang yang benar-benar benar gitu. Iya, gitu kan. Jadilah orang yang benar supaya bisa jadi Henok kan kayak gitu. Iya, betul. Nah, sekarang kalau misalnya kita pakai penyaliban, kita mau pakai penyaliban penebusan dosa, karya keselamatan Yesus. Kenapa karya keselamatannya ini di zaman Yohanes? Dosanya ada di zaman Adam, karya keselamatannya di zaman Yohanes. Gitu. Sekarang contohnya kayak gini, Adam. Ada orang nih kecelakaan laka lantas ya, kecelakaan lalu lintas nih, mobil sama motor adu banteng, bledak kan gitu. Penumpang di mobil sama sopirnya itu sampai muncrat keluar dari mobil, tergeletak lah di jalan bersimbah darah. Yang motor udah terpelanting nggak karu-karuan lagi bentuknya gitu kan. Udah nih terkapar nih semua nih korban jiwa kecelakaan laka lantas. Ambulan datang. Rumah sakit ada kan, ambulannya datang 6.000 hari kemudian. Lu kira orang-orangnya selamat nggak itu yang kecelakaan? 6.000 hari kemudian? Iya. Kalau ada yang masih mau hidup sampai tahun itu mungkin aja ada, Bang. Iya, kalau bukan orang yang mau hidup gitu. Maksudnya orang yang kecelakaan, yang mau dijemput ambulannya datang baru 6.000 hari kemudian. Selamat nggak? Tergantung juga, hanya Sang Pencipta lah yang tahu itu. Iya, sekarang pakai logika lu, pakai logika lu sekarang. Selamat nggak ini orang? Susah juga itu menjawabnya, Bang, karena kalau saya yang pegang nyawa mereka, saya bisa jawab. Soalnya kan ya gimana lu, masa 6.000 tahun orang karena begini loh, ada yang orang jatuh dari pesawat saja, ada yang tidak mati kan. Orang kan dikasih akal budi ya, orang kan dikasih akal. Sekarang kalau kita pakai akal, memikirkan ada orang korban kecelakaan berdarah-darah di pinggir jalan, ambulannya datang 6.000 tahun kemudian, ini orang udah jadi tanaman hias di kota. Tahu nggak lu?
Ya masa orang berdarah-darah bakal diem di jalan terus kemudian tiba-tiba sehat 2 hari kemudian? Kan nggak begitu. Kan tidak ada yang tidak mungkin, Bang. Siapa tahu? Iya, tidak ada yang tidak mungkin. Tapi kalau kemungkinannya 100% mati di situ karena kecelakaan, ya nggak mungkin lah, sudah. Ya, Kan gitu. kalau kemungkinannya maksudnya untuk bisa memastikan secara pasti tidak bisa. Iya, Tapi kepastian kan datangnya dari kemungkinan Tuhan. besar, ya toh. Ya, kemungkinan besar ya. Ya matilah. Nah, kan? Nah, sekarang ini dosa udah ada di zaman Adam, karya keselamatannya 6.000 tahun kemudian. Ini manusia 6.000 tahun ke belakang apa kabar? ya urusan mereka lah, itu siapa yang suruh lahir duluan, kan begitu. Kan ada istilah itu derita lo, kan begitu. Oh, itu derita lo ya. Nah, ini jatuhnya siapa? Derita lo, siapa Ini ya? suruh kau lahir duluan? Ah, siapa suruh gitu kan? Siapa suruh ini? Ini karya yang bikin siapa sih karya? Siapa? Karya keselamatan yang bikin siapa sih karya keselamatan? Allah sendiri lah. Allah sendiri. Terus yang bikin ini orang-orang hidup sebelum karya keselamatan siapa sih? Allah sendiri. Allah sendiri Urusan gitu. Allah lah itu. Dan intinya kita jangan bahas-bahas tentang yang begitu-begitulah, karena agak berat. Apa? Berat kan Adam ya? Nah, itulah berat. Kenapa berat coba Adam? Kenapa berat? Kenapa berat? Begini loh, kayak begini pertanyaan sama saja. Kenapa Allah menciptakan manusia? Ada kejadian 126 untuk berkuasa di atas muka bumi. Seperti itu. Kenapa? Ya ada untuk berkuasa di bumi. Iya, kenapa dia menciptakan bumi ini? Untuk apa? Ya untuk dikuasai manusia lah. Orang beriman selalu punya jawaban dari kitab sucinya, karena Tuhan menitipkan jawaban tentang semua pertanyaan dalam kitab sucinya, kan gitu. Jadi kenapa lu susah untuk menjawab, Adam? Gua kasih tahu. Karena lu iman tidak datang dari apa yang tertulis, tidak datang dari apa yang dikatakan Tuhan. Penyaliban penebusan dosa lah. Kapan Tuhan yang ngomong kayak gitu tuh, kapan? Ada loh, Bang. Di mana? Apa mau apa mau dicari? Ya cari kalau sampai ada gitu. Makanya Muslim menang terus itu karena kita patokan sama apa yang Tuhan katakan dan tertulis gitu. Nggak tertulis ya fitnah lah. Sudah berapa tahun kalian fitnah-fitnah Tuhan kalian sendiri, coba. Itu makanya susah. Intinya tuh ke situ. Jadi pertanyaannya apa ini, coba? Ayo pertanyaan. Kayak kita sudah lama bercerita, tapi saya belum dapat apa pertanyaannya. Pertanyaannya, di mana tertulis karya keselamatan penyaliban? Itu di mana? Kalau kata-kata salib itu kan memang tidak ada, Bang. Terus kenapa diimani? Kan? Kenapa diimani? Tidak, tapi sebetulnya iman itu kan bukan soal salib itu, tapi dia mati itu, Bang. Dia mati dan hidup itu yang diimani, Bang. Iya, diimani untuk apa? Kematiannya itu untuk apa? Hidupnya itu untuk apa? Dia waktu itu mati karena dia jatuh dari pohon pun tetap diimani. Oke, tetap untuk apa diimani? Maksud saya begini, intinya bukan pada salib itu. Sama kayak gini loh, Benito Mussolini mati oleh rakyatnya sendiri gitu. Apakah orang-orang percaya itu? Percaya ada gitu. Tapi apa fungsinya gitu kan? Fungsinya kan penebusan dosa. Nah, kita tuh berbicara di situ tuh. Fungsinya ini loh, penebusan dosa. Kematiannya itu menebus dosa. Itu Tuhan yang mana yang bilang begitu? Ya, Allah pencipta lah. Di mana? Oh, di mana Tuhan Allah pencipta berkata seperti itu? Kematian dia akan menebus dosa kalian semua. Di mana? Ini ya. Tunggu. Tempat masak itu? Iya. Berarti di mana di ayat Yesus menebus dosa, kan begitu pertanyaan. Tuhannya tadi lu bilang sendiri, Allah pencipta ngomong kematian Yesus itu untuk menebus dosa. Di mana Tuhannya ngomong kayak begitu tuh, di mana? Oh. Ini.
memang tidak ada tertulis seperti itu, tapi gitu dia bahasanya. Tunggu bangnya pelan-pelan, agak lambat ini. Ini Yesaya 59:20 bang. Ini bang. Tuhan berkata kepada umatnya, aku akan datang ke Yerusalem untuk menyelamatkan kamu semua dan bertobat dari dosa-dosamu. Yesaya 50. Bertobat ya. 9:20. Itu bertobat. Nah, ya udah bertobat lah. Berarti ngapain mengimani kematian menebus dosa? Terdiam dia kawan-kawan. Inilah maksud gua. Tidak. Gimana tidaknya? Coba. Yesus berkata, Itulah maksud gua gitu loh. Tuhan itu berkata, kalau lu ingin kembali ke jalan yang benar, lu bertobat. Bukan mengimani kematian, nebus dosa, bukan. Aku akan datang ke Yerusalem Panglima. untuk menyelamatkan. Alhamdulillah ada salat. Begitu bang. Iya, datang untuk menyelamatkan, bukan datang untuk mati. Kemudian disalib kan nggak gitu kan? Ya Gurunda, waktu dan tempat aku persilakan kembali kepada Gurunda. Tapi Ikhwan jangan lupa ya, Gurunda aku minta waktu 1 menit dulu. Ikhwan jangan lupa, Milad 3 akan segera diadakan insya Allah di Makassar 16 September 2026. Untuk kalian yang ingin berpartisipasi supaya acaranya megah, silahkan infakkan sebagian rezeki kalian ke rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia. Dan untuk yang ingin hadir, nabung dari sekarang, nabung dari sekarang, dan juga ambil cuti ya kawan-kawan. Sampai jumpa di sana, insya Allah seru. Oke? Jadi Milad 3 API sekarang di Makassar. Kenapa di Makassar? Karena ini mimpi Gurunda yang sudah 6 tahun jalan lah ya, ingin mengadakan kumpul bareng di rumahnya, di daerahnya, di kampung halamannya di Makassar. Mari kita sama-sama menggenapi mimpi Gurunda ini, Ikhwan, dengan cara memeriahkan acara dan juga hadir di sana. Oke? Aku janjikan insya Allah ada pick up treatment, ada antar jemput sama akomodasi gitu. Jadi tafadhol silakan yang ingin berinfak gas. Bang Adam diajak juga Papua, bre, jauh dia. Jadi ini Milad 3 ini spesial ya Ivan ya, karena untuk apa? Salah satu mimpi Gurunda mengadakan acara akbar di kampung halamannya gitu. Noreknya Yayasan API 75 kali 510777. Acaranya 16 September 2026. DM Kores Iwan, DM Kores soal apa? Soal informasi acara. Nanti aku balesin, oke? Mari sama-sama kita wujudkan mimpi Gurunda merayakan kumpul bareng para mujahid di kampung halaman beliau, Makassar. Mantap. Ya Gurunda, waktu dan tempat aku persilakan. Selamat lanjut lagi dakwanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fisabilillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, makasih Dinda, makasih luar biasa. Saya dengarkan, saya nyimak dari tadi. Seru. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, karena di sini sudah pukul 5, sebelumnya kita tutup sekarang. Semoga apa yang kita perbincangkan siang hari ini sampai sore hari ini bisa bermanfaat bagi kita. Kita tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Layar dulu bang, gelap bang. Hah? Masih mau lanjut? Tutup salam sopan lah. Bukan, maksudnya tuh salam kok dalam kegelapan. Masuk kata aja kalau Islam sudah main gelap-gelap nih.
Gelap-gelap. Maksudnya apa? Iya. Maksudnya Di apa? Katolik ini pencahayaan ini bagus. Percaya. Emang aku gelap? Kalau tutup salam aja sudah digelap-gelap, masuk Katolik aja. Kampret. Yang tidak ada lampu lagi ini. Apa sih, ngomong apa sih bocah ini? Kenapa main gelap? Kenapa main gelap-gelap? Suka kali Apanya main yang gelap? Masuk Katolik. Jadi terang kayak saya. Ini kameranya gelap itu. Masa gelap? Terangnya aku. Gelap ya teman? Iya gelap loh. Gelap kan. Oh ya sudah. Orang-orang di bawah bersuara. Tapping gelap kan. Nah, Saya padamkan iya, lampu. gelap. Kok lihat dari sini gelap bang? Orang bercanda lagi. Dah. Pekerjaan aku juga ya Dam ya. Oke, ini ada tema kita Dam. Yesus bangkit 40 hari. 40 hari ngapain? Kalau ceritanya itu bang dia begini. Kenapa tunggu 40 hari dia ngapain? Yang pertama dia membuktikan dia masih hidup. Kalau dia turun dari salib, bangkit dari kubur, langsung kabur, nanti orang tidak pernah lihat dia, orang tidak percaya. Orang tidak percaya, iya. Dibilangnya? Iya. Karena saat itu kan murid-muridnya itu kan kepercayaan mereka kan sudah mulai goyang, jadi makanya Yesus munculkan dulu, belum langsung hilang kan begitu, muncul dulu, sering ketemu, sering memberikan ajaran terakhir. Intinya kenapa tidak langsung hilang dia, kenapa? Nah, dia untuk menguatkan pengikut-pengikutnya itu bang. Pengikut-pengikutnya? Untuk menguatkan, ya, murid-muridnya. Dia mau membuktikan ini saya masih hidup ini, gitu. Cuman begitu aja, ingin membuktikan dirinya hidup. Iya, membuktikan mereka hidup, terus membuktikan hidup, terus kasih ajaran. Kan ada kisah-kisah para rasul itu, ada cerita-cerita di situ bang. Masih ada Kisah juga yang para rasul itu kan itu. Terus dia menjanjikan itu Roh Kudus, untuk maksud saya itu murid-murid. Maksud saya selama 40 hari itu 40 hari apa aja yang dia kerjakan yang sekaitan dengan agama Kristen gitu. Ya itu, dia cuman mengajarkan murid-muridnya itu bang, makan, tidur, ngajarin makan. Habis itu ngajarin makan kok diajarin. Itu kan dia pernah itu makan bersama-sama kan dengan muridnya itu bang. Di mana makan ikan goreng gitu maksudnya? Yang dia bilang, yang dia kasih ini, dia kasih minum minum anggur, dia kasih makan roti. Mana dia? Nah intinya ini yang dia bilang itu, inilah darahku yang dikorbankan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Itu kan kisah-kisah setelah itu, sebelum dia naik gitu bang. Ya terus kalau dia cuma mengajarkan orang makan bersama, ya itu biasa. Sekarang kalau dia mengajarkan makan bersama, terus apa manfaatnya 40 hari itu? Begini loh, kan begini, kalau dia mati dikubur, dia bangun dari kubur langsung hilang, tidak ada ini agama Kristen bang. Berarti Kristen berasal dari dia yang keluar dari kubur ini. Tapi tidak ada aja 40 hari itu tidak ada ajarannya tentang Kristen. Agama Kristen ini
Ini akibat 40 hari ini, Bang. Adanya 40 hari, maka adalah umat Kristen. Iya, maksudnya Asumsi apa lagi asumsi? Emang betul. maksud saya Adanya umat Kristen itu karena ada 40 hari itu, Bang. iya, apa ajaran Kristen yang diajarkan oleh Yesus di situ, sahabat bintang, syukran. Amin, makasih. Salam selama waras 40 buat hari itu. Adam, Oten Keciluk. Iya, apa yang diajarkan Yesus yang sehubungan dengan agama Kristen gitu loh. Dia bilang begini, Bang, kan buka ayat kayak ini ya, intinya buka itulah ayat. Bang, bisa cari ayat. Maksudnya intinya itu, Silakan. intinya itu dia meyakinkan Iya. para murid bahwa Iya. dia masih hidup. Yang kedua, dia menguatkan, menjanjikan akan datang Roh Kudus untuk menuntun kalian, begitu. Terus adalah ajaran-ajaran lain, terus ada perjamuan makan bersama juga. Yang dia bilang inilah darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang dikorbankan bagimu dan bagi semua orang. Terus Termasuk Muslim lah di dalam situ. ya, Iya apa kan, di Bang? situ yang berhubungan dengan Kristen itu apa? Contoh ibadah minggu. Ibadah minggu ini diajarkan kapan ajaran Yesus ibadah minggu ini? Pada saat dia belum mati atau setelah dia keluar dari kematian? Kalau kita itu ibadah itu setiap hari, Bang. Bukan, ibadah Cuman minggu yang hari dipraktikkan Minggu aja yang Kristen. orang-orang lihat. Kalau setiap harinya kan dalam rumah saja masing-masing. Khusus minggu karena minggu itu kan ajaran orang-orang Roma Yunani nyembah dewa mereka di hari Minggu, di hari Kiriaki. Yang saya pertanyakan, apakah ibadah minggu ini diajarkan Yesus sebelum kematiannya atau selama 40 hari itu? Oh, coba ya, saya cari dulu. Ya, coba Kalau cari. Abang tahu, kasih tahu saya lah, coba. Nggak ada, saya nggak pernah temukan ajaran Yesus 40 hari itu aja, aku nggak tahu dia ngapain aja. Ya, dia makan, Bang. Saya cari ya. Awal. Apa yang 40 hari itu ibadah apa? pada hari Apa yang- Minggu ini sudah sejak abad pertama juga, Bang. Iya, itu apa yang diajarkan Yesus selama 40 hari ini apa? Nembeklan, lompat tali, tarik tambang, lari karung, main kelereng, bikin onde-onde, atau apa? Ya, itu semua itulah dia lakukan. Maksudnya ada yang ya kerja seperti biasa lah, Bang. Maksudnya apa yang seperti dia lakukan sebelumnya itu dia lakukan itu, dia makan, dia tidur, Jadi dia tidak ada hubungannya dengan Kristen. ya kan? Berarti tidak ada hubungannya dengan Kristen. Tidak ada. Serpihan hati, barakat. Ya ampun. Tidak ada. Jadi Kristen ini dari mana rupanya? Kristen Protestan itu kan muncul dari baru belakang, Bang. Oh, jadi 40 hari ini nggak ngajarin Kristen Protestan? Tidak. Protestan kan baru di belakang muncul. Oh, kodong. Jadi Yesus tidak pernah mengajarkan agama Kristen berarti kalau begitu. Ya, tidak pernah. Oh, nggak pernah. Yesus itu kan dia tidak mendirikan agama. Iya. Berarti Kristen nggak pernah. Oh, iya, baru tahu.
Ya Iya, kan? iya, iya. Nah, Bang Juma mau tahu kalau Kristen muncul di belakang kan? Iya, berarti Kristen ini agama yang dibuat sendiri tanpa Yesus berarti. Iya, 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 iya. Yang mana ini Bang? Agama Kristen Protestan kah? Semuanya yang saya tanya, semua Kristen. Berarti Yesus tidak pernah mengenal Kristen kalau begitu. Tidak kan, dia kenal Katolik Bang. Katolik? Di mana Yesus Dia kan mengajarkan kenal Katolik? Katolik Bang. Di mana? Di mana Yesus mengenal Katolik? Yang yang surat-surat Galatia itu kan udah ada agama Katolik itu Bang. Iya, tapi kan Yesus tidak pernah mengajarkan surat Galatia. Selama 40 hari itu Yesus nggak pernah bahas-bahas Paulus. Bahkan selama 40 hari itu Bukan, maksud Paulus tidak saya pernah datang ke agama. Yesus. Maksud Paulus saya tidak pernah ke Yesus tidak pernah kedatangan Paulus. Bukan nama agama. Kalau agama Katolik kan duluan Bang. Ya, tapi kan Yesus tidak pernah mengajarkan Katolik selama 40 hari itu. Katolik itu apa-apa? Tidak ada dia mengajarkan Katolik. Katolik itu kan nama Bang. Ya, itu makanya dia nggak pernah mengajarkan itu Katolik, Protestan, Mesianik, Pantekosta, Advent. Yesus tidak Nama itu mengenal kan itu. bisa diganti juga Bang. Kalau ada lagi nama yang lebih keren dari itu, bisa diganti lagi. Oh gitu ya. Iya kan? Iya, maksud saya kalau kita terpaku pada kata-kata agama Katolik, agama Protestan itu kan sebetulnya kan tidak seperti itu Bang. Orang bisa saja orang ganti nama kan bisa, toh? Iya, iya, iya. Kalau namanya kurang keren, ganti yang lebih keren lagi bisa. Maksudnya pertanyaannya jangan terpaku nama Kristen atau Katolik, begitu. Iya, 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 iya. Biar kita Kalau kami kasih Katolik dengar dulu. sepakat atau Kristen sepakat kan bisa diganti juga itu. Katolik menjadi Mungkin kenapa hari Minggu Bang Juma ibadahnya. Iya, makasih Bang Adam. Mungkin kenapa hari Minggu Bang Juma sebagai tanda merayakan hari kemenangan Bang Juma, karena Yesus bangkit pada hari Minggu. Kemenangan Bang ya. Iya Bang Juma. Oke. Nah, yang saya cari tahu dari kemarin Bang, selama 40 hari itu Yesus ngajarkan apa? Di Alkitab kebetulan tidak dituliskan Bang Juma secara rincinya, tapi kalau menurut saya pribadi, untuk memanfaatkan waktu-waktu yang sisa-sisa waktu-waktu terakhir dia di bumi ini Bang Juma, ajarannya terkait dengan Katolik nggak ada. Ajaran tentang Katolik mengajarkan Kristen juga Bang Juma. Iya, itulah maksudku. Apakah Yesus kan selama dia hidup kurang lebih 30 tahun tidak ada sedikit pun bersentuhan dengan agama Kristen. Nah, mungkin pada saat 40 hari inilah dia mengajar kekristenan. Ada nggak selama 40 hari itu mengajarkan tentang kekristenan ini Bang? Yesus ya Bang Juma. Iya. Kalau Yesus tidak diceritakan dalam Alkitab Bang Juma, tapi Adam, temannya itu suruh lewat-lewat itu kok nggak pakai Iya, BH, Bang, jorok kali dia. Temannya bolak-balik nggak pakai BH. Tolong, tadi ada barusan. Bukan itu penunggu di sini jangan ribut. Loh, nggak Sopyan. Penunggu. Oh, penunggu. Oke, lanjut Bang Henok. Itu yang kisah 1:3 itu kan sebelum itu Bang, selama 40 hari itu Bang. Iya tahu KPR 1 nomor 3. Itulah yang ditanya selama 40 hari itu isi ajarannya apa aja. Oh. Tapi dia bilang di rumah bapakku
Itu sebelum penyaliban. Pasti dia seperti sebelumnya juga Bang Juma, memberitakan Injil Bang Juma, memberitakan Injil lah gitu kalau dari kaminya bahasanya. Berarti nggak ada sedikit pun dia mengajarkan tentang kekristenan ya, dalam hal ini Katolik, Kristen. Karena kita Kristen itu Bang Juma, mengikuti ajaran-ajaran Tuhan Yesus Bang Juma. Mengikuti ajaran Yesus. Iya, mengikuti. Yang mana itu Bang? Ajaran Yesus yang diikuti saudara kami Kristen. Banyak Bang Juma, terutama itu kasihilah musuhmu. Ya, seperti itu salah satunya. Terus, baru apalagi pengajarannya dulu kita buta dengan hukum Taurat, sekarang kita kan banyak itu Bang Juma, ahli-ahli Farisi, ahli-ahli Taurat itu mencoba Yesus dengan hukum Taurat Bang Juma. Misalnya waktu menolong apa itu, ada domba, yang perumpamaan yang domba apa itu Bang Juma masuk sumur pada hari Sabat, apakah boleh? Jadi bahwasanya kita harus mengetahui kemauan Tuhan itu. Tuhan itu maunya kita tuh berbuat baik, begitu Bang Juma. Padahal kan tidak boleh kalau di dalam hari Sabat. Bukan dia meniadakan, menyempurnakan Bang Juma. Kan banyak itu Bang Juma. Yesus dicobai dengan hukum Taurat, dijawab Yesus dengan sempurna. Jadi kita lebih paham lagi apa arti hukum Taurat itu Bang Juma. Iya, oke. Jadi yang tadi kasih terus rutinitas ritual orang-orang Kristen ini diajarkan juga nggak Yesus? Ritualnya secara spesifik tidak Bang Juma. Karena di Kristen sendiri pun ritualnya beda-beda. Di Katolik beda, KBP beda. Oke. Baik. Setelah saya tanya dan tidak ada kemudian informasi akurat tentang pengajaran Yesus, baik ketika dia belum salib atau sebelum terjadi dan setelah terjadi penyaliban. Tetap artinya bahwa harus ada yang mengajarkan kekristenan ini, tidak mungkin tidak. Nah, ada data di dalam Bible pengakuan Yesusnya di dalam Matius 23. Matius 23 ini berbicara tentang karakter-karakter orang-orang Yahudi dan orang Farisi. Dan dikatakan bahwa di dalam Al-Quran ya, fawailul ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang yang menulis kitab dengan tangannya sendiri dan mengatakan itu adalah firman Tuhan. Al-Quran mengklaim itu. Lalu saya melihat di dalam surat Galatia 6 nomor 11, di situ Paulus mengatakan, lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang aku tuliskan dengan tanganku sendiri. Nah, muncul materi di dalam Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu. Setelah kau jadikan dia menjadi pengikut agamamu, kau jadikan dia menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Artinya Yesus menceritakan adanya ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik yang keluar dari Yerusalem menjelajahi daratan dan lautan untuk mentobatkan orang-orang di luar menjadi pengikutnya. Dan setelah menjadi pengikut agamanya, dia menjadikan orang mereka itu adalah orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada dia itu sendiri. Saya melihat Bang, pola yang ada di Kristen ini itu sumbernya dari Paulus, orang Farisi ini. Orang Farisi ini, si Paulus ini yang menjelajahi daratan, mentobatkan orang di luar Yahudi menjadi pengikut agamanya. Nah, setelah menjadi pengikut agamanya, kata Yesus, menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Apa yang saya nilai dari pernyataan Yesus ini adalah pola kehidupan orang Kristen.
Bisakah dikategorikan 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi? Bisa. Kenapa? Satu, dia mengikuti Paulus yang mengatakan hukum Tuhan itu adalah tinja, sampah. Yang kedua, dia mengikuti Paulus dengan membatalkan segala hukum Taurat. Yang ketiga, dia mengikuti orang Farisi ini dengan menyelaraskan Yesus setara dengan pencipta langit dan bumi yang datang kepada kaumnya Bani Israel. Dan yang keempat, dia memasukkan pengajaran-pengajaran baru ke dalam ajaran Tuhan yang ada di kitabnya orang Yahudi. Maka menurut saya ketika Yesus tidak mengajarkan tentang kekristenan, Katolik dan apapun itu, maka yang mengajarkan adalah Paulus. Maka ketika Yesus mengatakan celakalah, 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 dan kecelakaannya orang ini 2 kali lebih celaka lagi korbannya. Pertanyaan saya kepada abang, siapa yang pergi keluar menjelajahi daratan sampai ke Antioquia, mentobatkan orang menjadi pengikut agamanya, membuat mereka menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada dia sendiri yang adalah orang Farisi? Silakan. Kalau ke Antioquia itu maksud Bang Juma yang Paulus ke Antioquia ya? Saya tidak menyebut nama Bang. Saya cuma mengikuti pola yang Yesus. Coba dibaca Matius 23:15. Silakan. Oke, boleh Bang Juma aja? Maaf sekali ini, bukan menyuruh ini. Karena HP saya cuma 1. Oke, di situ dikatakan celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu, setelah kau jadikan pengikutmu, kau jadikan mereka orang neraka. Kenapa dijadikan orang neraka? Karena ya bertentangan ajaran Tuhan. Ajaran Tuhan di sini yang kumaksud adalah ajaran Torah. Dan kau jadikan mereka 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Kenapa saya katakan bahwa kenapa Yesus mengatakan lebih 2 kali lebih jahat dari orang Farisi? Orang Farisi meskipun tidak menjalankan Torah, mereka tidak menyembah kepada makhluk. Sedangkan yang dimaksud di sini adalah korbannya orang Farisi ini ya lebih 2 kali lebih jahat daripada dirinya sendiri. Berarti ada perbuatan yang dilakukan oleh pengikutnya yang melampaui kejahatan daripada orang Farisi itu sendiri. Contoh, kalau saya sebagai seorang muslim, apakah disebut orang benar jika seseorang itu menyembah kepada selain daripada pencipta langit dan bumi? Itu kalau saya yang ditanya, maka saya katakan tidak. Celakalah mereka, neraka tempatnya orang yang menyembah selain pencipta langit dan bumi. Saya kira begitu Bang. Silakan Matius 23:15. Maksudnya di poin yang ditekankan ini celakalah hukum orang-orang ahli Taurat itu ya Bang Juma? Ya, celakalah orang Farisi, orang ahli Taurat, orang munafik yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang di luar Yahudi untuk menjadi pengikut agamanya dan menjadikannya sebagai orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Silakan. Sama juga saya tambahin juga itu Bang Juma sebelum saya jawab. Bisa juga saya tambah itu celakalah pendeta-pendeta. Begitulah dia Bang Juma. Jadi celakalah ahli-ahli hukum Taurat itu yang salah Bang Juma. Maksudnya yang salah, yang munafik. Makanya ada yang munafik tadi kata-katanya di situ. Itu yang salahnya Bang Juma. Bukan semua ahli Taurat, bukan semua pendeta itu semua di jalan lurus. Itu Bang Juma. Tapi yang salah, yang seperti yang munafiknya, dia pasti ada maksud Yesus itu pengajaran susah membilang juga Bang Juma, seperti itu Bang Juma. Oke. Yang disebut munafik itu kan bermuka 2 ya Bang ya? Betul. Saudara Adam bisa buka 1 Korintus 9, nanti dibaca 1 Korintus 9 nomor 19, 20, 21, 22.
Adam, buka dong, buka mic-nya, Dam. Biar kita dengar. Nah, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang supaya aku boleh menenangkan banyak mungkin orang. Memenangkan. Memenangkan banyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi. Aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Ya itu Bang. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Jadi bunglon lagi Juma. itulah yang saya maksud. Munafik gak tuh? Inti dari ayat ini kan, cerita ini kan jadi bunglon ya kan. Munafik gak itu? Kepada orang yang Yahudi dia mengaku Yahudi, kepada yang bukan Yahudi nggak ngaku Yahudi, kepada yang taat. Iya. Kepada yang taat hukum Taurat dia mengatakan taat meskipun dia tidak taat. Dia orang Yahudi juga, Bang Juma. Iya, maksud saya ketika bertemu dengan orang yang menjadi orang yang menganut Taurat, dia mengatakan dia juga taat. Tapi ketika dia bertemu dengan yang tidak taat, dia juga mengatakan tidak taat. Coba baca dalil selanjutnya. Jadi dalil selanjutnya. Bang Juma, dua-dua ini iya kan? Selanjutnya berapa? Iya, dua-dua coba dibaca. Nah ini, bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang daripada mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil supaya aku dapat bagian di dalamnya. Kepada orang lemah aku menjadi lemah, aku menjadi seperti semua. Jadi kepada orang A menjadi A, kepada B menjadi B, kepada C menjadi C. Itu apa namanya orang yang seperti itu? Demi untuk memenangkan orang, dia berpura-pura menjadi orang itu. Itu apa namanya? Biar bisa masuk menyebarkan Injil, Bang Juma, menyebarkan kabar baik. Iya, dengan cara tipu-tipu. Bukan tipu-tipu, di situ nggak ada kata tipu, Bang Juma. Itu tipu kalau dia bukan penganut Taurat. Loh, dia sudah mengatakan begitu. Misalnya saya, Bang Juma, berkhotbah, misalnya saya ini seorang pendeta kan, menyebar Injil lah. Saya harus menjadi penjahat, saya harus seperti penjahat, Bang Juma. Bukan berarti saya dalam arti ada tanda kutipnya, bukan berarti saya penjahat, dia mencuri, saya mencuri. Saya harus mengikut alur, Bang Juma, supaya saya bisa hadir di tengah-tengah mereka. Nggak mungkin saya bilang begini, dia jadi, saya menilainya itu munafik. Dia jadi bunglon supaya sesuai dengan tempat. Nah, itu tergantung orang menilai lah itu. Ya, tapi kalau munafik yang dia tidak merugikan. Dia kan mengatakan kepada orang yang taat kepada Taurat, saya menjadi taat kepada Taurat meskipun saya tidak taat. Taat dia, Bang Juma. Dia dulu taat gitu. Ya, meskipun saya tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya saya bisa memenangkan. Itu munafik namanya itu, Bang. Enggak, munafiknya kalau dalam arti munafiknya tidak seperti itu, Bang Juma. Sekarang ketika dia ditanya sama orang yang taat kepada Taurat, Paulus, apakah Anda taat Taurat? Apa jawab Paulus? Mungkin Paulus akan menjawab lain lagi.
Pasti dia mengatakan taat. Akan Dia diluruskan katakan ya Pak. taat. Ketika bertemu dengan orang yang tidak taat Taurat, ditanya, apakah engkau sama seperti kami yang tidak taat dengan Taurat? Apa jawabannya Paulus? Ya tidak taat. Iya. Nah, itu munafik namanya. Tidak taat. Maksudnya Ya, begini, itulah Bang. tadi. Dia kan Celakalah intinya ini engkau. dia menyesuaikan tempat. Menyesuaikan tempat. Makanya di dalam suratnya di Filipi 1:18 itu dikatakan supaya diterima. Dikatakan bahwa demi kemuliaan Yesus, kamu beritakan Yesus baik dengan cara palsu maupun dengan cara mengelabui atau dengan cara berpura-pura atau dengan maksud jujur. Aku Paulus tetap bersuka cita. Dengan mengelabui diiyakan, dengan berpura-pura diiyakan, dengan semangat palsu diiyakan. Ini munafik namanya, Pak. Munafik. Demi untuk misi yang dia bawa, dia rela mengelabui, dia rela menipu, dia rela berpalsu-palsu ria. Filipi 1:18. Inilah yang dikatakan Yesus, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau orang munafik, celakalah engkau ahli Taurat. Kau menjelajahi daratan untuk mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu. Setelah jadi pengikut, engkau jadikan mereka orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Itu. Makanya ketika dia pergi ke Athena, coba Anda lihat di Kisah Para Rasul 17 nomor 23. Dia berpura-pura menyembah dewa juga di situ. Coba. Mana dia berpura-pura menyembah dewa? Coba baca ayatnya. Silakan. Ayat berapa biar dibaca? KPR 17 nomor 23. Atau mulai 22. 17. 22. Iya. 22 23. Paulus pergi sendiri di atas Areopagus dan berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mesbah dengan sebuah mesbah dan tulisan. Sebuah mesbah dengan dan tulisan. Apa itu? Kepada Dewa yang kau tidak kenal. Bukan dewa. Yang dewa kan penyembah orang Athena kan yang dewa, tidak bukan kenal apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberikan kepadamu. Itulah yang kuberitakan kepadamu. Berarti Paulus dia menyembah. Sabar. Di situ dikatakan bahwa aku melihat dia di salah satu kuil ada tertulis dewa yang tidak dikenal, Theos atau agnostos Theos dalam bahasa Yunani. Itulah yang sekarang aku ajarkan kepadamu. Siapa yang diajarkan sekarang? Yesus kan? Coba dibaca yang diberitakannya, bukan seperti itu Bang Juma. Coba. Sebelum itulah yang aku beritakan kepada. Coba ayat itu 27 ya. Coba baca ayat 27. Bukan 27. Bang Adam. 23. 23 Bang Adam. Coba baca 23 Bang Adam. Tiga. 23. Ketika aku berjalan di kita. Iya, sebab ketika aku jalan-jalan di kotamu, aku melihat-lihat barang-barang pujaanmu. Aku menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal.
Ya toh? Bukan Allah di situ kan? Apa Theos kan yang di situ. kamu sembah tanpa mengenalnya? Suaranya timbul tenggelam. Suaranya timbul tenggelam. Kepala ayat Suaranya kecil. kepada Allah yang tidak kenal. Enggak, yang diberitakan itu Bang, ayat 23 mungkin Bang Adam. Coba baca 23, cuman dia tidak bisa baca. Nggak bisa dia baca terus. Ini dibaca terus Bang sampai selesai data nomor 23. Baru belajar membaca. Coba. Nah, sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberikan kepada kamu. Kuberitakan. Siapa yang disembah oleh orang-orang Athena sebelum Paulus datang? Dewa kan? Dewa, betul. Agnostos Theos. Ketika Paulus datang, apa yang dikatakan? Apa yang kau sembah selama ini yang kau tidak kenal, inilah yang aku beritakan kepadamu. Siapa yang diberitakan kemudian? Yesus. Nah, dia menyamakan antara sembahannya orang Athena dengan Yesus. Bukan Bang Juma. Maksudnya kalau di sayanya itu nangkap Bang Juma, dia akan menceritai arti dewa itu dulu. Ini dewa, ini dewa, ini. Setelah itu dia membandingkan lagi dengan Yesus. Ayo percaya sama Yesus saja lebih enak. Dia melakukan bukan. Kira-kira mungkin begitu. Apa yang kau sembah selama ini, itulah yang kuberitakan sekarang. Betul. Nah, berarti sama aja kan? Yang kau sembah selama ini apa? Dewa-dewa. Inilah yang kuberitakan sekarang. Apa yang kuberitakan sekarang? Inilah yang kau sembah selama ini yang kau tidak kenal, yaitu Yesus. Jadi aku ambil apanya kayak gini Bang Juma. Kalau aku mengartikannya Bang Juma, misalnya saya ke Bang Juma ini, saya mau bawa kabar Injil ini sama Bang Juma. Saya akan memberitakan tentang Al-Quran dulu, tentang Islam dulu, baru nanti saya akan masuk ke ini Bang Juma, masuk ke Injil. Begitu juga dewa-dewa gitu juga. Ya, saya menyembah Allah. Terus saudara datang. Apa kata saudara? Apa yang saudara Zuma sembah selama ini yaitu Allah, inilah sekarang yang aku perkenalkan, Yesus. Berarti Allah sama dengan Yesus kan? Oh, agak soalnya ke situ ya, ke dewa lebih cocok ya. Kalau itu kurang menyambung juga. Iya, betul. Nah, iya. Jadi Paulus mengatakan, apa yang kamu sembah selama ini yang kamu tidak kenal, inilah yang kuajarkan sekarang. Agar kau mengenal dewa yang selama ini kau sembah yang kamu tidak kenal, maka aku perkenalkan dewa itu dalam nama Yesus. Loh, kalau menurut saya si Paulus ini mempunyai pengetahuan yang cukup tentang dewa-dewa itu Bang Juma. Jadi dia bercerita dulu tentang dewa, baru dia akan bercerita tentang Injil Bang Juma. Enggak, ini berbicara mengenai penyembahan. Apa yang kau sembah selama ini yang kamu tidak kenal, inilah yang aku ajarkan kepada kamu. Beralihlah orang-orang itu kepada Paulus. Apa rupanya yang kami sembah selama ini? Kau kenal enggak? Tidak. Nah, inilah dia sekarang yang kau kenal selama ini yang kau tidak kenal. Ini yang kau perkenalkan, yaitu Yesus yang mati di atas tiang salib menumpahkan darahnya untuk dosa-dosamu. Betul. Nah, itu. Jadi dia mencerita, nggak usah misalnya mereka mau minta hujan, cuaca buruk, meminta rezeki, meminta kesembuhan, nggak usah sama dewa, sama Yesus saja. Hanya dalam nama Yesus
anakmu sembuh. Nah, Iblis karena- setan-setan menjauh. Karena yang selama ini kau sembah sebenarnya Yesus, tapi kau belum Bukan. mengenalnya. Mungkin dia tujuan dia ingin sama Tuhan. Dewa itu mungkin kan Tuhan lah sama mereka kan. Diluruskan si Paulus lah mungkin. Bang, maksud saya gini loh bang, Paulus itu kan menjadi semua di dalam semua tuh. Jadi kepada penyembah dewa, dia juga menjadi ikut-ikutan. Sama seperti di Indonesia, orang Kristen tidak menyembah Allah, tetapi demi untuk menjerat orang Islam, orang Kristen juga diajarkan menggunakan nama Allah. Untuk apa? Untuk menjerat orang Islam. Samalah ketika orang Paulus ini datang kepada orang Athena, orang Paulus ini juga mengajarkan orang Athena menyembah dewa mereka tapi dalam nama Yesus. Inilah yang kuperkenalkan samamu. Makanya di dalam surat Paulus itu yang ada Theos. Bukan Elohim, bukan Eloah, bukan Yotefavet, tapi Theos. Kenapa Theos? Karena orang Yahudi, Roma Athena menyembah Theos. Kenapa kitabnya orang Kristen masuk Indonesia Allah? Karena orang Indonesia menyembah Allah. Ketika kitabnya orang Kristen masuk ke Bali, bukan lagi Allah, berubah lagi menjadi Sang Hyang Widi. Itu apa itu namanya bang? Munafik kan? Kena Matius 3:15 tadi. Kembali ke situ. Bukan. Bang, bukan. Belum, Bang Juma. Belum. Iya. Masih di itu, kisah para rasul tadi, Bang. Iya. 17 kata. 7:23 itu kan ada kata-kata sebab di situ. Sebab ketika aku berjalan di kotamu, aku melihat ini. Dia cerita ini, Bang. Dia cerita ini. Dia pertama begini. Dia pertama datang. Baru dia ceritakan tentang Yesus, ya kan? Tentang kisah-kisahnya, kejadiannya, mujizat, apapun yang diceritakan dia ceritakan. Kenapa saya ceritakan itu, dia bilang, ya kan? Kenapa saya ceritakan itu? Sebab ketika aku berjalan-jalan di kota, aku melihat banyak barang puja-pujaanmu. Kamu tidak mengenal dia, dewamu, kamu tidak lihatnya. Itulah yang ku beritakan kepada kamu. Dia cerita dulu kisah-kisah tentang Yesus, dilanjuti kata sebab aku lewat di sini, saya melihat kamu menyembah dewa yang tidak kamu kenal. Sebab itulah yang aku katakan. Makanya aku beritakan tentang Yesus, begitu bang. Ya, jadi makanya dewa yang selama ini, kata sebab ini dewa kan yang sudah ada kata-kata dia. Dewa yang selama ini kau sembah yang kau tidak kenal, inilah yang kuajarkan kepadamu. Makanya bukan patung begitu. dewa matahari. Makanya patung dewa matahari diganti menjadi patung Yesus. Di Athena, Bang. Iya kan, patung Yesus dipakai bukan orang begitu, Katolik. Bang. Mereka tadinya kan punya dewa Sudah Zeus, bertobat. Hercules, kan dewa-dewanya tadi ada tuh. Ada Atis, Osiris, ada patung-patungnya. Dirubuhkan patung-patung itu diganti menjadi patungnya Yesus. Sudah bertobat. Iya bertobat tapi sembahannya sama aja, cuman ganti nama. Bukan Bang Juma. Loh, ganti nama Bang. Dewa tadi itu Agnostos Theos, ganti nama menjadi Yesus. Sembahan mereka nggak berubah. Apa yang kalian sembah? Apa yang kalian sembah selama ini yang kalian tidak kenal? Inilah yang kuajarkan. Ini yang kuajarkan, sembahanmu yang dulu yang kau tidak kenal. Inilah sekarang sembahan yang selama ini nenek moyangmu sembah itu sama aja. Inilah yang kuajarkan, yaitu Yesus. Itu maksudnya. Bukan begitu Bang Juma. Bukan begitu, dalilnya begitu kok. Bahwasanya dewa-dewa yang tidak kamu kenal itu adalah sampah, itu maksudnya. Enggak ada. Mari kita sembah Yesus. Enggak. Sudah terbukti. Enggak ada. Ini begitu. siapa sih yang mengatakan ini? Maunya kita Bang Juma. begitu, tapi faktanya Paulus tidak begitu.
nggak perlu ribet, hanya dalam nama Yesus. Nah, Begini, kira-kira itu. kira-kira Jadi- dia berkhotbahnya. Inilah Bukan. inilah dewamu yang kau sembah selama ini. Inilah dia Yesus. Mintalah kepada Yesus, gitu Bang Juma. Bukan mungkin. begitu. Iya, maksudnya dewa karena yang kan- selama ini kau sembah sekarang Begini. Yesus, dalam nama Yesus itu. Nanti gini deh, Bang Henok, habis ini Anda baca teliti lagi deh. Kisah para Rasul 17 nomor 20, 21, 22, 23. Anda baca teliti lagi. Benar nggak yang saya maksud? Sudah dibaca, sudah paham saya Bang Juma. Apa yang kamu Begini sembah loh, Bang selama Juma. ini yang kamu tidak kenal? Apa yang disembah selama ini yang orang Athena sembah tidak mereka kenal? Adalah sampah. Adalah sampah. Inilah yang Begini. aku ajarkan Begini. kepadamu. Sampah dalam nama Yesus. Baru satu lagi poin. Abang, Coba Bang Adam. Bang Juma begini loh Bang. Yang pertama ayat 12-17 ini kan di awalnya ada kata sebab, ya kan? Iya, Jadi silakan. cerita ini dia tidak muncul saja. Kalau baca begini dia, sebab ketika aku jangan pakai sebab. Ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang pujaanmu, aku menjumpai juga semua mesbah di situ di barang pujaan itu, yaitu sebuah mesbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak kamu kenal. Nah, di tempat itu juga dia lihat tulisan itu kepada Allah yang tidak kamu kenal. Nah, dan apa yang kamu sembah tanpa kamu mengenalnya. Nah, itulah yang kuberitakan kepadamu. Nah, kalau begitu Bang Juma masuk kata-kata sebabnya itu jangan dibaca. Ketika aku berjalan-jalan, ya kan, aku melihat sembah-sembahanmu, patungmu, apamu gitu, dan saya lihat mesbah tulisan kepada dewa-dewa yang kamu tidak kenal. Nah, itulah yang akan kuberitakan kepadamu. Tapi jangan baca sebabnya, tapi ceritanya. Kalau kamu baca sebabnya Bang Juma, sebab ketika aku berjalan-jalan, cerita ini sebetulnya dia begini, dia datang, dia menceritakan tentang Yesus, ya kan? Yesus itu begini, dia ceritakan kebaikannya, apapun itu tentang Yesus ceritakan. Aku menceritakan ini, ya kan? Aku menceritakan ini sebab aku berjalan-jalan di sini, aku melihat patung-patung tulisan mesbah kepada Tuhanmu yang kamu tidak kenal dan kamu tidak mengenalnya. Maka itulah yang akan ku beritakan kepadamu tentang Yesus. Begitu loh Bang Juma. Jadi ada kata sebab ini bukan begitu cara bacanya Bang Juma. Iya. Aku Tidak, melihat ini kan kamu permainan. begitu giat memuja dewa-dewamu, dan aku melihat salah satu di antara aku melihat Nah, salah satu kuil Bang Juma. yang tertulis Agnostos Theos. Apa yang kau sembah selama ini yang kau tidak kenal, itulah yang aku ajarkan kepadamu. Siapa? Yesus. Bang Juma. Yesus. Tunggu Bang, tunggu Bang Henok. Begini loh Bang. Coba Bang Juma baca. Kata sebabnya itu dihilangkan dan kata sebab saya maaf. Allahu Akbar. Mas, mau disuruh hilangkan, kau ditegur sama lain nanti. Kau dimarahi sama lain nanti. Maksudnya itu Bang Juma, menyembah itu Bang Juma. Kalian jangan sembah ini nggak ada apa-apanya. Barulah dia masuk mungkin ke pengajaran itulah layak disembah. Mereka pikir mungkin yang disembah ini bisa melakukan mujizat, bisa memberikan hujan, menyembuhkan orang. Tapi dia masuk ke Yesus yang mungkin Bang Juma. Inilah yang layak disembah gitu Bang Juma. Dialah yang menciptakan langit dan bumi, begitu mungkin Bang Juma. Karena masalahnya apa yang dikhotbahkan dia nggak diceritakan. Jadi kita masih banyak berandai-andai. Abangku, kalau Paulus datang merubah sembahan Roma dan Athena, nggak laku ajaran Paulus, nggak laku.
Enggak laku, makanya masih ada Trinitas, Tritunggal. Karena ajaran orang-orang terdahulu Roma Yunani itu penyembah dewa-dewa. Begitu Paulus datang mengajarkan, oh ya sudah, sama aja pun, cuman berubah nama menjadi Kristus, sama aja. Terus dilihat kenapa Paulus itu dipercaya? Karena menggenapi nubuatan Yesus. Matius 24 nomor 24, Kristus dan nabi-nabinya melakukan tanda-tanda, melakukan mujizat, kekuatan-kekuatan yang dahsyat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Bayangkan di Kisah Para Rasul 14, Paulus sampai dilantik menjadi dewa Hermes. Iya. Ketika mereka melihat Paulus melakukan banyak mujizat, mereka orang-orang Roma melantiknya, menganggapnya sebagai dewa Hermes. Maka datanglah kemudian Imam Zeus mempersembahkan lembu kepada Paulus. Tetapi Paulus mengatakan, bukan aku dewa Hermesnya, yang dewa Hermesnya itu Yesus. Aku ini cuma utusannya loh. Orang sana bilang utusannya aja begini, apalagi Yesusnya. Maka mereka beralih dari menyembah Zeus Hercules, berubah menyembah kepada Yesus. Itu. Nah itu dia makanya berarti mereka tetap saja menyembah dewa-dewa mereka, tapi berubah nama menjadi Yesus. Oh tidak Bang Duma, tidak. Sama tuh dengan ini Bang Duma. Misalnya kami di Tanah Batak kan, dulu kan nyembah bego lah gitu kalau kami bilang. Datang si Nomensen, bukan berarti kami menyembah bego itu jadi Yesus. Kalau di situ ceritanya beda Bang. Apa yang kau sembah selama ini yang kau tidak kenal, inilah, itulah. Iya. Yang aku ajarkan sekarang ini. Saya kira begitu saudaraku. Di tempat saya sudah maghrib. Terima kasih banyak Bang Henok. Luar biasa Bang ini. Nanti kita lanjut lagi habis Isya ya Bang ya. Makasih ya. Tuhan Yesus memberkati ya Bang Duma. Silakan Abang, silakan. Oke, teman-teman sekalian. Baik, alhamdulillah pengajaran kita dari siang sampai sore hari ini, ya kita sudah menorehkan 1-2 buah pengajaran yang menurut saya benarlah kata Al-Quran. Apa kata Quran? Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yun la yubsiruna biha walahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Kenapa saya baca dalil ini? Begitu terang kita jelaskan. Begitu di penghujung jalan apa katanya? Tuhan Yesus memberkati Bang Suma. Artinya apa yang kita kaji tadi itu tidak menyentuh otaknya, nggak masuk, tidak masuk dalam otak. Sama ketika Al-Quran mengatakan semisal penyeru kepada orang-orang kafir adalah seperti seorang gembala yang meneriaki binatang, di mana binatangnya tidak mendengarkan sesuatu kecuali hanya suara, tetapi mereka tidak mengerti apa makna suara itu. Jadi kita berpanjang lebar nih dari tadi 1 jam 2 jam kita berpanjang lebar. Mereka cuma manggut-manggut dengar suara. Tapi ternyata nggak masuk ke dalam hati, nggak masuk ke dalam otak. Itulah yang Al-Quran katakan. Itu yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih rendah dari hewan ternak. Coba kalau ada monyet Anda ceramai atau Anda khotbah atau ajarkan monyet, kumpullah seperti pendeta agung mengumpulkan binatang-binatang yang beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Dikumpullah monyet-monyet, kodok, kuda, apa semuanya dikumpul. Habis itu dia bacakan Bible. Mengerti nggak? Nggak mengerti. Inilah yang dikatakan Yesus di dalam Matius 7 nomor 6. Jangan kau berikan barang yang kudus kepada anjing dan jangan kau lemparkan mutiara kepada babi. Percuma kau sampaikan dalilnya. Percuma kau bacakan kitabnya. Hanya akan dipijaknya.
sebab sembahannya sudah mendarah daging. Percuma dalil kau bacakan, percuma Bible kau bukakan, sebab otaknya sudah layu karena makan bebong. Al-Quran tidak pernah salah, Al-Quran tidak pernah keliru. Al-Quran itu terang benderang datang, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum, wahai ahli kitab, sudah datang kepadamu rasulku, nabiku Muhammad, Nabi Muhammad, menjelaskan kepadamu banyak hal yang kau sembunyikan. Telah datang kepadamu cahaya dan mengantarkan kepadamu kepada jalan keselamatan. Tapi kau menolaknya. Tadi sebelum penyaliban ada mengajarkan Kristen? Enggak ada Bang Suma. Setelah penyaliban 40 hari, mungkin disinilah intinya kekristenan diajarkan Yesus. Ada? Enggak ada Bang Suma. Lalu siapa yang mengajarkan kekristenan? Baca Matius 23 nomor 15. Si kondom tadi meradang. Sebab kenapa? Sumber kekristenan itu di situ. Matius 23 nomor 15 itu. Itulah sumbernya. Itulah yang menjadi sumber. Salah, sana. Itulah yang menjadi sumber. Satu-satunya sumber. Satu-satunya sumber, bukan yang lain. Yesus sebelum terjadi penyaliban dan sesudah tragedi penyaliban tidak pernah mengajarkan tentang kekristenan atau apapun itu. Lalu siapa yang mengajarkan? Tanya Yesus. Yesus, siapa sih yang mengajarkan itu? Baca Matius 23 ketika aku mengutuk, mulai dari data 1 sampai kepada data 36. Celakalah engkau wahai keturunan ular buludak, celakalah engkau wahai ular-ular, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai oleh Taurat, celakalah engkau wahai orang munafik. Dialah yang mentobatkan orang-orang yang tadi yang menyembah kepada dewa. Tobat, memang tobat, masuk mengenal Taurat, masuk mengenal Injil, masuk mengenal Abraham, masuk mengenal Musa yang tadi yang tidak mengenal. Tetapi percuma sebab hanya menjadi penghuni neraka dan dua kali lebih jahat daripada ahli Taurat itu sendiri. Maka Al-Quran datang, ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Saya kira begitu teman-teman sekalian, mata kuliah kita pada sore hari ini. Bapak berharap mid semester kali ini kita bisa liburan ke Patikan. Ini mata kuliah 3 SKS. Mudah-mudahan anak-anak sekalian bisa paham, barakallahu fiik sahabat Zul, bahwa yang dinubuatkan oleh Yesus, kau mentobatkan dia menjadi pengikut agamamu dan kau jadikan orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Teropong dunia melihat, memandang ke depan dan memandang ke belakang. Apa itu? Ada 2 kekuatan di atas muka bumi ini di luar Islam. Yang pertama Yudaism, yang kedua kekristenan. Sekte apapun itu. Siapa di antara kedua sekte, kedua golongan ini yang menyembah selain daripada pencipta langit dan bumi? Oke, cukup bagi kita sebagai seorang muslim untuk menghindarkan anak-anak kita dengan materi-materi ini dari gerakan-gerakan kekristenan, misi kristenisasi, pendangkalan akidah. Cukup bagi kita untuk menjadikan Al-Quran dalam hal ini sebagai panutan, sebagai panduan untuk menerawang, karena Al-Quran mengatakan fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang-orang
orang yang menuliskan sebuah buku dan mengatakan ini dari Allah padahal bukan dari Allah. Kata Yesus, celakalah, 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 celaka. Al-Quran mengatakan celaka orang yang menulis sebuah buku dan mengatakan ini dari Allah. Kata Yesus, celakalah orang Farisi, celakalah ahli Taurat, celakalah orang munafik. Rahasianya di mana? Galatia 6 nomor 11. Lihatlah begitu besar huruf-huruf yang kutuliskan dengan tanganku sendiri. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi'aidihim. Celakalah mereka yang menulis sebuah kitab dengan tangannya sendiri. Lihatlah begitu besar huruf-huruf yang kutuliskan dengan tanganku sendiri. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi'aidihim. Celakalah orang yang menuliskan kitab dengan tangannya sendiri. Lihatlah huruf-huruf yang kutuliskan dengan tanganku sendiri. Sekira begitu untuk sementara teman-teman sekalian. Sebentar habis Isya kita lanjut lagi. Kita saling mendoakan semoga kita selalu panjang umur. Utamanya akal. Badan boleh kena panu, kudis juga sedikit boleh. Masih ada Kalpanax di apotek. Yang penting ini sehat. Kalau ini yang sudah sakit, kotoran sendiri pun bisa dimakan. Kalau ini sudah sakit, orang kasih kobokan untuk cuci tangan sebelum makan, kobokan yang diminum. Karena ini sudah tidak pakai akal. Orang yang sudah rusak akalnya, begitu masuk ke masjid, tidak lepaskan alas kaki, masuk langsung ke dalam, pakai sepatu, pakai sendal. Ini rusak. Jadi kalau ada orang yang masuk ke dalam rumah ibadahnya, tidak lepaskan alas kakinya, khususnya rumah ibadah apa namanya nih? Masjid, jangan yang lain. Ada orang yang masuk ke masjid tidak melepaskan alas kaki ke rumah ibadah, tempat suci. Ini yang sakit, rusak otaknya, ginjalnya meleleh, nggak berfungsi. Jadi kita saling mendoakan supaya kita tetap sehat walafiat. Jangan sampai yang satu ini, harta yang sangat berharga yang Allah kasih, yang Allah titipkan, yaitu akal. Jangan sampai itu sakit. Soal yang lain bolehlah sedikit kena panu, kudis, cacingan. Orang Jerman bilang bitokang. Apa-apa, yang penting jangan yang itu. Oke teman-teman, terima kasih atas kebersamaannya. Kembali saya mengajak kurban kita di Masjid Nur Maulidaya. Di PT saya sudah ada iklannya yang mau ikut berkurban sekali-sekali di Masjid Bang Zuma. Saya berterima kasih kepada semuanya yang telah mendukung materi ini, ya. Saya mengucapkan terima kasih teman-teman yang ada di YouTube, luar biasa antum semuanya. Dan juga saya mohon maaf ketika ada kata-kata yang kurang berkenan terhadap saudaraku non muslim. Ketika kebenaran yang aku sampaikan itu menyakiti hatimu, maafkan daku. Aku muslim, diajarkan menegakkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Maafkan saya, itu agama saya. Anda tidak bisa membatasi itu. Kalau Anda keberatan dengan hal kebenaran yang disampaikan, saya undang Anda naik ke sini, atau pendeta, pastor, atau lulusan STT. Mari kita diskusi dengan baik. Jangan naik kejang-kejang, jangan naik menghujat, jangan naik menipu, mengaku Islam, mengaku mu'alaf, bla 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 bla. Tapi gunakanlah pakaian saudara untuk berdiskusi dengan saya. Tolong hadapi Bang Suma dengan ilmu, jangan dengan congor. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang belum saya naikkan, mohon maaf, sudah mulai azan di sini. Saya mohon undur diri. Bye. Bagaimana caranya?